kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Mhm. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan, tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita Hmm. bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Selamat malam, Tribuners. Program Tribun News Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih mengiringi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saudara, yang mana hari ini saya akan mengangkat bagaimana banyak yang menjadi sorotan dari statement Muhaimin Iskandar, termasuk yang terbaru, terkait bagaimana Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa tukang becak tidak bisa lewat jalan tol. Yang mana ini juga menjadi salah satu kritikan pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kacamata pengamat politik soal kritikan dari Muhaimin Iskandar ini? Kami akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah sudah bergabung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam, Bang Deddy. Halo, selamat malam. Baik, Bang Deddy, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, Baik, sampai malam ini sehat. siap. Terima kasih banyak Bang Deddy menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang, sebagai pengantar, saya mau minta statement terlebih dahulu dari Bang Deddy melihat bagaimana tadi juga sempat saya katakan. Ada kritikan dari Muhaimin Iskandar yang terbaru mengatakan tol ini tidak bisa dirasakan oleh sejumlah tukang becak, begitu Bang? Ya, sebetulnya kritik senada seperti Muhaimin Iskandar ini bukan sesuatu yang baru, tapi bahkan dari pemilu Pilpres 2019 juga sudah banyak yang mengatakan itu. Dan statement bahwa tukang beca mungkin juga di luar itu gitu ya, tukang ojek bahkan tidak bisa menikmati jalan tol. Ini bukan kritik yang bisa kita tafsirkan sebagai kritik langsung pada tolnya, tetapi ini adalah kritik bahwa tidak ada distribusi pajak yang secara langsung bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Itu yang pertama. Kenapa? Dan jalan tol juga saya kira juga bukan jalan yang tanpa biaya ya, meskipun mereka yang melalui jalan tol sudah bayar pajak sekalipun, faktanya kan mereka juga tetap membayar ketika memasuki jalan tol itu. Tapi kritik ini mungkin sisi yang lain tidak bijak. Kenapa? Karena mau tidak mau proses infrastruktur, kelengkapan infrastruktur itu penting juga bagi sebuah negara. Terlebih bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Artinya akses dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi penting kira-kira begitu. Tapi kalau kritik itu ditujukan bahwa sebagai antitesa di mana Joko Widodo selama ini selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur, lalu Muhaimin ingin mengatakan bahwa infrastruktur bukan sesuatu yang prioritas, itu sah-sah saja. Hanya saja apakah ini kemudian bisa berimbas pada elektoral gitu ya, artinya bisa memupuk simpati kepada Muhaimin Iskandar, saya kira kritik semacam ini cukup elitis, dampaknya tidak akan besar gitu ya, dan kelompok kelas bawah pun belum tentu mengerti dengan kritik ini. Saya rasa itu sebetulnya. Mhm. Oke, artinya arahnya juga bisa menjadi salah satu penguat juga sebagai positioning Muhaimin Iskandar yang selama ini memang mengusung perubahan, itu juga bisa diartikan arahnya ke arah sana, Bang Deddy? Iya, kalau dari sisi itu saya kira apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sudah tepat. Dalam Mhm. artian positioning kampanyenya memang antitesa dari Joko Widodo. Ketika Prabowo Subianto, Gibran akan melakukan endorsement terhadap program-program pemerintahan sekarang, mau tidak mau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tentu melawannya dengan kontra Jokowi, termasuk juga kontra Prabowo.
Yang kesulitan kan memang nanti kemudian adalah Ganjar Pranowo karena terjepit di antara kepentingan Prabowo dengan kepentingan dari Anies Muhaimin. Tetapi yang pasti kritik Muhaimin tidak selalu keliru. Dalam artian dengan konsep negara kita yang kepulauan seperti yang saya katakan tadi itu, jalan tol itu sebetulnya malah bukan prioritas, itu benar. Dalam artian ketika akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat umum atau masyarakat mayoritas itu tidak diperhatikan, tetapi justru memprioritaskan jalan tol yang berbayar itu tadi, sebetulnya memang itu ada ketimpangan. Terlebih jalan tol itu hanya menghubungkan kota-kota besar gitu ya, dan dinikmati hanya sedikit orang. Orang yang kira-kira memerlukan akses antar kota, antar provinsi dalam jarak jauh, itu saja yang menikmati. Sementara kelompok masyarakat yang menetap, misalnya kelompok masyarakat urban gitu ya, termasuk dengan profesi tukang ojek atau mungkin tukang beca, jelas mereka tidak akan menikmati itu. Bahkan dalam kepentingan tertentu sekalipun, mungkin juga mereka tidak akan menikmati juga. Tukang ojek misalnya perantauan di ibu kota akan menikmati jalan tol kan hanya sesekali saja dalam program tahunan misalnya mudik lebaran atau apa gitu. Jadi satu sisi kita perlu mendukung kritik ini sebagai bentuk bahwa memang jalan tol bukan sesuatu yang prioritas untuk kondisi bangsa gitu ya. Tapi sisi lain juga itu tidak kemudian bijak karena mau tidak mau gitu ya, kita perlu melakukan pembangunan yang jangkanya itu jangka panjang dan jalan tol saya kira juga upaya yang baik juga untuk masa depan kita gitu. Oke, ini kan kritikan dari Muhaimin Iskandar kemudian dijawab oleh beberapa tokoh juga dari pasangan calon lain atau tim kampanye, termasuk juga disampaikan oleh Ridwan Kamil, ada juga disampaikan oleh Mas Kaisang, yang mana kaitannya adalah bagaimana ini adalah untuk menuju kemajuan Indonesia. Lalu seolah Caimin ini dianggap tidak mendukung juga untuk kemajuan infrastruktur di tanah air. Menurut komentar Bang Deddy, bagaimana kemudian pro kontra yang juga muncul di dalamnya setelah statement Muhaimin Iskandar ini, Bang? Ya, kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Dan juga yang dilontarkan oleh Muhaimin itu kan ditujukan kepada pemerintah, bukan ditujukan kepada sesama calon presiden, kan begitu kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa kritik itu ada baiknya juga diperhatikan karena memang urgensinya juga tidak, apalagi kalau dikaitkan dengan pajak tadi kan urgensinya menjadi tidak ada kecuali ketika memang bahwa semua pembayar pajak itu bisa melalui jalan tol tanpa harus dipungut biaya. Misalnya kita saja yang setiap hari bisa menikmati jalan tol itu bukan serta merta bahwa kita menikmati atas pembayaran pajak kita kan. Karena faktanya kita pembayar pajak, tetapi kita juga harus membayar jalan tol di sekali pakai, sekali bayar kan kira-kira begitu. Oke, baik, Bang Deddy. Ada di momen bersamaan juga ini, Bang, saya mau minta komentar dari Abang bagaimana statement lagi disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Ini berkaitan soal statementnya yang mengatakan dompet warga Bekasi ini yang saat ini kemudian disorot kempis, sementara banyak sekali mal-mal yang berada di Bekasi. Ini apakah arahnya juga untuk menuju positioning Muhaimin Iskandar sebagai pembawa perubahan atau justru ada hal lain yang Abang lihat? Ya, kalau memang dari statement itu, ya kalau kita mau mendengar dari sudut pandang yang lebih jernih, itu saya kira juga kritik yang cukup umum. Sebenarnya kan Bekasi dimension itu bukan persoalan ditujukan langsung pada warga yang tinggal di Bekasi kan, itu ditujukan sebetulnya representasi pada seluruh warga negara kita. Mall tidak hanya di Bekasi, bahkan di beberapa wilayah, utamanya memang kota besar, mall banyak. Tapi jadi masalah adalah lebih banyak masyarakat yang justru tidak menikmati fasilitas-fasilitas kemajuan itu karena faktor ekonomi yang rendah. Nah, kritik itu akan bagus kalau kemudian kita bisa lihat di visi misi Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan itu memang mendorong kesejahteraan, paling tidak adalah membangun kesetaraan yang berimbas pada kesejahteraan itu. Nah, persoalannya adalah apakah di visi misi Anies Muhaimin sudah cukup jelas dalam mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat atau belum? Ketika visi misi itu tidak berisikan hal-hal yang kira-kira bisa terimplementasi untuk menunjang kesejahteraan publik,
Maka kritik Muhaimin juga mungkin hanya sekedar kritikan saja, karena tidak disertai dengan rencana apa yang membuat warga Bekasi dalam tanda kutip ya bisa betul-betul menikmati mal-mal yang ada di Bekasi gitu ya, tanpa harus memikirkan bahwa dompet mereka tipis, kira-kira begitu. Oke, harusnya Tapi selain yang kritik pasti juga, adalah uh, hmm? yang Ya pasti silakan. saya kira adalah bahwa kritik Muhaimin ini sebetulnya general. Ini masalah pokok di hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya memang masyarakat perkotaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan di perkotaan itu dengan biaya yang cukup mahal, tetapi tidak berbanding dengan penghasilan yang didapatkan dari jam kerja masing-masing kota itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dibenahi. Mhm. Anies Muhaimin saya kira perlu menjelaskan kepada publik bagaimana caranya supaya akses terhadap fasilitas pembangunan itu sejalan dengan pendapatan warga negaranya. Sepanjang pendapatan dengan pengeluaran itu terjadi ketimpangan, maka sebetulnya kita sia-sia juga punya cita-cita Indonesia emas misalnya ya 2045, atau sia-sia juga ketika Muhaimin mengatakan dia ingin menyejahterakan warganya, tapi tidak ada proses implementasi yang cukup jelas mengarah ke sana begitu. Oke, artinya implementasi atau bagaimana solusi dari masalah-masalah atau kritik yang disampaikan ini juga harusnya dipaparkan lebih jelas seperti itu Bang Deddy agar kemudian publik yang melihat kritikan ini juga bisa mempunyai sudut pandang lain bagaimana nantinya penyelesaian yang berkemungkinan bisa dilakukan apabila memang pasangan Anies dan juga Caimin ini terpilih menjadi presiden. Ya, kita bisa lihat misalnya begini ya, dari data kemiskinan misalnya dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, itu kan yang terjadi bukan peningkatan pendapatan warga negara. Yang terjadi adalah menurunkan standar penilaian kemiskinan. Hmm. Ketika era SBY misalnya, masyarakat itu dianggap miskin dengan standar ketika memiliki rumah tanpa ubin misalnya. Dulu sempat ramai sekali. Tiba-tiba ketika masa Presiden Joko Widodo, standar kemiskinan itu diubah, diturunkan menjadi penghasilan yang lebih rendah, yang misalnya per hari misalnya hanya 20 atau 15 dolar misalnya, maka itu masuk kategori miskin. Artinya jumlah orang miskin di era SBY dengan era Jokowi jangan-jangan bertambah, tapi standarnya diturunkan, sehingga yang masuk kategori miskin itu menjadi lebih kecil. Nah, Muhaimin saya kira dengan kritiknya tadi yang menganalogikan di Bekasi banyak mall tapi warganya kesulitan secara ekonomi, itu harus punya visi misi yang perlu dijelaskan kepada publik. Standar kemiskinan dinaikkan, bukan diturunkan ya. Misalnya mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah misalnya dalam satu bulan masuk kategori miskin. Sehingga pemerintah di era Muhaimin Anies Baswedan nanti ke depan, mereka berupaya supaya warga negara Indonesia itu batas minimum penghasilannya harus di atas itu. Nah, kalau itu berhasil, saya kira kritikan ini menjadi penting sekali gitu. Oke, baik. Bang Deddy, ini kan kalau kita melihat memang statement kontroversial begitu ya. Dan kerap sekali disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Saya mau minta pandangan Anda dari segi gaya politik seorang Muhaimin Iskandar ini sedianya apakah memang kritikan atau mungkin statement kontroversial ini adalah DNA dari seorang Muhaimin Iskandar atau ini hanya karena momentumnya dia adalah pengusung perubahan seperti itu, Bang? Ya, kalau kita mau lihat apakah Muhaimin Iskandar ini kontroversial atau tidak sih, hemat saya tidak ya. Kenapa? Mhm. Karena kita hanya melihat kontroversinya itu kan dari sudut pandang rivalitas, dan itu pun terjadi di masa kontestasi sekarang. Oke. Sebelumnya Muhaimin tidak begitu kontroversial. Memang dia cenderung punya agresivitas yang lebih lah dibandingkan dengan politisi yang lain. Bahkan sejak 2014 sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Meskipun tidak berhasil, dan berhasil di tahun 2023 ini bersama dengan Anies Baswedan. Yang kedua saya kira ini lebih mungkin statement Muhaimin itu ditujukan karena memang penetrasi kampanyenya, bahwa dia mau tidak mau bersama dengan Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan porsi pemilihnya sudah ditentukan sejak awal sebagai kontra pemerintah. Sehingga mau tidak mau kritik-kritik terhadap pemerintah itu kan menjadi penting. Karena tidak mungkin kritik itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo atau oleh Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo juga berusaha melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi kan tidak berhasil. Justru dijauhi oleh pemilih. Kenapa?
karena dianggap tidak relevan. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang sama-sama mengusung Joko Widodo, dan Joko Widodo juga sesama kader dari PDI Perjuangan. Nah, momentum Muhaimin sekarang adalah di seberang Joko Widodo. Jadi itu menurut saya secara politik cukup tepat. Untuk statement-statement yang kemudian disampaikan, ini seberapa besar akan mempengaruhi elektabilitas dari pasangan nomor urut 1 ini, Bang Deddy? Kalau kita lihat dari porsi pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kalau dalam catatan saya misalnya kelompok yang puas dengan kinerja pemerintah itu per 17 November kemarin itu ada 48%. Ini dengan catatan kepuasan secara general ya, bukan kepuasan atas program. Kepuasan general terhadap pemerintah Joko Widodo 48% dalam catatan itu. Artinya yang tidak puas mencapai 52%. Nah, porsi Muhaimin tentu mengejar kelompok yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah, yaitu 52% ini. Sehingga kalau ditanya apakah ini nanti cukup berhasil meningkatkan elektabilitas, sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar melakukan kritik. Tapi dalam kondisi hari ini, saya kira yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar melakukan tekanan terhadap pemerintah itu sudah tepat secara politik. Kenapa? Karena memang target market mereka adalah kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Meskipun perlu hati-hati ketika kritik itu terlalu keras gitu ya, sehingga nanti kelompok rival justru memainkan posisi sebagai yang tertindas begitu ya, terzalimi, merasa dikritik terus-menerus, merasa tidak disyukuri, tidak diapresiasi, itu juga punya resiko justru simpati akan beralih ke rival. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau bagaimana berkaitan soal janji-janji Muhaimin Iskandar, ini kan juga banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pasangan nomor urut 1. Saya bisa sebut beberapa di antaranya, mulai soal BBM gratis, Bang Deddy, kemudian tunjangan untuk ibu hamil, sampai yang terbaru ini kan bagaimana modal 10 juta untuk anak muda bisa membuka bisnis. Kalau melihat janji dari Muhaimin Iskandar ini juga bagaimana kemudian akan berdampak pada elektoral dari pasangan nomor urut 1? Ini menarik ya. Janji yang paling tidak rasional saya kira memang yang BBM gratis. Kenapa? Karena Muhaimin dalam menarasikannya tidak cukup jelas. Artinya tidak cukup jelas itu kan anggapannya bahwa semua konsumen BBM itu nanti akan gratis kan gitu. Padahal dalam catatan visi misi mereka, BBM gratis itu diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Misalnya adalah mereka yang bekerja sebagai nelayan, atau mereka yang menarik angkutan umum, atau mereka yang memang menerima subsidi misalnya. Sehingga ini menarik bagi publik. Tapi karena faktor penyampaian ide BBM gratis ini yang tidak terbatas gitu ya, justru ini menjadi propaganda bagi rival. Sehingga yang diterima publik adalah tidak akan mungkin bisa menggratiskan BBM. Dari sudut itu saya kira elektabilitas akan sulit terbangun ketika kepercayaan publik tidak cukup memadai terkait dengan program itu. Tetapi kalau publik merasa yakin bahwa program itu bisa terselenggara dengan baik, maka elektabilitas itu akan meningkat. Contohnya yang misalnya tadi akan memberikan bantuan usaha terhadap anak-anak muda, nah itu besar kemungkinan punya potensi akan meningkatkan elektabilitas. Meskipun BBM gratis itu sebetulnya kan sama dengan makan siang gratisnya Prabowo Subianto. Hanya saja kemudian ketika BBM gratis itu diterima oleh kelompok kelas kelas yang tidak terlalu bawah ya lah, kelas yang hampir menengah ke atas lah untuk BBM gratis. Sementara makan siang gratis itu adalah kelompok dari bawah sampai kelas ke maksimum kelas sebelum menengah. Jadi lebih mungkin yang dipercaya justru adalah makan siang gratis. Padahal dua-duanya sama-sama tidak rasional dan sama-sama buruk sebetulnya. Semua program pemerintah atau calon pemerintah gitu ya, termasuk Muhaimin Iskandar, sepanjang mereka menggunakan istilah gratis, itu besar kemungkinan adalah program yang sangat buruk. Program yang sangat mungkin tidak akan tercapai. Program yang sangat mungkin hanya akan berhenti pada janji-janji politik saja. Oke, program berkaitan soal statement yang mengatakan akan melakukan penggratisan, ini salah satu
janji yang buruk dan kemungkinan besar prediksi Bang Deddy ini tidak akan mungkin dilaksanakan apabila di masa kepemimpinan itu terjadi. Artinya ini janji-janji politik yang disampaikan oleh paslon, dalam hal ini dalam bahasan kita bagaimana Muhaimin Iskandar ini juga bisa berpotensi menjadi blunder nantinya, Bang? Blunder mungkin tidak, dengan catatan bahwa BBM gratis itu adalah untuk semua kalangan. Maksudnya untuk semua kalangan itu, ya anggaplah untuk semua kalangan yang menerima BBM bersubsidi misalnya. Tetapi kalau faktanya nanti dalam implementasi ternyata hanya kelompok tertentu, ya mungkin bisa saja gitu. Tapi yang jadi masalah adalah meyakinkan publik terkait program BBM gratis ini tidak mudah. Ketika banyak respon dari publik yang justru tidak percaya terhadap implementasinya, maka mungkin ya ini akan menjadi blunder bagi Muhaimin Iskandar. Sama blundernya seperti Prabowo menggunakan istilah makan siang gratis. Terakhir dari saya, Bang Deddy, ini kan kalau publik melihat ada kejenakaan dari sosok Muhaimin Iskandar, bahkan beberapa Timnas Amin juga mengatakan Caimin ini memberi warna baru karena citra nyeleneh yang memang selama ini berkali-kali disematkan oleh Muhaimin Iskandar. Kalau dari pandangan Bang Deddy sekaligus menjadi closing statement, ini dampaknya sejauh yang memang sudah terjadi saat ini lebih banyak ke arah positif atau justru ke arah negatif dalam kontestasi Pilpres ini, Bang? Ya, saya mungkin ini sedikit subjektif ya. Menilai Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Nah, Muhaimin Iskandar dengan aktivitas dia yang memang santri, dia adalah keluarga dari pendiri Nahdlatul Ulama begitu ya. Kemudian partainya juga PKB, pemilihnya juga Nahdlin. Saya kira kelompok yang memilih Muhaimin Iskandar ini pasti sedikit banyak sudah mengenal Muhaimin Iskandar. Jadi bacaan saya ini tidak akan mempengaruhi apakah penurunan elektabilitas terhadap Anies Baswedan atau tidak. Terlebih ketika Muhaimin Iskandar ini nanti dalam kerja-kerja politik ya, bukan dalam propagandanya, dalam kerja-kerja politik, Muhaimin dibatasi saja untuk melakukan aktivitas kampanye misalnya hanya untuk di wilayah Jawa misalnya. Sementara di luar Jawa dikerjakan oleh tokoh yang lain. Meskipun dalam skala nasional, sosok jenaka seperti Muhaimin Iskandar ini juga bukan sosok baru. Artinya Prabowo Subianto juga sesekali jenaka. Ganjar Pranowo juga menurut saya juga masuk kategori kelompok yang jenaka. Terlebih era Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang itu justru kejenakaan politik itu menjadi bagian dari kehidupan politik kita. Jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk itu. Okay. Prabowo saja yang semula dia memposisikan diri sebagai tokoh yang patriotik begitu ya, yang dengan ketegasan. Faktanya hari ini mereka menggunakan kampanye jenaka, kira-kira gitu. Oke, artinya tidak akan banyak kemudian berpengaruh negatif bagi elektabilitas, namun ini juga menjadi salah satu bagian mewarnai kontestasi menuju Pilpres mendatang seperti itu ya, Bang Deddy. Bang Deddy, terima kasih banyak untuk bahasan kita pada sama-sama kali ini. Semoga di lain kesempatan, Bang Deddy, kita bisa berbincang lagi dengan bahasan-bahasan lainnya. Bang Deddy, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya, Tribuners, demikian program Tribunson Fokus hari ini dengan tema kritik Caimin soal tukang becak yang tidak bisa lewat jalan tol dilihat dari sisi dan juga kacamata seorang pengamat. Nantikan program Tribunson Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda. Saya pamit undur diri, terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah misalnya mendekati masa pemilihan, tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan
ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Selamat malam, Tribuners. Program Tribun Sound Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih mengiringi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saudara, yang mana hari ini saya akan mengangkat bagaimana banyak yang menjadi sorotan dari statement Muhaimin Iskandar, termasuk yang terbaru, terkait bagaimana Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa tukang becak tidak bisa lewat jalan tol. Yang mana ini juga menjadi salah satu kritikan pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kacamata pengamat politik soal kritikan dari Muhaimin Iskandar ini? Kami akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah sudah bergabung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam, Bang Deddy. Halo, selamat malam. Baik, Bang Deddy, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sampai malam ini sehat. Siap, terima kasih banyak Bang Deddy menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang, sebagai pengantar, saya mau minta statement terlebih dahulu dari Bang Deddy melihat bagaimana tadi juga sempat saya katakan. Ada kritikan dari Muhaimin Iskandar yang terbaru mengatakan tol ini tidak bisa dirasakan oleh sejumlah tukang becak, begitu Bang? Ya, sebetulnya kritik senada seperti Muhaimin Iskandar ini bukan sesuatu yang baru, tapi bahkan dari pemilu Pilpres 2019 juga sudah banyak yang mengatakan itu. Dan statement bahwa tukang beca mungkin juga di luar itu gitu ya, tukang ojek bahkan tidak bisa menikmati jalan tol. Ini bukan kritik yang bisa kita tafsirkan sebagai kritik langsung pada tolnya, tetapi ini adalah kritik bahwa tidak ada distribusi pajak yang secara langsung bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Itu yang pertama. Kenapa? Dan jalan tol juga saya kira juga bukan jalan yang tanpa biaya ya, meskipun mereka yang melalui jalan tol sudah bayar pajak sekalipun, faktanya kan mereka juga tetap membayar ketika memasuki jalan tol itu. Tapi kritik ini mungkin sisi yang lain tidak bijak. Kenapa? Karena mau tidak mau proses infrastruktur, kelengkapan infrastruktur itu penting juga bagi sebuah negara. Terlebih bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Artinya akses dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi penting, kira-kira begitu. Tapi kalau kritik itu ditujukan bahwa sebagai antitesa, di mana Joko Widodo selama ini selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur, lalu Muhaimin ingin mengatakan bahwa infrastruktur bukan sesuatu yang prioritas, itu sah-sah saja. Hanya saja apakah ini kemudian bisa berimbas pada elektoral gitu ya, artinya bisa memupuk simpati pada Muhaimin Iskandar, saya kira kritik semacam ini cukup elitis, dampaknya tidak akan besar gitu ya, dan kelompok kelas bawah pun belum tentu mengerti dengan kritik ini. Saya rasa itu sebetulnya. Oke, artinya arahnya juga bisa menjadi salah satu penguat juga sebagai positioning Muhaimin Iskandar yang selama ini memang mengusung perubahan, itu juga bisa diartikan arahnya ke arah sana, Bang Deddy? Ya, kalau dari sisi itu saya kira apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sudah tepat. Dalam artian positioning kampanyenya memang antitesa dari Joko Widodo. Ketika Prabowo Subianto, Gibran akan melakukan endorsement terhadap program-program pemerintahan sekarang, mau tidak mau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tentu melawannya dengan kontra Jokowi, termasuk juga kontra Prabowo. Yang kesulitan kan memang nanti kemudian adalah Ganjar Pranowo, karena terjepit di antara kepentingan Prabowo dengan kepentingan dari Anies Muhaimin. Tetapi yang pasti kritik Muhaimin tidak selalu keliru. Dalam artian dengan konsep negara kita yang kepulauan, seperti yang saya katakan tadi itu, jalan tol itu sebetulnya malah bukan prioritas, itu benar. Dalam artian ketika akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat umum atau masyarakat mayoritas itu tidak diperhatikan, tetapi justru memprioritaskan jalan tol yang berbayar itu tadi, sebetulnya memang itu ada ketimpangan. Terlebih jalan tol itu hanya menghubungkan kota-kota besar gitu ya, dan dinikmati hanya sedikit orang.
orang yang kira-kira memerlukan akses antar kota, antar provinsi dalam jarak jauh, itu saja yang menikmati. Sementara kelompok masyarakat yang menetap, misalnya kelompok masyarakat urban gitu ya, termasuk dengan profesi tukang ojek atau mungkin tukang beca, jelas mereka tidak akan menikmati itu. Bahkan dalam kepentingan tertentu sekalipun, mungkin juga mereka tidak akan menikmati juga. Tukang ojek misalnya perantauan di ibu kota akan menikmati jalan tol kan hanya sesekali saja dalam program tahunan misalnya mudik lebaran atau apa gitu. Jadi satu sisi kita perlu mendukung kritik ini sebagai bentuk bahwa memang jalan tol bukan sesuatu yang prioritas untuk kondisi bangsa gitu ya. Tapi sisi lain juga itu tidak kemudian bijak karena mau tidak mau gitu ya kita perlu melakukan pembangunan yang jangkanya itu jangka panjang dan jalan tol saya kira juga upaya yang baik juga untuk masa depan kita gitu. Oke, ini kan kritikan dari Muhaimin Iskandar kemudian dijawab oleh beberapa tokoh juga dari pasangan calon lain atau tim kampanye, termasuk juga disampaikan oleh Ridwan Kamil, ada juga disampaikan oleh Mas Kaisang yang mana kaitannya adalah bagaimana ini adalah untuk menuju kemajuan Indonesia. Lalu seolah Caimin ini dianggap tidak mendukung juga untuk kemajuan infrastruktur di tanah air. Menurut komentar Bang Deddy, bagaimana kemudian pro kontra yang juga muncul di dalamnya setelah statement Muhaimin Iskandar ini, Bang? Ya, kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Dan juga yang dilontarkan oleh Muhaimin itu kan ditujukan kepada pemerintah, bukan ditujukan kepada sesama calon presiden, kan begitu kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa kritik itu ada baiknya juga diperhatikan karena memang urgensinya juga tidak, apalagi kalau dikaitkan dengan pajak tadi kan urgensinya menjadi tidak ada kecuali ketika memang bahwa semua pembayar pajak itu bisa melalui jalan tol tanpa harus dipungut biaya. Misalnya kita saja yang setiap hari bisa menikmati jalan tol itu bukan serta-merta bahwa kita menikmati atas pembayaran pajak kita kan. Karena faktanya kita pembayar pajak, tetapi kita juga harus membayar jalan tol di sekali pakai, sekali bayar kan kira-kira begitu. Oke, baik Abang Deddy. Ada di momen bersamaan juga ini Bang, saya mau minta komentar dari Abang bagaimana statement lagi disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Ini berkaitan soal statementnya yang mengatakan dompet warga Bekasi ini yang saat ini kemudian disorot kempis, sementara banyak sekali mal-mal yang berada di Bekasi. Ini apakah arahnya juga untuk menuju positioning Muhaimin Iskandar sebagai pembawa perubahan atau justru ada hal lain yang Abang lihat? Ya, kalau memang dari statement itu, ya kalau kita mau mendengar dari sudut pandang yang lebih jernih, itu saya kira juga kritik yang cukup umum. Sebenarnya kan Bekasi dimension itu bukan persoalan ditujukan langsung pada warga yang tinggal di Bekasi kan, itu ditujukan sebetulnya representasi pada seluruh warga negara kita. Mall tidak hanya di Bekasi, bahkan di beberapa wilayah, utamanya memang kota besar, mall banyak. Tapi jadi masalah adalah lebih banyak masyarakat yang justru tidak menikmati fasilitas-fasilitas kemajuan itu karena faktor ekonomi yang rendah. Nah, kritik itu akan bagus kalau kemudian kita bisa lihat di visi misi Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan itu memang mendorong kesejahteraan, paling tidak adalah membangun kesetaraan yang berimbas pada kesejahteraan itu. Nah, persoalannya adalah apakah di visi misi Anies Muhaimin sudah cukup jelas dalam mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat atau belum? Ketika visi misi itu tidak berisikan hal-hal yang kira-kira bisa terimplementasi untuk menunjang kesejahteraan publik, maka kritik Muhaimin juga mungkin hanya sekedar kritikan saja karena tidak disertai dengan rencana apa yang membuat warga Bekasi dalam tanda kutip ya bisa betul-betul menikmati mal-mal yang ada di Bekasi gitu ya tanpa harus memikirkan bahwa dompet mereka tipis kira-kira begitu. Oke, harusnya selain kritik juga adalah yang pasti saya kira adalah bahwa kritik Muhaimin ini sebetulnya general. Ini masalah pokok di hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya memang masyarakat perkotaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan di perkotaan itu dengan biaya yang cukup mahal, tetapi tidak berbanding dengan penghasilan yang didapatkan dari
jam kerja masing-masing kota itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dibenahi. Anies Muhaimin saya kira perlu menjelaskan kepada publik bagaimana caranya supaya akses terhadap fasilitas pembangunan itu sejalan dengan pendapatan warga negaranya. Sepanjang pendapatan dengan pengeluaran itu terjadi ketimpangan, maka sebetulnya kita sia-sia juga punya cita-cita Indonesia emas misalnya ya 2045, atau sia-sia juga ketika Muhaimin mengatakan dia ingin menyejahterakan warganya, tapi tidak ada proses implementasi yang cukup jelas mengarah ke sana begitu. Oke, artinya implementasi atau bagaimana solusi dari masalah-masalah atau kritik yang disampaikan ini juga harusnya dipaparkan lebih jelas seperti itu Bang Deddy, agar kemudian publik yang melihat kritikan ini juga bisa mempunyai sudut pandang lain bagaimana nantinya penyelesaian yang berkemungkinan bisa dilakukan apabila memang pasangan Anies dan juga Caimin ini terpilih menjadi presiden. Ya, kita bisa lihat misalnya begini ya, dari data kemiskinan misalnya dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, itu kan yang terjadi bukan peningkatan pendapatan warga negara. Yang terjadi adalah menurunkan standar penilaian kemiskinan. Ketika era SBY misalnya, masyarakat itu dianggap miskin dengan standar ketika memiliki rumah tanpa ubin misalnya. Dulu sempat ramai sekali. Tiba-tiba ketika masa Presiden Joko Widodo, standar kemiskinan itu diturunkan menjadi penghasilan yang lebih rendah, yang misalnya per hari misalnya hanya 20 atau 15 dolar misalnya, maka itu masuk kategori miskin. Artinya jumlah orang miskin di era SBY dengan era Jokowi jangan-jangan bertambah, tapi standarnya diturunkan sehingga yang masuk kategori miskin itu menjadi lebih kecil. Nah, Muhaimin saya kira dengan kritiknya tadi yang menganalogikan di Bekasi banyak mall tapi warganya kesulitan secara ekonomi, itu harus punya visi misi yang perlu dijelaskan kepada publik. Standar kemiskinan dinaikkan, bukan diturunkan ya. Misalnya mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah misalnya dalam 1 bulan masuk kategori miskin. Sehingga pemerintah di era Muhaimin Anies Baswedan nanti ke depan, mereka berupaya supaya warga negara Indonesia itu batas minimum penghasilannya harus di atas itu. Nah, kalau itu berhasil, saya kira kritikan ini menjadi penting sekali gitu. Oke, baik. Bang Deddy, ini kan kalau kita melihat memang statement kontroversial begitu ya. Dan kerap sekali disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Saya mau minta pandangan Anda dari segi gaya politik seorang Muhaimin Iskandar ini, sedianya apakah memang kritikan atau mungkin statement kontroversial ini adalah DNA dari seorang Muhaimin Iskandar, atau ini hanya karena momentumnya dia adalah pengusung perubahan seperti itu, Bang? Ya, kalau kita mau lihat apakah Muhaimin Iskandar ini kontroversial atau tidak sih, hemat saya tidak ya. Kenapa? Karena kita hanya melihat kontroversinya itu kan dari sudut pandang rivalitas, dan itu pun terjadi di masa kontestasi sekarang. Sebelumnya Muhaimin tidak begitu kontroversial. Memang dia cenderung punya agresivitas yang lebih lah dibandingkan dengan politisi yang lain. Bahkan sejak 2014 sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Meskipun tidak berhasil, dan berhasil di tahun 2023 ini bersama dengan Anies Baswedan. Yang kedua saya kira ini lebih mungkin statement Muhaimin itu ditujukan karena memang penetrasi kampanyenya. Bahwa dia mau tidak mau bersama dengan Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan porsi pemilihnya sudah ditentukan sejak awal sebagai kontra pemerintah. Sehingga mau tidak mau kritik-kritik terhadap pemerintah itu kan menjadi penting. Karena tidak mungkin kritik itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo atau oleh Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo juga berusaha melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi kan tidak berhasil. Justru dijauhi oleh pemilih. Kenapa? Karena dianggap tidak relevan. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang sama-sama mengusung Joko Widodo, dan Joko Widodo juga sesama kader dari PDI Perjuangan. Nah, momentum Muhaimin sekarang adalah di seberang Joko Widodo. Jadi itu menurut saya secara politik cukup tepat. Untuk statement-statement yang kemudian disampaikan, ini seberapa besar akan mempengaruhi elektabilitas dari pasangan nomor urut 1 ini, Bang Deddy? Kalau kita lihat dari porsi pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kalau dalam catatan saya misalnya, kelompok yang puas dengan kinerja pemerintah itu per 17 November kemarin, itu ada 48%.
Ini dengan catatan kepuasan secara general ya, bukan kepuasan atas program. Kepuasan general terhadap pemerintah Joko Widodo 48% dalam catatan itu. Artinya yang tidak puas mencapai 52%. Nah, porsi Muhaimin tentu mengejar kelompok yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah, yaitu 52% ini. Sehingga kalau ditanya apakah ini nanti cukup berhasil meningkatkan elektabilitas, sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan, tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar melakukan kritik. Tapi dalam kondisi hari ini, saya kira yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar melakukan tekanan terhadap pemerintah itu sudah tepat secara politik. Kenapa? Karena memang target market mereka adalah kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Meskipun perlu hati-hati ketika kritik itu terlalu keras gitu ya, sehingga nanti kelompok rival justru memainkan posisi sebagai yang tertindas begitu ya, terzalimi, merasa dikritik terus-menerus, merasa tidak disyukuri, tidak diapresiasi, itu juga punya resiko justru simpati akan beralih ke rival. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau bagaimana berkaitan soal janji-janji Muhaimin Iskandar, ini kan juga banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pasangan nomor urut 1. Saya bisa sebut beberapa di antaranya, mulai soal BBM gratis, Bang Deddy, kemudian tunjangan untuk ibu hamil, sampai yang terbaru ini kan bagaimana modal 10 juta untuk anak muda bisa membuka bisnis. Kalau melihat janji dari Muhaimin Iskandar ini juga bagaimana kemudian akan berdampak pada elektoral dari pasangan nomor urut 1? Ini menarik ya. Janji yang paling tidak rasional saya kira memang yang BBM gratis. Kenapa? Karena Muhaimin dalam menarasikannya tidak cukup jelas. Artinya tidak cukup jelas itu kan anggapannya bahwa semua konsumen BBM itu nanti akan gratis kan gitu. Padahal dalam catatan visi misi mereka, BBM gratis itu diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Misalnya adalah mereka yang bekerja sebagai nelayan, atau mereka yang menarik angkutan umum, atau mereka yang memang menerima subsidi misalnya. Sehingga ini menarik bagi publik. Tapi karena faktor penyampaian ide BBM gratis ini yang tidak terbatas gitu ya, justru ini menjadi propaganda bagi rival. Sehingga yang diterima publik adalah tidak akan mungkin bisa menggratiskan BBM. Dari sudut itu saya kira elektabilitas akan sulit terbangun ketika kepercayaan publik tidak cukup memadai terkait dengan program itu. Tetapi kalau publik merasa yakin bahwa program itu bisa terselenggara dengan baik, maka elektabilitas itu akan meningkat. Contohnya yang misalnya tadi akan memberikan bantuan usaha terhadap anak-anak muda, nah itu besar kemungkinan punya potensi akan meningkatkan elektabilitas. Meskipun BBM gratis itu sebetulnya kan sama dengan makan siang gratisnya Prabowo Subianto. Hanya saja kemudian ketika BBM gratis itu diterima oleh kelompok kelas kelas yang tidak terlalu bawah ya lah, kelas yang hampir menengah ke atas lah untuk BBM gratis. Sementara makan siang gratis itu adalah kelompok dari bawah sampai kelas ke maksimum kelas sebelum menengah. Jadi lebih mungkin yang dipercaya justru adalah makan siang gratis. Padahal dua-duanya sama-sama tidak rasional dan sama-sama buruk sebetulnya. Semua program pemerintah atau calon pemerintah gitu ya, termasuk Muhaimin Iskandar, sepanjang mereka menggunakan istilah gratis, itu besar kemungkinan adalah program yang sangat buruk. Program yang sangat mungkin tidak akan tercapai. Program yang sangat mungkin hanya akan berhenti pada janji-janji politik saja. Oke, program berkaitan soal statement yang mengatakan akan melakukan penggratisan, ini salah satu janji yang buruk dan kemungkinan besar prediksi Bang Deddy ini tidak akan mungkin dilaksanakan apabila di masa kepemimpinan itu terjadi. Artinya ini janji-janji politik yang disampaikan oleh paslon, dalam hal ini dalam bahasan kita bagaimana Muhaimin Iskandar, ini juga bisa berpotensi menjadi blunder nantinya, Bang? Blunder mungkin tidak, dengan catatan bahwa BBM gratis itu adalah untuk semua kalangan. Maksudnya untuk semua kalangan itu, ya anggaplah untuk semua kalangan yang menerima BBM bersubsidi misalnya. Tetapi kalau faktanya nanti dalam implementasi ternyata hanya kelompok tertentu, ya mungkin bisa saja gitu. Tapi yang jadi masalah adalah meyakinkan publik terkait program BBM gratis ini tidak mudah.
ketika banyak respon dari publik yang justru tidak percaya terhadap implementasinya, maka mungkin ya ini akan menjadi blunder bagi Muhaimin Iskandar. Sama blundernya seperti Prabowo menggunakan istilah makan siang gratis. Terakhir dari saya, Bang Deddy, ini kan kalau publik melihat ada kejenakaan dari sosok Muhaimin Iskandar, bahkan beberapa Timnas Amin juga mengatakan Caimin ini memberi warna baru karena citra nyeleneh yang memang selama ini berkali-kali disematkan oleh Muhaimin Iskandar. Kalau dari pandangan Bang Deddy sekaligus menjadi closing statement, ini dampaknya sejauh yang memang sudah terjadi saat ini lebih banyak ke arah positif atau justru ke arah negatif dalam kontestasi Pilpres ini, Bang? Ya, saya mungkin ini sedikit subjektif ya. Menilai Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Nah, Muhaimin Iskandar dengan aktivitas dia yang memang santri, dia adalah keluarga dari pendiri Nahdlatul Ulama begitu ya. Kemudian partainya juga PKB, pemilihnya juga Nahdlin. Saya kira kelompok yang memilih Muhaimin Iskandar ini pasti sedikit banyak sudah mengenal Muhaimin Iskandar. Jadi bacaan saya ini tidak akan mempengaruhi apakah penurunan elektabilitas terhadap Anies Baswedan atau tidak. Terlebih ketika Muhaimin Iskandar ini nanti dalam kerja-kerja politik ya, bukan dalam propagandanya, dalam kerja-kerja politik, Muhaimin dibatasi saja untuk melakukan aktivitas kampanye misalnya hanya untuk di wilayah Jawa misalnya. Sementara di luar Jawa dikerjakan oleh tokoh yang lain. Meskipun dalam skala nasional, sosok jenaka seperti Muhaimin Iskandar ini juga bukan sosok baru. Artinya Prabowo Subianto juga sesekali jenaka. Ganjar Pranowo juga menurut saya juga masuk kategori kelompok yang jenaka. Terlebih era Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang itu justru kejenakaan politik itu menjadi bagian dari kehidupan politik kita. Jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk itu. Prabowo saja yang semula dia memposisikan diri sebagai tokoh yang patriotik begitu ya, yang dengan ketegasan. Faktanya hari ini mereka menggunakan kampanye jenaka, kira-kira gitu. Oke, artinya tidak akan banyak kemudian berpengaruh negatif bagi elektabilitas, namun ini juga menjadi salah satu bagian mewarnai kontestasi menuju Pilpres mendatang seperti itu ya, Bang Deddy. Bang Deddy, terima kasih banyak untuk bahasan kita pada sama-sama kali ini. Semoga di lain kesempatan, Bang Deddy, kita bisa berbincang lagi dengan bahasan-bahasan lainnya. Bang Deddy, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya, Tribuners, demikian program Tribunson Fokus hari ini dengan tema kritik Caimin soal tukang becak yang tidak bisa lewat jalan tol dilihat dari sisi dan juga kacamata seorang pengamat. Nantikan program Tribunson Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda. Saya pamit undur diri, terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan, tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Selamat malam, Tribuners. Program Tribunson Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih mengiringi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saudara, yang mana hari ini saya akan mengangkat bagaimana banyak yang
menjadi sorotan dari statement Muhaimin Iskandar, termasuk yang terbaru, terkait bagaimana Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa tukang becak tidak bisa lewat jalan tol. Yang mana ini juga menjadi salah satu kritikan pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kacamata pengamat politik soal kritikan dari Muhaimin Iskandar ini? Kami akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah sudah bergabung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam Bang Deddy. Halo, selamat malam. Baik, Bang Deddy sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sampai Baik, malam ini sehat. siap. Terima kasih banyak Bang Deddy menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang, sebagai pengantar, saya mau minta statement terlebih dahulu dari Bang Deddy melihat bagaimana tadi juga sempat saya katakan. Ada kritikan dari Muhaimin Iskandar yang terbaru mengatakan tol ini tidak bisa dirasakan oleh sejumlah tukang becak, begitu Bang? Ya, sebetulnya kritik senada seperti Muhaimin Iskandar ini bukan sesuatu yang baru, tapi bahkan dari pemilu Pilpres 2019 juga sudah banyak yang mengatakan itu. Dan statement bahwa tukang beca mungkin juga di luar itu gitu ya, tukang ojek bahkan tidak bisa menikmati jalan tol. Ini bukan kritik yang bisa kita tafsirkan sebagai kritik langsung pada tolnya, tetapi ini adalah kritik bahwa tidak ada distribusi pajak yang secara langsung bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Itu yang pertama. Kenapa? Dan jalan tol juga saya kira juga bukan jalan yang tanpa biaya ya, meskipun mereka yang melalui jalan tol sudah bayar pajak sekalipun, faktanya kan mereka juga tetap membayar ketika memasuki jalan tol itu. Tapi kritik ini mungkin sisi yang lain tidak bijak. Kenapa? Karena mau tidak mau proses infrastruktur, kelengkapan infrastruktur itu penting juga bagi sebuah negara. Terlebih bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Artinya akses dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi penting, kira-kira begitu. Tapi kalau kritik itu ditujukan bahwa sebagai antitesa, di mana Joko Widodo selama ini selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur, lalu Muhaimin ingin mengatakan bahwa infrastruktur bukan sesuatu yang prioritas, itu sah-sah saja. Hanya saja apakah ini kemudian bisa berimbas pada elektoral gitu ya, artinya bisa memupuk simpati pada Muhaimin Iskandar, saya kira kritik semacam ini cukup elitis, dampaknya tidak akan besar gitu ya, dan kelompok kelas bawah pun belum tentu mengerti dengan kritik ini. Saya rasa itu sebetulnya. Oke, artinya arahnya juga bisa menjadi salah satu penguat juga sebagai positioning Muhaimin Iskandar yang selama ini memang mengusung perubahan, itu juga bisa diartikan arahnya ke arah sana, Bang Deddy? Iya, kalau dari sisi itu saya kira apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sudah tepat. Dalam artian positioning kampanyenya memang antitesa dari Joko Widodo. Ketika Prabowo Subianto, Gibran akan melakukan endorsement terhadap program-program pemerintahan sekarang, mau tidak mau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tentu melawannya dengan kontra Jokowi, termasuk juga kontra Prabowo. Yang kesulitan kan memang nanti kemudian adalah Ganjar Pranowo karena terjepit di antara kepentingan Prabowo dengan kepentingan dari Anies Muhaimin. Tetapi yang pasti kritik Muhaimin tidak selalu keliru. Dalam artian dengan konsep negara kita yang kepulauan seperti yang saya katakan tadi itu, jalan tol itu sebetulnya malah bukan prioritas, itu benar. Dalam artian ketika akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat umum atau masyarakat mayoritas itu tidak diperhatikan, tetapi justru memprioritaskan jalan tol yang berbayar itu tadi, sebetulnya memang itu ada ketimpangan. Terlebih jalan tol itu hanya menghubungkan kota-kota besar gitu ya, dan dinikmati hanya sedikit orang. Orang yang kira-kira memerlukan akses antar kota, antar provinsi dalam jarak jauh, itu saja yang menikmati. Sementara kelompok masyarakat yang menetap, misalnya kelompok masyarakat urban gitu ya, termasuk dengan profesi tukang ojek, atau mungkin tukang beca, jelas mereka tidak akan menikmati itu. Bahkan dalam kepentingan tertentu sekalipun, mungkin juga mereka tidak akan menikmati juga. Tukang ojek misalnya perantauan di ibu kota akan menikmati jalan tol kan hanya sesekali saja dalam program tahunan misalnya mudik lebaran atau apa gitu. Jadi satu sisi kita perlu mendukung kritik ini sebagai bentuk bahwa memang jalan tol bukan sesuatu yang prioritas untuk kondisi bangsa gitu ya.
Tapi sisi lain juga itu tidak kemudian bijak, karena mau tidak mau gitu ya, kita perlu melakukan pembangunan yang jangkanya itu jangka panjang, dan jalan tol saya kira juga upaya yang baik juga untuk masa depan kita gitu. Oke, ini kan kritikan dari Muhaimin Iskandar kemudian dijawab oleh beberapa tokoh juga dari pasangan calon lain atau tim kampanye, termasuk juga disampaikan oleh Ridwan Kamil, ada juga disampaikan oleh Mas Kaisang, yang mana kaitannya adalah bagaimana ini adalah untuk menuju kemajuan Indonesia. Lalu seolah Caimin ini dianggap tidak mendukung juga untuk kemajuan infrastruktur di tanah air. Menurut komentar Bang Deddy, bagaimana kemudian pro kontra yang juga muncul di dalamnya setelah statement Muhaimin Iskandar ini, Bang? Ya, kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Dan juga yang dilontarkan oleh Muhaimin itu kan ditujukan kepada pemerintah, bukan ditujukan kepada sesama calon presiden, kan begitu kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa kritik itu ada baiknya juga diperhatikan, karena memang urgensinya juga tidak, apalagi kalau dikaitkan dengan pajak tadi kan urgensinya menjadi tidak ada, kecuali ketika memang bahwa semua pembayar pajak itu bisa melalui jalan tol tanpa harus dipungut biaya. Misalnya kita saja yang setiap hari bisa menikmati jalan tol, itu bukan serta-merta bahwa kita menikmati atas pembayaran pajak kita kan. Karena faktanya kita pembayar pajak, tetapi kita juga harus membayar jalan tol di sekali pakai, sekali bayar kan kira-kira begitu. Oke, baik Bang Deddy. Ada di momen bersamaan juga ini Bang, saya mau minta komentar dari Abang bagaimana statement lagi disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Ini berkaitan soal statementnya yang mengatakan dompet warga Bekasi ini yang saat ini kemudian disorot kempis, sementara banyak sekali mal-mal yang berada di Bekasi. Ini apakah arahnya juga untuk menuju positioning Muhaimin Iskandar sebagai pembawa perubahan atau justru ada hal lain yang Abang lihat? Ya, kalau memang dari statement itu, ya kalau kita mau mendengar dari sudut pandang yang lebih jernih, itu saya kira juga kritik yang cukup umum. Sebenarnya kan Bekasi dimension itu bukan persoalan ditujukan langsung pada warga yang tinggal di Bekasi kan, itu ditujukan sebetulnya representasi pada seluruh warga negara kita. Mall tidak hanya di Bekasi, bahkan di beberapa wilayah, utamanya memang kota besar, mall banyak. Tapi jadi masalah adalah lebih banyak masyarakat yang justru tidak menikmati fasilitas-fasilitas kemajuan itu karena faktor ekonomi yang rendah. Nah, kritik itu akan bagus kalau kemudian kita bisa lihat di visi misi Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan itu memang mendorong kesejahteraan, paling tidak adalah membangun kesetaraan yang berimbas pada kesejahteraan itu. Nah, persoalannya adalah apakah di visi misi Anies Muhaimin sudah cukup jelas dalam mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat atau belum? Ketika visi misi itu tidak berisikan hal-hal yang kira-kira bisa terimplementasi untuk menunjang kesejahteraan publik, maka kritik Muhaimin juga mungkin hanya sekedar kritikan saja, karena tidak disertai dengan rencana apa yang membuat warga Bekasi dalam tanda kutip ya bisa betul-betul menikmati mal-mal yang ada di Bekasi gitu ya, tanpa harus memikirkan bahwa dompet mereka tipis, kira-kira begitu. Oke, harusnya selain yang kritik pasti juga adalah ya, pasti saya kira adalah bahwa kritik Muhaimin ini sebetulnya general. Ini masalah pokok di hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya memang masyarakat perkotaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan di perkotaan itu dengan biaya yang cukup mahal, tetapi tidak berbanding dengan penghasilan yang didapatkan dari jam kerja masing-masing kota itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dibenahi. Anies Muhaimin saya kira perlu menjelaskan kepada publik bagaimana caranya supaya akses terhadap fasilitas pembangunan itu sejalan dengan pendapatan warga negaranya. Sepanjang pendapatan dengan pengeluaran itu terjadi ketimpangan, maka sebetulnya kita sia-sia juga punya cita-cita Indonesia emas misalnya ya 2045, atau sia-sia juga ketika Muhaimin mengatakan dia ingin menyejahterakan warganya, tapi tidak ada proses implementasi yang cukup jelas mengarah ke sana begitu. Oke, artinya implementasi atau bagaimana solusi dari masalah-masalah atau kritik yang disampaikan ini juga harusnya dipaparkan lebih jelas seperti itu Bang Deddy, agar kemudian
publik yang melihat kritikan ini juga bisa mempunyai sudut pandang lain bagaimana nantinya penyelesaian yang berkemungkinan bisa dilakukan apabila memang pasangan Anies dan juga Caimin ini terpilih menjadi presiden? Ya, kita bisa lihat misalnya begini ya, dari data kemiskinan misalnya dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, itu kan yang terjadi bukan peningkatan pendapatan warga negara, yang terjadi adalah menurunkan standar penilaian kemiskinan. Ketika era SBY misalnya, masyarakat itu dianggap miskin dengan standar ketika memiliki rumah tanpa ubin misalnya. Dulu sempat ramai sekali. Tiba-tiba ketika masa Presiden Joko Widodo, standar kemiskinan itu diubah, diturunkan menjadi penghasilan yang lebih rendah, yang misalnya per hari misalnya hanya 20 atau 15 dolar misalnya, maka itu masuk kategori miskin. Artinya jumlah orang miskin di era SBY dengan era Jokowi jangan-jangan bertambah, tapi standarnya diturunkan, sehingga yang masuk kategori miskin itu menjadi lebih kecil. Nah, Muhaimin saya kira dengan kritiknya tadi yang menganalogikan di Bekasi banyak mall tapi warganya kesulitan secara ekonomi, itu harus punya visi misi yang perlu dijelaskan kepada publik. Standar kemiskinan dinaikkan, bukan diturunkan ya. Misalnya mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah misalnya dalam 1 bulan masuk kategori miskin. Sehingga pemerintah di era Muhaimin Anies Baswedan nanti ke depan, mereka berupaya supaya warga negara Indonesia itu batas minimum penghasilannya harus di atas itu. Nah, kalau itu berhasil, saya kira kritikan ini menjadi penting sekali gitu. Oke, baik. Bang Deddy, ini kan kalau kita melihat memang statement kontroversial begitu ya. Dan kerap sekali disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Saya mau minta pandangan Anda dari segi gaya politik seorang Muhaimin Iskandar ini sedianya apakah memang kritikan atau mungkin statement kontroversial ini adalah DNA dari seorang Muhaimin Iskandar atau ini hanya karena momentumnya dia adalah pengusung perubahan seperti itu, Bang? Ya, kalau kita mau lihat apakah Muhaimin Iskandar ini kontroversial atau tidak sih, hemat saya tidak ya. Kenapa? Karena kita hanya melihat kontroversinya itu kan dari sudut pandang rivalitas, dan itu pun terjadi di masa kontestasi sekarang. Sebelumnya Muhaimin tidak begitu kontroversial. Memang dia cenderung punya agresivitas yang lebih lah dibandingkan dengan politisi yang lain. Bahkan sejak 2014 sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, meskipun tidak berhasil, dan berhasil di tahun 2023 ini bersama dengan Anies Baswedan. Yang kedua, saya kira ini lebih mungkin statement Muhaimin itu ditujukan karena memang penetrasi kampanyenya, bahwa dia mau tidak mau bersama dengan Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan porsi pemilihnya sudah ditentukan sejak awal sebagai kontra pemerintah. Sehingga mau tidak mau kritik-kritik terhadap pemerintah itu kan menjadi penting. Karena tidak mungkin kritik itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo atau oleh Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo juga berusaha melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi kan tidak berhasil. Justru dijauhi oleh pemilih. Kenapa? Karena dianggap tidak relevan. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang sama-sama mengusung Joko Widodo, dan Joko Widodo juga sesama kader dari PDI Perjuangan. Nah, momentum Muhaimin sekarang adalah di seberang Joko Widodo. Jadi itu menurut saya secara politik cukup tepat. Untuk statement-statement yang kemudian disampaikan, ini seberapa besar akan mempengaruhi elektabilitas dari pasangan nomor urut 1 ini, Bang Deddy? Kalau kita lihat dari porsi pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kalau dalam catatan saya misalnya, kelompok yang puas dengan kinerja pemerintah itu per 17 November kemarin, itu ada 48%. Ini dengan catatan kepuasan secara general ya, bukan kepuasan atas program. Kepuasan general terhadap pemerintah Joko Widodo 48% dalam catatan itu. Artinya yang tidak puas mencapai 52%. Nah, porsi Muhaimin tentu mengejar kelompok yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah, yaitu 52% ini. Sehingga kalau ditanya apakah ini nanti cukup berhasil meningkatkan elektabilitas, sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan tiba-tiba ada
BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar melakukan kritik. Tapi dalam kondisi hari ini, saya kira yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar melakukan tekanan terhadap pemerintah itu sudah tepat secara politik. Kenapa? Karena memang target market mereka adalah kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Meskipun perlu hati-hati ketika kritik itu terlalu keras gitu ya, sehingga nanti kelompok rival justru memainkan posisi sebagai yang tertindas begitu ya, terzalimi, merasa dikritik terus-menerus, merasa tidak disyukuri, tidak diapresiasi, itu juga punya resiko justru simpati akan beralih ke rival. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau bagaimana berkaitan soal janji-janji Muhaimin Iskandar, ini kan juga banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pasangan nomor urut 1. Saya bisa sebut beberapa di antaranya, mulai soal BBM gratis, Bang Deddy, kemudian tunjangan untuk ibu hamil, sampai yang terbaru ini kan bagaimana modal 10 juta untuk anak muda bisa membuka bisnis. Kalau melihat janji dari Muhaimin Iskandar ini juga bagaimana kemudian akan berdampak pada elektoral dari pasangan nomor urut 1? Ini menarik ya. Janji yang paling tidak rasional saya kira memang yang BBM gratis. Kenapa? Karena Muhaimin dalam menarasikannya tidak cukup jelas. Artinya tidak cukup jelas itu kan anggapannya bahwa semua konsumen BBM itu nanti akan gratis kan gitu. Padahal dalam catatan visi misi mereka, BBM gratis itu diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Misalnya adalah mereka yang bekerja sebagai nelayan, atau mereka yang menarik angkutan umum, atau mereka yang memang menerima subsidi misalnya. Sehingga ini menarik bagi publik. Tapi karena faktor penyampaian ide BBM gratis ini yang tidak terbatas gitu ya, justru ini menjadi propaganda bagi rival. Sehingga yang diterima publik adalah tidak akan mungkin bisa menggratiskan BBM. Dari sudut itu saya kira elektabilitas akan sulit terbangun ketika kepercayaan publik tidak cukup memadai terkait dengan program itu. Tetapi kalau publik merasa yakin bahwa program itu bisa terselenggara dengan baik, maka elektabilitas itu akan meningkat. Contohnya yang misalnya tadi akan memberikan bantuan usaha terhadap anak-anak muda, nah itu besar kemungkinan punya potensi akan meningkatkan elektabilitas. Meskipun BBM gratis itu sebetulnya kan sama dengan makan siang gratisnya Prabowo Subianto. Hanya saja kemudian ketika BBM gratis itu diterima oleh kelompok kelas kelas yang tidak terlalu bawah ya lah, kelas yang hampir menengah ke atas lah untuk BBM gratis. Sementara makan siang gratis itu adalah kelompok dari bawah sampai kelas ke maksimum kelas sebelum menengah. Jadi lebih mungkin yang dipercaya justru adalah makan siang gratis. Padahal dua-duanya sama-sama tidak rasional dan sama-sama buruk sebetulnya. Semua program pemerintah atau calon pemerintah gitu ya, termasuk Muhaimin Iskandar, sepanjang mereka menggunakan istilah gratis, itu besar kemungkinan adalah program yang sangat buruk. Program yang sangat mungkin tidak akan tercapai. Program yang sangat mungkin hanya akan berhenti pada janji-janji politik saja. Oke, program berkaitan soal statement yang mengatakan akan melakukan penggratisan, ini salah satu janji yang buruk dan kemungkinan besar prediksi Bang Deddy ini tidak akan mungkin dilaksanakan apabila di masa kepemimpinan itu terjadi. Artinya ini janji-janji politik yang disampaikan oleh paslon, dalam hal ini dalam bahasan kita bagaimana Muhaimin Iskandar, ini juga bisa berpotensi menjadi blunder nantinya, Bang? Blunder mungkin tidak, dengan catatan bahwa BBM gratis itu adalah untuk semua kalangan. Maksudnya untuk semua kalangan itu, ya anggaplah untuk semua kalangan yang menerima BBM bersubsidi misalnya. Tetapi kalau faktanya nanti dalam implementasi ternyata hanya kelompok tertentu, ya mungkin bisa saja gitu. Tapi yang jadi masalah adalah meyakinkan publik terkait program BBM gratis ini tidak mudah. Ketika banyak respon dari publik yang justru tidak percaya terhadap implementasinya, maka mungkin ya ini akan menjadi blunder bagi Muhaimin Iskandar. Sama blundernya seperti Prabowo menggunakan istilah makan siang gratis. Terakhir dari saya, Bang Deddy, ini kan kalau publik melihat ada kejenekaan dari sosok Muhaimin Iskandar, bahkan beberapa Timnas Amin juga mengatakan Caimin ini memberi warna baru karena citra nyeleneh yang memang selama ini berkali-kali disematkan oleh Muhaimin Iskandar. Kalau dari pandangan Bang Deddy sekaligus menjadi closing statement, ini dampaknya sejauh yang memang sudah terjadi saat ini lebih banyak ke arah positif atau justru ke arah negatif dalam kontestasi Pilpres ini, Bang? Ya,
Saya mungkin ini sedikit subjektif ya, Hmm. menilai Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita Hmm. bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Nah, Muhaimin Iskandar dengan aktivitas dia yang memang santri, dia adalah keluarga dari pendiri Nahdlatul Ulama begitu ya. Kemudian partainya juga PKB, pemilihnya juga Nahdlin. Saya kira kelompok yang memilih Muhaimin Iskandar ini pasti sedikit banyak sudah mengenal Muhaimin Iskandar. Jadi bacaan saya ini tidak akan mempengaruhi apakah penurunan elektabilitas terhadap Anies Baswedan atau tidak. Terlebih ketika Muhaimin Iskandar ini nanti dalam kerja-kerja politik ya, bukan dalam propagandanya, dalam kerja-kerja politik Muhaimin dibatasi saja untuk melakukan aktivitas kampanye misalnya hanya untuk di wilayah Jawa misalnya, sementara di luar Jawa dikerjakan oleh tokoh yang lain. Meskipun dalam skala nasional sosok jenaka seperti Muhaimin Iskandar ini juga bukan sosok baru. Artinya Prabowo Subianto juga sesekali jenaka. Ganjar Pranowo juga menurut saya juga masuk kategori kelompok yang jenaka. Terlebih era Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang itu justru kejenakaan politik itu menjadi bagian dari kehidupan politik kita. Jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk itu. Oke. Prabowo saja yang semula dia memposisikan diri sebagai tokoh yang patriotik begitu ya, yang dengan ketegasan. Faktanya hari ini mereka menggunakan kampanye-kampanye jenaka, kira-kira gitu. Oke, artinya tidak akan banyak kemudian berpengaruh negatif bagi elektabilitas, namun ini juga menjadi salah satu bagian mewarnai kontestasi menuju Pilpres mendatang seperti itu ya, Bang Deddy. Bang Deddy, terima kasih banyak untuk bahasan kita pada Ya, sama-sama. kali ini. Semoga di lain kesempatan, Bang Deddy, kita bisa berbincang lagi Amin. dengan bahasan-bahasan lainnya. Bang Deddy, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini dengan tema kritik Caimin soal tukang becak yang tidak bisa lewat jalan tol dilihat dari sisi dan juga kacamata seorang pengamat. Nantikan program Tribunusan Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah misalnya mendekati masa pemilihan tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Selamat malam, Tribuners. Program Tribunusan Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih mengiringi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saudara, yang mana hari ini saya akan mengangkat bagaimana banyak yang menjadi sorotan dari statement Muhaimin Iskandar, termasuk yang terbaru, terkait bagaimana Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa tukang becak tidak bisa lewat jalan tol. Yang mana ini juga menjadi salah satu kritikan pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kacamata pengamat politik soal kritikan dari Muhaimin Iskandar ini? Kami akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah sudah bergabung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam, Bang Deddy. Halo, selamat malam. Baik, Bang Deddy, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sampai malam ini sehat.
Siap, terima kasih banyak Bang Deddy menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang, sebagai pengantar, saya mau minta statement terlebih dahulu dari Bang Deddy melihat bagaimana tadi juga sempat saya katakan. Ada kritikan dari Muhaimin Iskandar yang terbaru mengatakan tol ini tidak bisa dirasakan oleh sejumlah tukang becak, begitu Bang? Ya, sebetulnya kritik senada seperti Muhaimin Iskandar ini bukan sesuatu yang baru, tapi bahkan dari pemilu Pilpres 2019 juga sudah banyak yang mengatakan itu. Dan statement bahwa tukang beca mungkin juga di luar itu gitu ya, tukang ojek bahkan tidak bisa menikmati jalan tol. Ini bukan kritik yang bisa kita tafsirkan sebagai kritik langsung pada tolnya, tetapi ini adalah kritik bahwa tidak ada distribusi pajak yang secara langsung bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Itu yang pertama. Kenapa? Dan jalan tol juga saya kira juga bukan jalan yang tanpa biaya ya, meskipun mereka yang melalui jalan tol sudah bayar pajak sekalipun, faktanya kan mereka juga tetap membayar ketika memasuki jalan tol itu. Tapi kritik ini mungkin sisi yang lain tidak bijak. Kenapa? Karena mau tidak mau proses infrastruktur, kelengkapan infrastruktur itu penting juga bagi sebuah negara. Terlebih bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Artinya akses dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi penting kira-kira begitu. Tapi kalau kritik itu ditujukan bahwa sebagai antitesa di mana Joko Widodo selama ini selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur, lalu Muhaimin ingin mengatakan bahwa infrastruktur bukan sesuatu yang prioritas, itu sah-sah saja. Hanya saja apakah ini kemudian bisa berimbas pada elektoral gitu ya, artinya bisa memupuk simpati kepada Muhaimin Iskandar, saya kira kritik semacam ini cukup elitis, dampaknya tidak akan besar gitu ya, dan kelompok kelas bawah pun belum tentu mengerti dengan kritik ini. Saya rasa itu sebetulnya. Oke, artinya arahnya juga bisa menjadi salah satu penguat juga sebagai positioning Muhaimin Iskandar yang selama ini memang mengusung perubahan, itu juga bisa diartikan arahnya ke arah sana, Bang Deddy? Ya, kalau dari sisi itu saya kira apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sudah tepat. Dalam artian positioning kampanyenya memang antitesa dari Joko Widodo. Ketika Prabowo Subianto, Gibran akan melakukan endorsement terhadap program-program pemerintahan sekarang, mau tidak mau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tentu melawannya dengan kontra Jokowi, termasuk juga kontra Prabowo. Yang kesulitan kan memang nanti kemudian adalah Ganjar Pranowo karena terjepit di antara kepentingan Prabowo dengan kepentingan dari Anies Muhaimin. Tetapi yang pasti kritik Muhaimin tidak selalu keliru. Dalam artian dengan konsep negara kita yang kepulauan seperti yang saya katakan tadi itu, jalan tol itu sebetulnya malah bukan prioritas, itu benar. Dalam artian ketika akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat umum atau masyarakat mayoritas itu tidak diperhatikan, tetapi justru memprioritaskan jalan tol yang berbayar itu tadi, sebetulnya memang itu ada ketimpangan. Terlebih jalan tol itu hanya menghubungkan kota-kota besar gitu ya, dan dinikmati hanya sedikit orang. Orang yang kira-kira memerlukan akses antar kota, antar provinsi dalam jarak jauh, itu saja yang menikmati. Sementara kelompok masyarakat yang menetap, misalnya kelompok masyarakat urban gitu ya, termasuk dengan profesi tukang ojek, atau mungkin tukang beca, jelas mereka tidak akan menikmati itu. Bahkan dalam kepentingan tertentu sekalipun, mungkin juga mereka tidak akan menikmati juga. Tukang ojek misalnya perantauan di ibu kota akan menikmati jalan tol kan hanya sesekali saja dalam program tahunan misalnya mudik lebaran atau apa gitu. Jadi satu sisi kita perlu mendukung kritik ini sebagai bentuk bahwa memang jalan tol bukan sesuatu yang prioritas untuk kondisi bangsa gitu ya. Tapi sisi lain juga itu tidak kemudian bijak karena mau tidak mau gitu ya. Kita perlu melakukan pembangunan yang jangkanya itu jangka panjang dan jalan tol saya kira juga upaya yang baik juga untuk masa depan kita gitu. Oke, ini kan kritikan dari Muhaimin Iskandar kemudian dijawab oleh beberapa tokoh juga dari pasangan calon lain atau tim kampanye, termasuk juga disampaikan oleh Ridwan Kamil, ada juga disampaikan oleh Mas Kaisang, yang mana kaitannya adalah bagaimana ini adalah untuk menuju kemajuan Indonesia. Lalu seolah Caimin ini dianggap tidak mendukung juga untuk kemajuan infrastruktur di tanah air. Menurut komentar Bang Deddy, bagaimana kemudian pro kontra yang juga muncul di dalamnya setelah statement Muhaimin Iskandar ini, Bang? Ya,
kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Dan juga yang dilontarkan oleh Muhaimin itu kan ditujukan kepada pemerintah, bukan ditujukan kepada sesama calon presiden, kan begitu kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa kritik itu ada baiknya juga diperhatikan karena memang urgensinya juga tidak, apalagi kalau dikaitkan dengan pajak tadi kan urgensinya menjadi tidak ada kecuali ketika memang bahwa semua pembayar pajak itu bisa melalui jalan tol tanpa harus dipungut biaya. Misalnya kita saja yang setiap hari bisa menikmati jalan tol itu bukan serta-merta bahwa kita menikmati atas pembayaran pajak kita kan. Karena faktanya kita pembayar pajak, tetapi kita juga harus membayar jalan tol di sekali pakai, sekali bayar kan kira-kira begitu. Oke, baik Bang Deddy. Ada di momen bersamaan juga ini Bang, saya mau minta komentar dari Abang bagaimana statement lagi disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Ini berkaitan soal statementnya yang mengatakan dompet warga Bekasi ini yang saat ini kemudian disorot kempis, sementara banyak sekali mal-mal yang berada di Bekasi. Ini apakah arahnya juga untuk menuju positioning Muhaimin Iskandar sebagai pembawa perubahan atau justru ada hal lain yang Abang lihat? Ya, kalau memang dari statement itu, ya kalau kita mau mendengar dari sudut pandang yang lebih jernih, itu saya kira juga kritik yang cukup umum. Sebenarnya kan Bekasi, dimension, itu bukan persoalan ditujukan langsung pada warga yang tinggal di Bekasi kan, itu ditujukan sebetulnya representasi pada seluruh warga negara kita. Mall tidak hanya di Bekasi, bahkan di beberapa wilayah, utamanya memang kota besar, mall banyak. Tapi jadi masalah adalah lebih banyak masyarakat yang justru tidak menikmati fasilitas-fasilitas kemajuan itu karena faktor ekonomi yang rendah. Nah, kritik itu akan bagus kalau kemudian kita bisa lihat di visi misi Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan itu memang mendorong kesejahteraan, paling tidak adalah membangun kesetaraan yang berimbas pada kesejahteraan itu. Nah, persoalannya adalah apakah di visi misi Anies Muhaimin sudah cukup jelas dalam mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat atau belum? Ketika visi misi itu tidak berisikan hal-hal yang kira-kira bisa terimplementasi untuk menunjang kesejahteraan publik, maka kritik Muhaimin juga mungkin hanya sekedar kritikan saja karena tidak disertai dengan rencana apa yang membuat warga Bekasi dalam tanda kutip ya bisa betul-betul menikmati mal-mal yang ada di Bekasi gitu ya tanpa harus memikirkan bahwa dompet mereka tipis kira-kira begitu. Oke, harusnya selain yang kritik pasti juga adalah yang pasti silakan. saya kira adalah bahwa kritik Muhaimin ini sebetulnya general. Ini masalah pokok di hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya memang masyarakat perkotaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan di perkotaan itu dengan biaya yang cukup mahal, tetapi tidak berbanding dengan penghasilan yang didapatkan dari jam kerja masing-masing kota itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dibenahi. Anies Muhaimin saya kira perlu menjelaskan kepada publik bagaimana caranya supaya akses terhadap fasilitas pembangunan itu sejalan dengan pendapatan warga negaranya. Sepanjang pendapatan dengan pengeluaran itu terjadi ketimpangan, maka sebetulnya kita sia-sia juga punya cita-cita Indonesia emas misalnya ya 2045, atau sia-sia juga ketika Muhaimin mengatakan dia ingin menyejahterakan warganya, tapi tidak ada proses implementasi yang cukup jelas mengarah ke sana begitu. Oke, artinya implementasi atau bagaimana solusi dari masalah-masalah atau kritik yang disampaikan ini juga harusnya dipaparkan lebih jelas seperti itu Bang Deddy agar kemudian publik yang melihat kritikan ini juga bisa mempunyai sudut pandang lain bagaimana nantinya penyelesaian yang berkemungkinan bisa dilakukan apabila memang pasangan Anies dan juga Caimin ini terpilih menjadi presiden. Ya, kita bisa lihat misalnya begini ya, dari data kemiskinan misalnya dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, itu kan yang terjadi bukan peningkatan pendapatan warga negara, yang terjadi adalah menurunkan standar penilaian kemiskinan. Ketika era SBY misalnya, masyarakat itu dianggap miskin dengan standar ketika memiliki rumah tanpa ubin misalnya. Dulu sempat ramai sekali. Tiba-tiba ketika masa Presiden Joko Widodo,
standar kemiskinan itu diubah, diturunkan menjadi penghasilan yang lebih rendah, yang misalnya per hari misalnya hanya 20 atau 15 dolar misalnya, maka itu masuk kategori miskin. Artinya jumlah orang miskin di era SBY dengan era Jokowi jangan-jangan bertambah, tapi standarnya diturunkan sehingga yang masuk kategori miskin itu menjadi lebih kecil. Nah, Muhaimin saya kira dengan kritiknya tadi yang menganalogikan di Bekasi banyak mall tapi warganya kesulitan secara ekonomi, itu harus punya visi misi yang perlu dijelaskan kepada publik. Standar kemiskinan dinaikkan, bukan diturunkan ya. Misalnya mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah misalnya dalam 1 bulan masuk kategori miskin. Sehingga pemerintah di era Muhaimin Anies Baswedan nanti ke depan, mereka berupaya supaya warga negara Indonesia itu batas minimum penghasilannya harus di atas itu. Nah, kalau itu berhasil, saya kira kritikan ini menjadi penting sekali gitu. Oke, baik. Bang Deddy, ini kan kalau kita melihat memang statement kontroversial begitu ya. Dan kerap sekali disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Saya mau minta pandangan Anda dari segi gaya politik seorang Muhaimin Iskandar ini sedianya apakah memang kritikan atau mungkin statement kontroversial ini adalah DNA dari seorang Muhaimin Iskandar atau ini hanya karena momentumnya dia adalah pengusung perubahan seperti itu, Bang? Ya, kalau kita mau lihat apakah Muhaimin Iskandar ini kontroversial atau tidak sih, hemat saya tidak ya. Kenapa? Karena kita hanya melihat kontroversinya itu kan dari sudut pandang rivalitas, dan itu pun terjadi di masa kontestasi sekarang. Sebelumnya Muhaimin tidak begitu kontroversial. Memang dia cenderung punya agresivitas yang lebih lah dibandingkan dengan politisi yang lain. Bahkan sejak 2014 sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Meskipun tidak berhasil, dan berhasil di tahun 2023 ini bersama dengan Anies Baswedan. Yang kedua saya kira ini lebih mungkin statement Muhaimin itu ditujukan karena memang penetrasi kampanyenya. Bahwa dia mau tidak mau bersama dengan Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan porsi pemilihnya sudah ditentukan sejak awal sebagai kontra pemerintah. Sehingga mau tidak mau kritik-kritik terhadap pemerintah itu kan menjadi penting. Karena tidak mungkin kritik itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo atau oleh Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo juga berusaha melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi kan tidak berhasil. Justru dijauhi oleh pemilih. Kenapa? Karena dianggap tidak relevan. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang sama-sama mengusung Joko Widodo, dan Joko Widodo juga sesama kader dari PDI Perjuangan. Nah, momentum Muhaimin sekarang adalah di seberang Joko Widodo, jadi itu menurut saya secara politik cukup tepat. Untuk statement-statement yang kemudian disampaikan, ini seberapa besar akan mempengaruhi elektabilitas dari pasangan nomor urut 1 ini, Bang Deddy? Kalau kita lihat dari porsi pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kalau dalam catatan saya misalnya, kelompok yang puas dengan kinerja pemerintah itu per 17 November kemarin, itu ada 48%. Ini dengan catatan kepuasan secara general ya, bukan kepuasan atas program. Kepuasan general terhadap pemerintah Joko Widodo 48% dalam catatan itu. Artinya yang tidak puas mencapai 52%. Nah, porsi Muhaimin tentu mengejar kelompok yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah, yaitu 52% ini. Sehingga kalau ditanya apakah ini nanti cukup berhasil meningkatkan elektabilitas, sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar melakukan kritik. Tapi dalam kondisi hari ini, saya kira yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar melakukan tekanan terhadap pemerintah itu sudah tepat secara politik. Kenapa? Karena memang target market mereka adalah kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Meskipun perlu hati-hati ketika kritik itu terlalu keras gitu ya, sehingga nanti kelompok rival justru memainkan posisi sebagai yang tertindas begitu ya, terzalimi, merasa
kritik terus-menerus, merasa tidak disyukuri, tidak diapresiasi, itu juga punya resiko justru simpati akan beralih ke rival. Nah, itu yang jadi masalah. Hmm. Kalau bagaimana berkaitan soal janji-janji Muhaimin Iskandar, ini kan juga banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pasangan nomor urut 1. Saya bisa sebut beberapa di antaranya, mulai soal BBM gratis, Bang Deddy, kemudian tunjangan untuk ibu hamil, sampai yang terbaru ini kan bagaimana modal 10 juta untuk anak muda bisa membuka bisnis. Kalau melihat janji dari Muhaimin Iskandar ini juga bagaimana kemudian akan berdampak pada elektoral dari pasangan nomor urut 1? Ini menarik ya. Janji yang paling tidak rasional saya kira memang yang BBM gratis. Kenapa? Karena Muhaimin dalam menarasikannya tidak cukup jelas. Artinya tidak cukup jelas itu kan anggapannya bahwa semua konsumen BBM itu nanti akan gratis kan gitu. Padahal dalam catatan visi misi mereka, BBM gratis itu diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Misalnya adalah mereka yang bekerja sebagai nelayan, atau mereka yang menarik angkutan umum, atau mereka yang memang menerima subsidi misalnya. Sehingga ini menarik bagi publik. Tapi karena faktor penyampaian ide BBM gratis ini yang tidak terbatas gitu ya, justru ini menjadi propaganda bagi rival. Sehingga yang diterima publik adalah tidak akan mungkin bisa menggratiskan BBM. Dari sudut itu saya kira elektabilitas akan sulit terbangun ketika kepercayaan publik tidak cukup memadai terkait dengan program itu. Tetapi kalau publik merasa yakin bahwa program itu bisa terselenggara dengan baik, maka elektabilitas itu akan meningkat. Contohnya yang misalnya tadi akan memberikan bantuan usaha terhadap anak-anak muda, nah, itu besar kemungkinan punya potensi akan meningkatkan elektabilitas. Meskipun BBM gratis itu sebetulnya kan sama dengan makan siang gratisnya Prabowo Subianto. Hanya saja kemudian ketika BBM gratis itu diterima oleh kelompok kelas kelas yang tidak terlalu bawah ya lah, kelas yang hampir menengah ke atas lah untuk BBM gratis. Sementara makan siang gratis itu adalah kelompok dari bawah sampai kelas ke maksimum kelas sebelum menengah. Jadi lebih mungkin yang dipercaya justru adalah makan siang gratis. Padahal dua-duanya sama-sama tidak rasional dan sama-sama buruk sebetulnya. Semua program pemerintah atau calon pemerintah gitu ya, termasuk Muhaimin Iskandar, sepanjang mereka menggunakan istilah gratis, itu besar kemungkinan adalah program yang sangat buruk. Program yang sangat mungkin tidak akan tercapai. Program yang sangat mungkin hanya akan berhenti pada janji-janji politik saja. Oke, program berkaitan soal statement yang mengatakan akan melakukan penggratisan, ini salah satu janji yang buruk dan kemungkinan besar prediksi Bang Deddy ini tidak akan mungkin dilaksanakan apabila di masa kepemimpinan itu terjadi. Artinya ini janji-janji politik yang disampaikan oleh paslon, dalam hal ini dalam bahasan kita bagaimana Muhaimin Iskandar, ini juga bisa berpotensi menjadi blunder nantinya, Bang? Blunder mungkin tidak, dengan catatan bahwa BBM gratis itu adalah untuk semua kalangan. Maksudnya untuk semua kalangan itu, ya anggaplah untuk semua kalangan yang menerima BBM bersubsidi misalnya. Tetapi kalau faktanya nanti dalam implementasi ternyata hanya kelompok tertentu, ya mungkin bisa saja gitu. Tapi yang jadi masalah adalah meyakinkan publik terkait program BBM gratis ini tidak mudah. Ketika banyak respon dari publik yang justru tidak percaya terhadap implementasinya, maka mungkin ya ini akan menjadi blunder bagi Muhaimin Iskandar. Sama blundernya seperti Prabowo menggunakan istilah makan siang gratis. Terakhir dari saya, Bang Deddy, ini kan kalau publik melihat ada kejenekaan dari sosok Muhaimin Iskandar, bahkan beberapa Timnas Amin juga mengatakan Caimin ini memberi warna baru karena citra nyeleneh yang memang selama ini berkali-kali disematkan oleh Muhaimin Iskandar. Kalau dari pandangan Bang Deddy sekaligus menjadi closing statement, ini dampaknya sejauh yang memang sudah terjadi saat ini lebih banyak ke arah positif atau justru ke arah negatif dalam kontestasi Pilpres ini, Bang? Ya, saya mungkin ini sedikit subjektif ya. Menilai Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Nah, Muhaimin Iskandar dengan aktivitas dia yang memang santri, dia adalah keluarga dari pendiri Nahdlatul Ulama begitu ya. Kemudian partainya juga PKB, pemilihnya juga Nahdliyin. Saya kira kelompok yang memilih Muhaimin Iskandar ini pasti sedikit banyak sudah mengenal
Muhaimin Iskandar. Jadi bacaan saya ini tidak akan mempengaruhi apakah penurunan elektabilitas terhadap Anies Baswedan atau tidak. Terlebih ketika Muhaimin Iskandar ini nanti dalam kerja-kerja politik ya, bukan dalam propagandanya, dalam kerja-kerja politik Muhaimin dibatasi saja untuk melakukan aktivitas kampanye misalnya hanya untuk di wilayah Jawa misalnya, sementara di luar Jawa dikerjakan oleh tokoh yang lain. Meskipun dalam skala nasional sosok jenaka seperti Muhaimin Iskandar ini juga bukan sosok baru. Artinya Prabowo Subianto juga sesekali jenaka. Ganjar Pranowo juga menurut saya juga masuk kategori kelompok yang jenaka. Terlebih era Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang itu justru kejenakaan politik itu menjadi bagian dari kehidupan politik kita. Jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk itu. Prabowo saja yang semula dia memposisikan diri sebagai tokoh yang patriotik begitu ya, yang dengan ketegasan. Faktanya hari ini mereka menggunakan kampanye jenaka, kira-kira gitu. Oke, artinya tidak akan banyak kemudian berpengaruh negatif bagi elektabilitas, namun ini juga menjadi salah satu bagian mewarnai kontestasi menuju Pilpres mendatang seperti itu ya, Bang Deddy. Bang Deddy, terima kasih banyak untuk bahasan kita pada sama-sama ini. Semoga di lain kesempatan Bang Deddy kita bisa berbincang lagi dengan bahasan-bahasan lainnya. Bang Deddy sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Bang. Ya Tribuners, demikian program Tribunson Fokus hari ini dengan tema kritik Caimin soal tukang becak yang tidak bisa lewat jalan tol dilihat dari sisi dan juga kacamata seorang pengamat. Nantikan program Tribunson Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah misalnya mendekati masa pemilihan tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Selamat malam, Tribuners. Program Tribunson Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih mengiringi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saudara, yang mana hari ini saya akan mengangkat bagaimana banyak yang menjadi sorotan dari statement Muhaimin Iskandar, termasuk yang terbaru, terkait bagaimana Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa tukang becak tidak bisa lewat jalan tol. Yang mana ini juga menjadi salah satu kritikan pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kacamata pengamat politik soal kritikan dari Muhaimin Iskandar ini? Kami akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah sudah bergabung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam Bang Deddy. Halo, selamat malam. Baik Bang Deddy, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sampai malam ini sehat. Siap, terima kasih banyak Bang Deddy menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang, sebagai pengantar, saya mau minta statement terlebih dahulu dari Bang Deddy melihat bagaimana tadi juga sempat saya katakan. Ada kritikan dari Muhaimin Iskandar yang terbaru mengatakan tol ini tidak bisa dirasakan oleh sejumlah tukang becak, begitu Bang? Ya, sebetulnya kritik senada seperti Muhaimin Iskandar ini bukan sesuatu yang baru, tapi bahkan dari pemilu Pilpres 2019 juga sudah banyak yang mengatakan itu. Dan statement bahwa tukang beca mungkin juga di luar itu gitu ya, tukang ojek bahkan tidak bisa menikmati jalan tol.
ini bukan kritik yang bisa kita tafsirkan sebagai kritik langsung pada tolnya, tetapi ini adalah kritik bahwa tidak ada distribusi pajak yang secara langsung bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Itu yang pertama. Kenapa? Dan jalan tol juga saya kira juga bukan jalan yang tanpa biaya ya, meskipun mereka yang melalui jalan tol sudah bayar pajak sekalipun, faktanya kan mereka juga tetap membayar ketika memasuki jalan tol itu. Tapi kritik ini mungkin sisi yang lain tidak bijak. Kenapa? Karena mau tidak mau proses infrastruktur, kelengkapan infrastruktur itu penting juga bagi sebuah negara. Terlebih bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Artinya akses dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi penting, kira-kira begitu. Tapi kalau kritik itu ditujukan bahwa sebagai antitesa, di mana Joko Widodo selama ini selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur, lalu Muhaimin ingin mengatakan bahwa infrastruktur bukan sesuatu yang prioritas, itu sah-sah saja. Hanya saja apakah ini kemudian bisa berimbas pada elektoral gitu ya, artinya bisa memupuk simpati kepada Muhaimin Iskandar, saya kira kritik semacam ini cukup elitis, dampaknya tidak akan besar gitu ya, dan kelompok kelas bawah pun belum tentu mengerti dengan kritik ini. Saya rasa itu sebetulnya. Oke, artinya arahnya juga bisa menjadi salah satu penguat juga sebagai positioning Muhaimin Iskandar yang selama ini memang mengusung perubahan, itu juga bisa diartikan arahnya ke arah sana, Bang Deddy? Ya, kalau dari sisi itu saya kira apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sudah tepat. Dalam artian positioning kampanyenya memang antitesa dari Joko Widodo. Ketika Prabowo Subianto, Gibran akan melakukan endorsement terhadap program-program pemerintahan sekarang, mau tidak mau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tentu melawannya dengan kontra Jokowi, termasuk juga kontra Prabowo. Yang kesulitan kan memang nanti kemudian adalah Ganjar Pranowo, karena terjepit di antara kepentingan Prabowo dengan kepentingan dari Anies Muhaimin. Tetapi yang pasti kritik Muhaimin tidak selalu keliru. Dalam artian dengan konsep negara kita yang kepulauan, seperti yang saya katakan tadi itu, jalan tol itu sebetulnya malah bukan prioritas, itu benar. Dalam artian ketika akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat umum atau masyarakat mayoritas itu tidak diperhatikan, tetapi justru memprioritaskan jalan tol yang berbayar itu tadi, sebetulnya memang itu ada ketimpangan. Terlebih jalan tol itu hanya menghubungkan kota-kota besar gitu ya, dan dinikmati hanya sedikit orang. Orang yang kira-kira memerlukan akses antar kota, antar provinsi dalam jarak jauh, itu saja yang menikmati. Sementara kelompok masyarakat yang menetap, misalnya kelompok masyarakat urban gitu ya, termasuk dengan profesi tukang ojek atau mungkin tukang beca, jelas mereka tidak akan menikmati itu. Bahkan dalam kepentingan tertentu sekalipun, mungkin juga mereka tidak akan menikmati juga. Tukang ojek misalnya perantauan di ibu kota akan menikmati jalan tol kan hanya sesekali saja dalam program tahunan misalnya mudik lebaran atau apa gitu. Jadi satu sisi kita perlu mendukung kritik ini sebagai bentuk bahwa memang jalan tol bukan sesuatu yang prioritas untuk kondisi bangsa gitu ya. Tapi sisi lain juga itu tidak kemudian bijak, karena mau tidak mau gitu ya, kita perlu melakukan pembangunan yang jangkanya itu jangka panjang, dan jalan tol saya kira juga upaya yang baik juga untuk masa depan kita gitu. Oke, ini kan kritikan dari Muhaimin Iskandar kemudian dijawab oleh beberapa tokoh juga dari pasangan calon lain atau tim kampanye, termasuk juga disampaikan oleh Ridwan Kamil, ada juga disampaikan oleh Mas Kaisang, yang mana kaitannya adalah bagaimana ini adalah untuk menuju kemajuan Indonesia. Lalu seolah Caimin ini dianggap tidak mendukung juga untuk kemajuan infrastruktur di tanah air. Menurut komentar Bang Deddy, bagaimana kemudian pro kontra yang juga muncul di dalamnya setelah statement Muhaimin Iskandar ini, Bang? Ya, kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Dan juga yang dilontarkan oleh Muhaimin itu kan ditujukan kepada pemerintah, bukan ditujukan kepada sesama calon presiden, kan begitu kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa kritik itu ada baiknya juga diperhatikan, karena memang urgensinya juga tidak, apalagi kalau dikaitkan dengan pajak tadi kan urgensinya menjadi tidak ada.
kecuali ketika memang bahwa semua pembayar pajak itu bisa melalui jalan tol tanpa harus dipungut biaya. Misalnya kita saja yang setiap hari bisa menikmati jalan tol, itu bukan serta-merta bahwa kita menikmati atas pembayaran pajak kita kan? Karena faktanya kita pembayar pajak, tetapi kita juga harus membayar jalan tol di sekali pakai, sekali bayar kan kira-kira begitu. Oke, baik, Bang Deddy. Ada di momen bersamaan juga ini, Bang, saya mau minta komentar dari Abang bagaimana statement lagi disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Ini berkaitan soal statementnya yang mengatakan dompet warga Bekasi ini yang saat ini kemudian disorot kempis, sementara banyak sekali mal-mal yang berada di Bekasi. Ini apakah arahnya juga untuk menuju positioning Muhaimin Iskandar sebagai pembawa perubahan atau justru ada hal lain yang Abang lihat? Ya, kalau memang dari statement itu, ya kalau kita mau mendengar dari sudut pandang yang lebih jernih, itu saya kira juga kritik yang cukup umum. Sebenarnya kan Bekasi dimension itu bukan persoalan ditujukan langsung pada warga yang tinggal di Bekasi kan, itu ditujukan sebetulnya representasi pada seluruh warga negara kita. Mall tidak hanya di Bekasi, bahkan di beberapa wilayah, utamanya memang kota besar, mall banyak. Tapi jadi masalah adalah lebih banyak masyarakat yang justru tidak menikmati fasilitas-fasilitas kemajuan itu karena faktor ekonomi yang rendah. Nah, kritik itu akan bagus kalau kemudian kita bisa lihat di visi misi Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan itu memang mendorong kesejahteraan, paling tidak adalah membangun kesetaraan yang berimbas pada kesejahteraan itu. Nah, persoalannya adalah apakah di visi misi Anies Muhaimin sudah cukup jelas dalam mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat atau belum? Ketika visi misi itu tidak berisikan hal-hal yang kira-kira bisa terimplementasi untuk menunjang kesejahteraan publik, maka kritik Muhaimin juga mungkin hanya sekedar kritikan saja karena tidak disertai dengan rencana apa yang membuat warga Bekasi dalam tanda kutip ya bisa betul-betul menikmati mal-mal yang ada di Bekasi gitu ya tanpa harus memikirkan bahwa dompet mereka tipis kira-kira begitu. Oke, harusnya selain yang kritik pasti juga adalah yang ya, pasti saya kira adalah bahwa kritik Muhaimin ini sebetulnya general. Ini masalah pokok di hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya memang masyarakat perkotaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan di perkotaan itu dengan biaya yang cukup mahal, tetapi tidak berbanding dengan penghasilan yang didapatkan dari jam kerja masing-masing kota itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dibenahi. Anies Muhaimin saya kira perlu menjelaskan kepada publik bagaimana caranya supaya akses terhadap fasilitas pembangunan itu sejalan dengan pendapatan warga negaranya. Sepanjang pendapatan dengan pengeluaran itu terjadi ketimpangan, maka sebetulnya kita sia-sia juga punya cita-cita Indonesia emas misalnya ya 2045, atau sia-sia juga ketika Muhaimin mengatakan dia ingin menyejahterakan warganya, tapi tidak ada proses implementasi yang cukup jelas mengarah ke sana begitu. Oke, artinya implementasi atau bagaimana solusi dari masalah-masalah atau kritik yang disampaikan ini juga harusnya dipaparkan lebih jelas seperti itu Bang Deddy agar kemudian publik yang melihat kritikan ini juga bisa mempunyai sudut pandang lain bagaimana nantinya penyelesaian yang berkemungkinan bisa dilakukan apabila memang pasangan Anies dan juga Caimin ini terpilih menjadi presiden. Ya, kita bisa lihat misalnya begini ya, dari data kemiskinan misalnya dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, itu kan yang terjadi bukan peningkatan pendapatan warga negara, yang terjadi adalah menurunkan standar penilaian kemiskinan. Ketika era SBY misalnya, masyarakat itu dianggap miskin dengan standar ketika memiliki rumah tanpa ubin misalnya. Dulu sempat ramai sekali. Tiba-tiba ketika masa Presiden Joko Widodo, standar kemiskinan itu diturunkan menjadi penghasilan yang lebih rendah, yang misalnya per hari misalnya hanya 20 atau 15 dolar misalnya, maka itu masuk kategori miskin. Artinya jumlah orang miskin di era SBY dengan era Jokowi jangan-jangan bertambah, tapi standarnya diturunkan, sehingga yang masuk kategori miskin itu menjadi lebih kecil. Nah, Muhaimin saya kira dengan kritiknya tadi yang menganalogikan di Bekasi banyak mall, tapi warganya kesulitan secara ekonomi, itu
harus punya visi misi yang perlu dijelaskan kepada publik. Standar kemiskinan dinaikkan, bukan diturunkan ya. Misalnya mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah misalnya dalam 1 bulan masuk kategori miskin. Sehingga pemerintah di era Muhaimin Anies Baswedan nanti ke depan, mereka berupaya supaya warga negara Indonesia itu batas minimum penghasilannya harus di atas itu. Nah, kalau itu berhasil, saya kira kritikan ini menjadi penting sekali gitu. Oke, baik. Bang Deddy, ini kan kalau kita melihat memang statement kontroversial begitu ya. Dan kerap sekali disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Saya mau minta pandangan Anda dari segi gaya politik seorang Muhaimin Iskandar ini sedianya apakah memang kritikan atau mungkin statement kontroversial ini adalah DNA dari seorang Muhaimin Iskandar atau ini hanya karena momentumnya dia adalah pengusung perubahan seperti itu, Bang? Ya, kalau kita mau lihat apakah Muhaimin Iskandar ini kontroversial atau tidak sih, hemat saya tidak ya. Kenapa? Karena kita hanya melihat kontroversinya itu kan dari sudut pandang rivalitas. Dan itu pun terjadi di masa kontestasi sekarang. Sebelumnya Muhaimin tidak begitu kontroversial. Memang dia cenderung punya agresivitas yang lebih lah dibandingkan dengan politisi yang lain. Bahkan sejak 2014 sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Meskipun tidak berhasil dan berhasil di tahun 2023 ini bersama dengan Anies Baswedan. Yang kedua saya kira ini lebih mungkin statement Muhaimin itu ditujukan karena memang penetrasi kampanyenya. Bahwa dia mau tidak mau bersama dengan Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres dan porsi pemilihnya sudah ditentukan sejak awal sebagai kontra pemerintah. Sehingga mau tidak mau kritik-kritik terhadap pemerintah itu kan menjadi penting. Karena tidak mungkin kritik itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo atau oleh Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo juga berusaha melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi kan tidak berhasil. Justru dijauhi oleh pemilih. Kenapa? Karena dianggap tidak relevan. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang sama-sama mengusung Joko Widodo, dan Joko Widodo juga sesama kader dari PDI Perjuangan. Nah, momentum Muhaimin sekarang adalah di seberang Joko Widodo, jadi itu menurut saya secara politik cukup tepat. Untuk statement-statement yang kemudian disampaikan, ini seberapa besar akan mempengaruhi elektabilitas dari pasangan nomor urut 1 ini, Bang Deddy? Kalau kita lihat dari porsi pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kalau dalam catatan saya misalnya, kelompok yang puas dengan kinerja pemerintah itu per 17 November kemarin, itu ada 48%. Ini dengan catatan kepuasan secara general ya, bukan kepuasan atas program. Kepuasan general terhadap pemerintah Joko Widodo 48% dalam catatan itu. Artinya yang tidak puas mencapai 52%. Nah, porsi Muhaimin tentu mengejar kelompok yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah, yaitu 52% ini. Sehingga kalau ditanya apakah ini nanti cukup berhasil meningkatkan elektabilitas, sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar melakukan kritik. Tapi dalam kondisi hari ini, saya kira yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar melakukan tekanan terhadap pemerintah itu sudah tepat secara politik. Kenapa? Karena memang target market mereka adalah kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Meskipun perlu hati-hati ketika kritik itu terlalu keras gitu ya, sehingga nanti kelompok rival justru memainkan posisi sebagai yang tertindas begitu ya, terzalimi, merasa dikritik terus-menerus, merasa tidak disyukuri, tidak diapresiasi, itu juga punya resiko justru simpati akan beralih ke rival. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau bagaimana berkaitan soal janji-janji Muhaimin Iskandar, ini kan juga banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pasangan nomor urut 1. Saya bisa sebut beberapa di antaranya, mulai soal BBM gratis, Bang Deddy, kemudian tunjangan untuk ibu hamil, sampai yang terbaru ini kan bagaimana modal 10 juta untuk anak muda bisa membuka bisnis. Kalau melihat janji dari Muhaimin Iskandar ini juga bagaimana kemudian akan berdampak pada elektoral dari pasangan nomor urut 1?
Ini menarik ya. Janji yang paling tidak rasional saya kira memang yang BBM gratis. Mhm. Kenapa? Karena Muhaimin dalam menarasikannya tidak cukup jelas. Artinya tidak cukup jelas itu kan anggapannya bahwa semua konsumen BBM itu nanti akan gratis kan gitu. Padahal dalam catatan visi misi mereka, BBM gratis itu diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Misalnya adalah mereka yang bekerja sebagai nelayan, atau mereka yang penarik angkutan umum, atau mereka yang memang menerima subsidi misalnya. Sehingga ini menarik bagi publik. Tapi karena faktor penyampaian ide BBM gratis ini yang tidak terbatas gitu ya, justru ini menjadi propaganda bagi rival. Sehingga yang diterima publik adalah tidak akan mungkin bisa menggratiskan BBM. Dari sudut itu saya kira elektabilitas akan sulit terbangun ketika kepercayaan publik tidak cukup memadai terkait dengan program itu. Tetapi kalau publik merasa yakin bahwa program itu bisa terselenggara dengan baik, maka elektabilitas itu akan meningkat. Contohnya yang misalnya tadi akan memberikan bantuan usaha terhadap anak-anak muda. Nah, itu besar kemungkinan punya potensi akan meningkatkan elektabilitas. Meskipun BBM gratis itu sebetulnya kan sama dengan makan siang gratisnya Prabowo Subianto. Hanya saja kemudian ketika BBM gratis itu diterima oleh kelompok kelas kelas yang tidak terlalu bawah ya lah, kelas yang hampir menengah ke atas lah untuk BBM gratis. Sementara makan siang gratis itu adalah kelompok dari bawah sampai kelas ke maksimum kelas sebelum menengah. Jadi lebih mungkin yang dipercaya justru adalah makan siang gratis. Padahal dua-duanya sama-sama tidak rasional dan sama-sama buruk sebetulnya. Semua program pemerintah atau calon pemerintah gitu ya, termasuk Muhaimin Iskandar, sepanjang mereka menggunakan istilah gratis, itu besar kemungkinan adalah program yang sangat buruk. Program yang sangat mungkin tidak akan tercapai. Program yang sangat mungkin hanya akan berhenti pada janji-janji politik saja. Oke, program berkaitan soal statement yang mengatakan akan melakukan penggratisan, ini salah satu janji yang buruk dan kemungkinan besar prediksi Bang Deddy ini tidak akan mungkin dilaksanakan apabila di masa kepemimpinan itu terjadi. Artinya ini janji-janji politik yang disampaikan oleh paslon, dalam hal ini dalam bahasan kita bagaimana Muhaimin Iskandar, ini juga bisa berpotensi menjadi blunder nantinya, Bang? Blunder mungkin tidak. Dengan catatan bahwa BBM gratis itu adalah untuk semua kalangan. Maksudnya untuk semua kalangan itu, ya anggaplah untuk semua kalangan yang menerima BBM bersubsidi misalnya. Tetapi kalau faktanya nanti dalam implementasi ternyata hanya kelompok tertentu, ya mungkin bisa saja gitu. Tapi yang jadi masalah adalah meyakinkan publik terkait program BBM gratis ini tidak mudah. Ketika banyak respon dari publik yang justru tidak percaya terhadap implementasinya, maka mungkin ya ini akan menjadi blunder bagi Muhaimin Iskandar. Sama blundernya seperti Prabowo menggunakan istilah makan siang gratis. Terakhir dari saya, Bang Deddy, ini kan kalau publik melihat ada kejenakaan dari sosok Muhaimin Iskandar, bahkan beberapa Timnas Amin juga mengatakan Caimin ini memberi warna baru karena citra nyeleneh yang memang selama ini berkali-kali disematkan oleh Muhaimin Iskandar. Kalau dari pandangan Bang Deddy sekaligus menjadi closing statement, ini dampaknya sejauh yang memang sudah terjadi saat ini lebih banyak ke arah positif atau justru ke arah negatif dalam kontestasi Pilpres ini, Bang? Ya, saya mungkin ini sedikit subjektif ya. Menilai Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Nah, Muhaimin Iskandar dengan aktivitas dia yang memang santri, dia adalah keluarga dari pendiri Nahdlatul Ulama begitu ya. Kemudian partainya juga PKB, pemilihnya juga Nahdliyin. Saya kira kelompok yang memilih Muhaimin Iskandar ini pasti sedikit banyak sudah mengenal Muhaimin Iskandar. Jadi bacaan saya ini tidak akan mempengaruhi apakah penurunan elektabilitas terhadap Anies Baswedan atau tidak. Terlebih ketika Muhaimin Iskandar ini nanti dalam kerja-kerja politik ya, bukan dalam propagandanya, dalam kerja-kerja politik, Muhaimin dibatasi saja untuk melakukan aktivitas kampanye misalnya hanya untuk di wilayah Jawa misalnya. Sementara di luar Jawa dikerjakan oleh tokoh yang lain. Meskipun dalam skala nasional, sosok jenaka seperti Muhaimin Iskandar ini juga bukan sosok baru. Artinya Prabowo Subianto juga sesekali jenaka.
Ganjar Pranowo juga menurut saya juga masuk kategori kelompok yang jenaka. Terlebih era Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang itu justru kejenakaan politik itu menjadi bagian dari kehidupan politik kita. Jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk itu. Oke. Prabowo saja yang semula dia memposisikan diri sebagai tokoh yang patriotik begitu ya, yang dengan ketegasan. Faktanya hari ini mereka menggunakan kampanye jenaka, kira-kira gitu. Oke, artinya tidak akan banyak kemudian berpengaruh negatif bagi elektabilitas, namun ini juga menjadi salah satu bagian mewarnai kontestasi menuju Pilpres mendatang seperti itu ya, Bang Deddy. Bang Deddy, terima kasih banyak untuk bahasan kita pada Ya, sama-sama. kali ini. Semoga di lain kesempatan, Bang Deddy, kita bisa berbincang lagi Amin. dengan bahasan-bahasan lainnya. Bang Deddy, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini dengan tema kritik Caimin soal tukang becak yang tidak bisa lewat jalan tol dilihat dari sisi dan juga kacamata seorang pengamat. Nantikan program Tribunusan Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan, tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti. Dan semua banyak menyaksikan soal itu. Selamat malam, Tribuners. Program Tribunusan Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih mengiringi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saudara, yang mana hari ini saya akan mengangkat bagaimana banyak yang menjadi sorotan dari statement Muhaimin Iskandar, termasuk yang terbaru, terkait bagaimana Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa tukang becak tidak bisa lewat jalan tol. Yang mana ini juga menjadi salah satu kritikan pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kacamata pengamat politik soal kritikan dari Muhaimin Iskandar ini? Kami akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah sudah bergabung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam, Bang Deddy. Halo, selamat malam. Baik, Bang Deddy, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sampai malam ini sehat. Siap, terima kasih banyak Bang Deddy menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang, sebagai pengantar, saya mau minta statement terlebih dahulu dari Bang Deddy melihat bagaimana tadi juga sempat saya katakan. Ada kritikan dari Muhaimin Iskandar yang terbaru mengatakan tol ini tidak bisa dirasakan oleh sejumlah tukang becak, begitu Bang? Ya, sebetulnya kritik senada seperti Muhaimin Iskandar ini bukan sesuatu yang baru, tapi bahkan dari pemilu Pilpres 2019 juga sudah banyak yang mengatakan itu. Dan statement bahwa tukang beca mungkin juga di luar itu gitu ya, tukang ojek bahkan tidak bisa menikmati jalan tol. Ini bukan kritik yang bisa kita tafsirkan sebagai kritik langsung pada tolnya, tetapi ini adalah kritik bahwa tidak ada distribusi pajak yang secara langsung bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Itu yang pertama. Kenapa? Dan jalan tol juga saya kira juga bukan jalan yang tanpa biaya ya. Meskipun mereka yang melalui jalan tol sudah bayar pajak sekalipun, faktanya kan mereka juga tetap membayar ketika memasuki jalan tol itu. Tapi kritik ini mungkin sisi yang lain tidak bijak. Kenapa? Karena
mau tidak mau proses infrastruktur, kelengkapan infrastruktur itu penting juga bagi sebuah negara. Terlebih bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Artinya akses dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi penting, kira-kira begitu. Tapi kalau kritik itu ditujukan bahwa sebagai antitesa, di mana Joko Widodo selama ini selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur, lalu Muhaimin ingin mengatakan bahwa infrastruktur bukan sesuatu yang prioritas, itu sah-sah saja. Hanya saja apakah ini kemudian bisa berimbas pada elektoral gitu ya, artinya bisa memupuk simpati kepada Muhaimin Iskandar, saya kira kritik semacam ini cukup elitis, dampaknya tidak akan besar gitu ya, dan kelompok kelas bawah pun belum tentu mengerti dengan kritik ini. Saya rasa itu sebetulnya. Oke, artinya arahnya juga bisa menjadi salah satu penguat juga sebagai positioning Muhaimin Iskandar yang selama ini memang mengusung perubahan, itu juga bisa diartikan arahnya ke arah sana, Bang Deddy? Ya, kalau dari sisi itu saya kira apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sudah tepat. Dalam artian positioning kampanyenya memang antitesa dari Joko Widodo. Ketika Prabowo Subianto, Gibran akan melakukan endorsement terhadap program-program pemerintahan sekarang, mau tidak mau Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tentu melawannya dengan kontra Jokowi, termasuk juga kontra Prabowo. Yang kesulitan kan memang nanti kemudian adalah Ganjar Pranowo karena terjepit di antara kepentingan Prabowo dengan kepentingan dari Anies Muhaimin. Tetapi yang pasti kritik Muhaimin tidak selalu keliru. Dalam artian dengan konsep negara kita yang kepulauan seperti yang saya katakan tadi itu, jalan tol itu sebetulnya malah bukan prioritas, itu benar. Dalam artian ketika akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat umum atau masyarakat mayoritas itu tidak diperhatikan, tetapi justru memprioritaskan jalan tol yang berbayar itu tadi, sebetulnya memang itu ada ketimpangan. Terlebih jalan tol itu hanya menghubungkan kota-kota besar gitu ya, dan dinikmati hanya sedikit orang. Orang yang kira-kira memerlukan akses antar kota, antar provinsi dalam jarak jauh, itu saja yang menikmati. Sementara kelompok masyarakat yang menetap, misalnya kelompok masyarakat urban gitu ya, termasuk dengan profesi tukang ojek, atau mungkin tukang beca, jelas mereka tidak akan menikmati itu. Bahkan dalam kepentingan tertentu sekalipun, mungkin juga mereka tidak akan menikmati juga. Tukang ojek misalnya perantauan di ibu kota akan menikmati jalan tol kan hanya sesekali saja dalam program tahunan misalnya mudik lebaran atau apa gitu. Jadi satu sisi kita perlu mendukung kritik ini sebagai bentuk bahwa memang jalan tol bukan sesuatu yang prioritas untuk kondisi bangsa gitu ya. Tapi sisi lain juga itu tidak kemudian bijak karena mau tidak mau gitu ya. Kita perlu melakukan pembangunan yang jangkanya itu jangka panjang dan jalan tol saya kira juga upaya yang baik juga untuk masa depan kita gitu. Oke, ini kan kritikan dari Muhaimin Iskandar kemudian dijawab oleh beberapa tokoh juga dari pasangan calon lain atau tim kampanye, termasuk juga disampaikan oleh Ridwan Kamil, ada juga disampaikan oleh Mas Kaisang, yang mana kaitannya adalah bagaimana ini adalah untuk menuju kemajuan Indonesia. Lalu seolah Caimin ini dianggap tidak mendukung juga untuk kemajuan infrastruktur di tanah air. Menurut komentar Bang Deddy, bagaimana kemudian pro kontra yang juga muncul di dalamnya setelah statement Muhaimin Iskandar ini, Bang? Ya, kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Dan juga yang dilontarkan oleh Muhaimin itu kan ditujukan kepada pemerintah, bukan ditujukan kepada sesama calon presiden, kan begitu kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa kritik itu ada baiknya juga diperhatikan karena memang urgensinya juga tidak, apalagi kalau dikaitkan dengan pajak tadi kan urgensinya menjadi tidak ada kecuali ketika memang bahwa semua pembayar pajak itu bisa melalui jalan tol tanpa harus dipungut biaya. Misalnya kita saja yang setiap hari bisa menikmati jalan tol itu bukan serta-merta bahwa kita menikmati atas pembayaran pajak kita kan. Karena faktanya kita pembayar pajak, tetapi kita juga harus membayar jalan tol di sekali pakai, sekali bayar kan kira-kira begitu.
Oke, baik, Bang Deddy. Ada di momen bersamaan juga ini Bang, saya mau minta komentar dari Abang bagaimana statement lagi disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Ini berkaitan soal statementnya yang mengatakan dompet warga Bekasi ini yang saat ini kemudian disorot kempis, sementara banyak sekali mal-mal yang berada di Bekasi. Ini apakah arahnya juga untuk menuju positioning Muhaimin Iskandar sebagai pembawa perubahan atau justru ada hal lain yang Abang lihat? Ya, kalau memang dari statement itu, ya kalau kita mau mendengar dari sudut pandang yang lebih jernih, Hmm? itu saya kira juga kritik yang cukup umum. Sebenarnya kan Bekasi dimension itu bukan persoalan ditujukan langsung pada warga yang tinggal di Bekasi kan, Hmm. itu ditujukan sebetulnya representasi pada seluruh warga negara kita. Oke. Mall tidak hanya di Bekasi, bahkan di beberapa wilayah, utamanya memang kota besar, mall banyak. Tapi jadi masalah adalah lebih banyak masyarakat yang justru tidak menikmati fasilitas-fasilitas kemajuan itu karena faktor ekonomi yang rendah. Nah, kritik itu akan bagus kalau kemudian kita bisa lihat di visi misi Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan itu memang mendorong kesejahteraan, paling tidak adalah membangun kesetaraan yang berimbas pada kesejahteraan itu. Nah, persoalannya adalah apakah di visi misi Anies Muhaimin sudah cukup jelas dalam mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat atau belum? Ketika visi misi itu tidak berisikan hal-hal yang kira-kira bisa terimplementasi untuk menunjang kesejahteraan publik, maka kritik Muhaimin juga mungkin hanya sekedar kritikan saja karena tidak disertai dengan rencana apa yang membuat warga Bekasi dalam tanda kutip ya bisa betul-betul menikmati mal-mal yang ada di Bekasi gitu ya tanpa harus memikirkan bahwa dompet mereka tipis kira-kira begitu. Oke, harusnya Tapi selain yang kritik pasti juga, adalah uh, hmm? yang Ya, pasti silakan. saya kira adalah bahwa kritik Muhaimin ini sebetulnya general. Ini masalah pokok di hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya memang masyarakat perkotaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan di perkotaan itu dengan biaya yang cukup mahal, tetapi tidak berbanding dengan penghasilan yang didapatkan dari jam kerja masing-masing kota itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dibenahi. Mhm. Anies Muhaimin saya kira perlu menjelaskan kepada publik bagaimana caranya supaya akses terhadap fasilitas pembangunan itu sejalan dengan pendapatan warga negaranya. Sepanjang pendapatan dengan pengeluaran itu terjadi ketimpangan, maka sebetulnya kita sia-sia juga punya cita-cita Indonesia emas misalnya ya 2045, atau sia-sia juga ketika Muhaimin mengatakan dia ingin menyejahterakan warganya, tapi tidak ada proses implementasi yang cukup jelas mengarah ke sana begitu. Oke, artinya implementasi atau bagaimana solusi dari masalah-masalah atau kritik yang disampaikan ini juga harusnya dipaparkan lebih jelas seperti itu Bang Deddy agar kemudian publik yang melihat kritikan ini juga bisa mempunyai sudut pandang lain bagaimana nantinya penyelesaian yang berkemungkinan bisa dilakukan apabila memang pasangan Anies dan juga Caimin ini terpilih menjadi presiden. Ya, kita bisa lihat misalnya begini ya, dari data kemiskinan misalnya dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, itu kan yang terjadi bukan peningkatan pendapatan warga negara. Yang terjadi adalah menurunkan standar penilaian kemiskinan. Ketika era SBY misalnya, masyarakat itu dianggap miskin dengan standar ketika memiliki rumah tanpa ubin misalnya. Dulu sempat ramai sekali. Tiba-tiba ketika masa Presiden Joko Widodo, standar kemiskinan itu diturunkan menjadi penghasilan yang lebih rendah, yang misalnya per hari misalnya hanya 20 atau 15 dolar misalnya, maka itu masuk kategori miskin. Artinya jumlah orang miskin di era SBY dengan era Jokowi jangan-jangan bertambah, tapi standarnya diturunkan sehingga yang masuk kategori miskin itu menjadi lebih kecil. Nah, Muhaimin saya kira dengan kritiknya tadi yang menganalogikan di Bekasi banyak mall tapi warganya kesulitan secara ekonomi, itu harus punya visi misi yang perlu dijelaskan kepada publik. Standar kemiskinan dinaikkan, bukan diturunkan ya. Misalnya mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah misalnya dalam satu bulan masuk kategori miskin. Sehingga pemerintah di era Muhaimin Anies Baswedan nanti ke depan mereka berupaya supaya warga negara Indonesia itu batas minimum penghasilannya harus di atas itu. Nah, kalau itu berhasil, saya kira kritikan ini menjadi penting sekali gitu. Oke, baik. Bang Deddy, ini kan kalau kita melihat memang statement kontroversial begitu ya. Dan
kerap sekali disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Saya mau minta pandangan Anda dari segi gaya politik seorang Muhaimin Iskandar ini sedianya apakah memang kritikan atau mungkin statement kontroversial ini adalah DNA dari seorang Muhaimin Iskandar atau ini hanya karena momentumnya dia adalah pengusung perubahan seperti itu, Bang? Ya, kalau kita mau lihat apakah Muhaimin Iskandar ini kontroversial atau tidak sih, hemat saya tidak ya. Kenapa? Mhm. Karena kita hanya melihat kontroversinya itu kan dari sudut pandang rivalitas, dan itu pun terjadi di masa kontestasi sekarang. Oke. Sebelumnya Muhaimin tidak begitu kontroversial. Memang dia cenderung punya agresivitas yang lebih lah dibandingkan dengan politisi yang lain. Bahkan sejak 2014 sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Meskipun tidak berhasil, dan berhasil di tahun 2023 ini bersama dengan Anies Baswedan. Yang kedua, saya kira ini lebih mungkin statement Muhaimin itu ditujukan karena memang penetrasi kampanyenya, bahwa dia mau tidak mau bersama dengan Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan porsi pemilihnya sudah ditentukan sejak awal sebagai kontra pemerintah. Sehingga mau tidak mau kritik-kritik terhadap pemerintah itu kan menjadi penting. Karena tidak mungkin kritik itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo atau oleh Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo juga berusaha melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi kan tidak berhasil. Justru dijauhi oleh pemilih. Kenapa? Karena dianggap tidak relevan. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang sama-sama mengusung Joko Widodo, dan Joko Widodo juga sesama kader dari PDI Perjuangan. Nah, momentum Muhaimin sekarang adalah di seberang Joko Widodo. Jadi itu menurut saya secara politik cukup tepat. Untuk statement-statement yang kemudian disampaikan, ini seberapa besar akan mempengaruhi elektabilitas dari pasangan nomor urut 1 ini, Bang Deddy? Kalau kita lihat dari porsi pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kalau dalam catatan saya misalnya, kelompok yang puas dengan kinerja pemerintah itu per 17 November kemarin, itu ada 48%. Ini dengan catatan kepuasan secara general ya, bukan kepuasan atas program. Kepuasan general terhadap pemerintah Joko Widodo 48% dalam catatan itu. Artinya yang tidak puas mencapai 52%. Nah, porsi Muhaimin tentu mengejar kelompok yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah, yaitu 52% ini. Sehingga kalau ditanya apakah ini nanti cukup berhasil meningkatkan elektabilitas, sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan, tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar melakukan kritik. Tapi dalam kondisi hari ini, saya kira yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar melakukan tekanan terhadap pemerintah itu sudah tepat secara politik. Kenapa? Karena memang target market mereka adalah kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Meskipun perlu hati-hati ketika kritik itu terlalu keras gitu ya, sehingga nanti kelompok rival justru memainkan posisi sebagai yang tertindas begitu ya, terzalimi, merasa dikritik terus-menerus, merasa tidak disyukuri, tidak diapresiasi, itu juga punya risiko justru simpati akan beralih ke rival. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau bagaimana berkaitan soal janji-janji Muhaimin Iskandar, ini kan juga banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pasangan nomor urut 1. Saya bisa sebut beberapa di antaranya, mulai soal BBM gratis, Bang Deddy, kemudian tunjangan untuk ibu hamil, sampai yang terbaru ini kan bagaimana modal 10 juta untuk anak muda bisa membuka bisnis. Kalau melihat janji dari Muhaimin Iskandar ini juga bagaimana kemudian akan berdampak pada elektoral dari pasangan nomor urut 1? Ini menarik ya. Janji yang paling tidak rasional saya kira memang yang BBM gratis. Kenapa? Karena Muhaimin dalam menarasikannya tidak cukup jelas. Artinya tidak cukup jelas itu kan anggapannya bahwa semua konsumen BBM itu nanti akan gratis kan gitu. Padahal dalam catatan visi misi mereka, BBM gratis itu diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Misalnya adalah mereka yang bekerja sebagai nelayan, atau mereka yang menarik angkutan umum, atau mereka yang memang menerima subsidi misalnya.
Sehingga ini menarik bagi publik. Tapi karena faktor penyampaian ide BBM gratis ini yang tidak terbatas gitu ya, justru ini menjadi propaganda bagi rival. Sehingga yang diterima publik adalah tidak akan mungkin bisa menggratiskan BBM. Dari sudut itu saya kira elektabilitas akan sulit terbangun ketika kepercayaan publik tidak cukup memadai terkait dengan program itu. Tetapi kalau publik merasa yakin bahwa program itu bisa terselenggara dengan baik, maka elektabilitas itu akan meningkat. Contohnya yang misalnya tadi akan memberikan bantuan usaha terhadap anak-anak muda, nah itu besar kemungkinan punya potensi akan meningkatkan elektabilitas. Meskipun BBM gratis itu sebetulnya kan sama dengan makan siang gratisnya Prabowo Subianto. Hanya saja kemudian ketika BBM gratis itu diterima oleh kelompok kelas kelas yang tidak terlalu bawah ya lah, kelas yang hampir menengah ke atas lah untuk BBM gratis. Sementara makan siang gratis itu adalah kelompok dari bawah sampai kelas ke maksimum kelas sebelum menengah. Jadi lebih mungkin yang dipercaya justru adalah makan siang gratis. Padahal dua-duanya sama-sama tidak rasional dan sama-sama buruk sebetulnya. Semua program pemerintah atau calon pemerintah gitu ya, termasuk Muhaimin Iskandar, sepanjang mereka menggunakan istilah gratis, itu besar kemungkinan adalah program yang sangat buruk. Program yang sangat mungkin tidak akan tercapai. Program yang sangat mungkin hanya akan berhenti pada janji-janji politik saja. Oke, program berkaitan soal statement yang mengatakan akan melakukan penggratisan, ini salah satu janji yang buruk dan kemungkinan besar prediksi Bang Deddy ini tidak akan mungkin dilaksanakan apabila di masa kepemimpinan itu terjadi. Artinya ini janji-janji politik yang disampaikan oleh paslon, dalam hal ini dalam bahasan kita bagaimana Muhaimin Iskandar, ini juga bisa berpotensi menjadi blunder nantinya Bang? Blunder mungkin tidak, dengan catatan bahwa BBM gratis itu adalah untuk semua kalangan. Maksudnya untuk semua kalangan itu, ya anggaplah untuk semua kalangan yang menerima BBM bersubsidi misalnya. Tetapi kalau faktanya nanti dalam implementasi ternyata hanya kelompok tertentu, ya mungkin bisa saja gitu. Tapi yang jadi masalah adalah meyakinkan publik terkait program BBM gratis ini tidak mudah. Ketika banyak respon dari publik yang justru tidak percaya terhadap implementasinya, maka mungkin iya, ini akan menjadi blunder bagi Muhaimin Iskandar. Sama blundernya seperti Prabowo menggunakan istilah makan siang gratis. Terakhir dari saya, Bang Deddy, ini kan kalau publik melihat ada kejenakaan dari sosok Muhaimin Iskandar, bahkan beberapa Timnas Amin juga mengatakan Caimin ini memberi warna baru karena citra nyeleneh yang memang selama ini berkali-kali disematkan oleh Muhaimin Iskandar. Kalau dari pandangan Bang Deddy sekaligus menjadi closing statement, ini dampaknya sejauh yang memang sudah terjadi saat ini lebih banyak ke arah positif atau justru ke arah negatif dalam kontestasi Pilpres ini, Bang? Ya, saya mungkin ini sedikit subjektif ya. Menilai Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Nah, Muhaimin Iskandar dengan aktivitas dia yang memang santri, dia adalah keluarga dari pendiri Nahdlatul Ulama begitu ya. Kemudian partainya juga PKB, pemilihnya juga Nahdliyin. Saya kira kelompok yang memilih Muhaimin Iskandar ini pasti sedikit banyak sudah mengenal Muhaimin Iskandar. Jadi bacaan saya ini tidak akan mempengaruhi apakah penurunan elektabilitas terhadap Anies Baswedan atau tidak. Terlebih ketika Muhaimin Iskandar ini nanti dalam kerja-kerja politik ya, bukan dalam propagandanya, dalam kerja-kerja politik, Muhaimin dibatasi saja untuk melakukan aktivitas kampanye misalnya hanya untuk di wilayah Jawa misalnya. Sementara di luar Jawa dikerjakan oleh tokoh yang lain. Meskipun dalam skala nasional, sosok jenaka seperti Muhaimin Iskandar ini juga bukan sosok baru. Artinya Prabowo Subianto juga sesekali jenaka. Ganjar Pranowo juga menurut saya juga masuk kategori kelompok yang jenaka. Terlebih era Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang itu justru kejenakaan politik itu menjadi bagian dari kehidupan politik kita. Jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk itu. Okay. Prabowo saja yang semula dia memposisikan diri sebagai tokoh yang patriotik begitu ya, yang dengan ketegasan. Faktanya hari ini mereka menggunakan kampanye jenaka, kira-kira gitu.
Oke, artinya tidak akan banyak kemudian berpengaruh negatif bagi elektabilitas, namun ini juga menjadi salah satu bagian mewarnai kontestasi menuju Pilpres mendatang. Seperti itu ya, Bang Deddy. Bang Deddy, Betul. terima kasih banyak untuk bahasan kita Ya, pada sama-sama. kali ini. Semoga di lain kesempatan, Bang Deddy, kita bisa berbincang lagi di Amin. Amin. bahasan-bahasan lainnya. Bang Deddy, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus hari ini dengan tema kritik Caimin soal tukang becak yang tidak bisa lewat jalan tol dilihat dari sisi dan juga kacamata seorang pengamat. Nantikan program Tribunusan Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan, tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Selamat malam, Tribuners. Program Tribunusan Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih mengiringi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saudara, yang mana hari ini saya akan mengangkat bagaimana banyak yang menjadi sorotan dari statement Muhaimin Iskandar, termasuk yang terbaru, terkait bagaimana Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa tukang becak tidak bisa lewat jalan tol. Yang mana ini juga menjadi salah satu kritikan pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kacamata pengamat politik soal kritikan dari Muhaimin Iskandar ini? Kami akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah sudah bergabung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam, Bang Deddy. Halo, selamat malam. Baik, Bang Deddy, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sampai malam ini sehat. Siap, terima kasih banyak Bang Deddy menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang, sebagai pengantar, saya mau minta statement terlebih dahulu dari Bang Deddy melihat bagaimana tadi juga sempat saya katakan. Ada kritikan dari Muhaimin Iskandar yang terbaru mengatakan tol ini tidak bisa dirasakan oleh sejumlah tukang becak, begitu Bang? Ya, sebetulnya kritik senada seperti Muhaimin Iskandar ini bukan sesuatu yang baru, tapi bahkan dari pemilu Pilpres 2019 juga sudah banyak yang mengatakan itu. Dan statement bahwa tukang beca mungkin juga di luar itu gitu ya, tukang ojek bahkan tidak bisa menikmati jalan tol. Ini bukan kritik yang bisa kita tafsirkan sebagai kritik langsung pada tolnya, tetapi ini adalah kritik bahwa tidak ada distribusi pajak yang secara langsung bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Itu yang pertama. Kenapa? Dan jalan tol juga saya kira juga bukan jalan yang tanpa biaya ya, meskipun mereka yang melalui jalan tol sudah bayar pajak sekalipun, faktanya kan mereka juga tetap membayar ketika memasuki jalan tol itu. Tapi kritik ini mungkin sisi yang lain tidak bijak. Kenapa? Karena mau tidak mau proses infrastruktur, kelengkapan infrastruktur itu penting juga bagi sebuah negara. Terlebih bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Artinya akses dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi penting, kira-kira begitu. Tapi kalau kritik itu ditujukan bahwa sebagai antitesa, di mana Joko Widodo selama ini selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur, lalu Muhaimin ingin mengatakan bahwa infrastruktur bukan sesuatu yang prioritas, itu sah-sah saja. Hanya saja apakah ini kemudian bisa berimbas pada
elektoral gitu ya, artinya bisa memupuk simpati kepada Muhaimin Iskandar, saya kira kritik semacam ini cukup elitis, dampaknya tidak akan besar gitu ya, dan kelompok kelas bawah pun belum tentu mengerti dengan kritik ini. Saya rasa itu sebetulnya. Oke, artinya arahnya juga bisa menjadi salah satu penguat juga sebagai positioning Muhaimin Iskandar yang selama ini memang mengusung perubahan, itu juga bisa diartikan arahnya ke arah sana, Bang Deddy? Ya, kalau dari sisi itu saya kira apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sudah tepat. Dalam artian positioning kampanyenya memang antitesa dari Joko Widodo. Ketika Prabowo Subianto, Gibran akan melakukan endorsement terhadap program-program pemerintahan sekarang, mau tidak mau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tentu melawannya dengan kontra Jokowi, termasuk juga kontra Prabowo. Yang kesulitan kan memang nanti kemudian adalah Ganjar Pranowo karena terjepit di antara kepentingan Prabowo dengan kepentingan dari Anies Muhaimin. Tetapi yang pasti kritik Muhaimin tidak selalu keliru. Dalam artian dengan konsep negara kita yang kepulauan seperti yang saya katakan tadi itu, jalan tol itu sebetulnya malah bukan prioritas, itu benar. Dalam artian ketika akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat umum atau masyarakat mayoritas itu tidak diperhatikan, tetapi justru memprioritaskan jalan tol yang berbayar itu tadi, sebetulnya memang itu ada ketimpangan. Terlebih jalan tol itu hanya menghubungkan kota-kota besar gitu ya, dan dinikmati hanya sedikit orang. Orang yang kira-kira memerlukan akses antar kota, antar provinsi dalam jarak jauh, itu saja yang menikmati. Sementara kelompok masyarakat yang menetap, misalnya kelompok masyarakat urban gitu ya, termasuk dengan profesi tukang ojek, atau mungkin tukang beca, jelas mereka tidak akan menikmati itu. Bahkan dalam kepentingan tertentu sekalipun, mungkin juga mereka tidak akan menikmati juga. Tukang ojek misalnya perantauan di ibu kota akan menikmati jalan tol kan hanya sesekali saja dalam program tahunan misalnya mudik lebaran atau apa gitu. Jadi satu sisi kita perlu mendukung kritik ini sebagai bentuk bahwa memang jalan tol bukan sesuatu yang prioritas untuk kondisi bangsa gitu ya. Tapi sisi lain juga itu tidak kemudian bijak karena mau tidak mau gitu ya. Kita perlu melakukan pembangunan yang jangkanya itu jangka panjang dan jalan tol saya kira juga upaya yang baik juga untuk masa depan kita gitu. Oke, ini kan kritikan dari Muhaimin Iskandar kemudian dijawab oleh beberapa tokoh juga dari pasangan calon lain atau tim kampanye, termasuk juga disampaikan oleh Ridwan Kamil, ada juga disampaikan oleh Mas Kaisang, yang mana kaitannya adalah bagaimana ini adalah untuk menuju kemajuan Indonesia. Lalu seolah Caimin ini dianggap tidak mendukung juga untuk kemajuan infrastruktur di tanah air. Menurut komentar Bang Deddy, bagaimana kemudian pro kontra yang juga muncul di dalamnya setelah statement Muhaimin Iskandar ini, Bang? Ya, kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Dan juga yang dilontarkan oleh Muhaimin itu kan ditujukan kepada pemerintah, bukan ditujukan kepada sesama calon presiden, kan begitu kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa kritik itu ada baiknya juga diperhatikan karena memang urgensinya juga tidak, apalagi kalau dikaitkan dengan pajak tadi kan urgensinya menjadi tidak ada kecuali ketika memang bahwa semua pembayar pajak itu bisa melalui jalan tol tanpa harus dipungut biaya. Misalnya kita saja yang setiap hari bisa menikmati jalan tol itu bukan serta-merta bahwa kita menikmati atas pembayaran pajak kita kan. Karena faktanya kita pembayar pajak, tetapi kita juga harus membayar jalan tol di sekali pakai, sekali bayar kan kira-kira begitu. Oke, baik Bang Deddy. Ada di momen bersamaan juga ini Bang, saya mau minta komentar dari Abang bagaimana statement lagi disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Ini berkaitan soal statementnya yang mengatakan dompet warga Bekasi ini yang saat ini kemudian disorot kempis, sementara banyak sekali mal-mal yang berada di Bekasi. Ini apakah arahnya juga untuk menuju positioning Muhaimin Iskandar sebagai pembawa perubahan atau justru ada hal lain yang Abang lihat? Ya, kalau memang dari statement itu, ya kalau kita mau mendengar dari sudut pandang yang lebih jernih, itu saya kira juga kritik yang cukup umum. Sebenarnya kan Bekasi dimension itu bukan persoalan ditujukan langsung pada warga yang tinggal di Bekasi kan,
itu ditujukan sebetulnya representasi pada seluruh warga negara kita. Oke. Mall tidak hanya di Bekasi, bahkan di beberapa wilayah, utamanya memang kota besar, mall banyak. Tapi jadi masalah adalah lebih banyak masyarakat yang justru tidak menikmati fasilitas-fasilitas kemajuan itu karena faktor ekonomi yang rendah. Nah, kritik itu akan bagus kalau kemudian kita bisa lihat di visi misi Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan itu memang mendorong kesejahteraan, paling tidak adalah membangun kesetaraan yang berimbas pada kesejahteraan itu. Nah, persoalannya adalah apakah di visi misi Anies Muhaimin sudah cukup jelas dalam mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat atau belum? Ketika visi misi itu tidak berisikan hal-hal yang kira-kira bisa terimplementasi untuk menunjang kesejahteraan publik, maka kritik Muhaimin juga mungkin hanya sekedar kritikan saja karena tidak disertai dengan rencana apa yang membuat warga Bekasi dalam tanda kutip ya bisa betul-betul menikmati mall-mall yang ada di Bekasi gitu ya tanpa harus memikirkan bahwa dompet mereka tipis kira-kira begitu. Oke, harusnya selain Yang kritik pasti juga adalah yang ya, pasti silakan. saya kira adalah bahwa kritik Muhaimin ini sebetulnya general. Ini masalah pokok di hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya memang masyarakat perkotaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan di perkotaan itu dengan biaya yang cukup mahal, tetapi tidak berbanding dengan penghasilan yang didapatkan dari jam kerja masing-masing kota itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dibenahi. Anies Muhaimin saya kira perlu menjelaskan kepada publik bagaimana caranya supaya akses terhadap fasilitas pembangunan itu sejalan dengan pendapatan warga negaranya. Sepanjang pendapatan dengan pengeluaran itu terjadi ketimpangan, maka sebetulnya kita sia-sia juga punya cita-cita Indonesia emas misalnya ya 2045, atau sia-sia juga ketika Muhaimin mengatakan dia ingin menyejahterakan warganya, tapi tidak ada proses implementasi yang cukup jelas mengarah ke sana begitu. Oke, artinya implementasi atau bagaimana solusi dari masalah-masalah atau kritik yang disampaikan ini juga harusnya dipaparkan lebih jelas seperti itu Bang Deddy agar kemudian publik yang melihat kritikan ini juga bisa mempunyai sudut pandang lain bagaimana nantinya penyelesaian yang berkemungkinan bisa dilakukan apabila memang pasangan Anies dan juga Caimin ini terpilih menjadi presiden. Ya, kita bisa lihat misalnya begini ya, dari data kemiskinan misalnya dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, itu kan yang terjadi bukan peningkatan pendapatan warga negara, yang terjadi adalah menurunkan standar penilaian kemiskinan. Ketika era SBY misalnya, masyarakat itu dianggap miskin dengan standar ketika memiliki rumah tanpa ubin misalnya. Dulu sempat ramai sekali. Tiba-tiba ketika masa Presiden Joko Widodo, standar kemiskinan itu diturunkan menjadi penghasilan yang lebih rendah, yang misalnya per hari misalnya hanya 20 atau 15 dolar misalnya, maka itu masuk kategori miskin. Artinya jumlah orang miskin di era SBY dengan era Jokowi jangan-jangan bertambah, tapi standarnya diturunkan, sehingga yang masuk kategori miskin itu menjadi lebih kecil. Nah, Muhaimin saya kira dengan kritiknya tadi yang menganalogikan di Bekasi banyak mall, tapi warganya kesulitan secara ekonomi, itu harus punya visi misi yang perlu dijelaskan kepada publik. Standar kemiskinan dinaikkan, bukan diturunkan ya. Misalnya mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah misalnya dalam 1 bulan masuk kategori miskin. Sehingga pemerintah di era Muhaimin Anies Baswedan nanti ke depan, mereka berupaya supaya warga negara Indonesia itu batas minimum penghasilannya harus di atas itu. Nah, kalau itu berhasil, saya kira kritikan ini menjadi penting sekali gitu. Oke, baik. Bang Deddy, ini kan kalau kita melihat memang statement kontroversial begitu ya. Dan kerap sekali disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Saya mau minta pandangan Anda dari segi gaya politik seorang Muhaimin Iskandar ini sedianya apakah memang kritikan atau mungkin statement kontroversial ini adalah DNA dari seorang Muhaimin Iskandar atau ini hanya karena momentumnya dia adalah pengusung perubahan seperti itu, Bang? Ya, kalau kita mau lihat apakah Muhaimin Iskandar ini kontroversial atau tidak sih, hemat saya tidak ya. Kenapa? Karena kita hanya melihat kontroversinya itu kan dari sudut pandang rivalitas, dan itu pun terjadi di masa kontestasi sekarang. Sebelumnya Muhaimin tidak begitu kontroversial.
memang dia cenderung punya agresivitas yang lebih lah dibandingkan dengan politisi yang lain. Bahkan sejak 2014 sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Meskipun tidak berhasil dan berhasil di tahun 2023 ini bersama dengan Anies Baswedan. Yang kedua saya kira ini lebih mungkin statement Muhaimin itu ditujukan karena memang penetrasi kampanyenya. Bahwa dia mau tidak mau bersama dengan Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres dan porsi pemilihnya sudah ditentukan sejak awal sebagai kontra pemerintah. Sehingga mau tidak mau kritik-kritik terhadap pemerintah itu kan menjadi penting. Karena tidak mungkin kritik itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo atau oleh Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo juga berusaha melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi kan tidak berhasil. Justru dijauhi oleh pemilih. Kenapa? Karena dianggap tidak relevan. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang sama-sama mengusung Joko Widodo, dan Joko Widodo juga sesama kader dari PDI Perjuangan. Nah, momentum Muhaimin sekarang adalah di seberang Joko Widodo, jadi itu menurut saya secara politik cukup tepat. Untuk statement-statement yang kemudian disampaikan, ini seberapa besar akan mempengaruhi elektabilitas dari pasangan nomor urut 1 ini, Bang Deddy? Kalau kita lihat dari porsi pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kalau dalam catatan saya misalnya, kelompok yang puas dengan kinerja pemerintah itu per 17 November kemarin, itu ada 48%. Ini dengan catatan kepuasan secara general ya, bukan kepuasan atas program. Kepuasan general terhadap pemerintah Joko Widodo 48% dalam catatan itu. Artinya yang tidak puas mencapai 52%. Nah, porsi Muhaimin tentu mengejar kelompok yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah, yaitu 52% ini. Sehingga kalau ditanya apakah ini nanti cukup berhasil meningkatkan elektabilitas, sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar melakukan kritik. Tapi dalam kondisi hari ini, saya kira yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar melakukan tekanan terhadap pemerintah itu sudah tepat secara politik. Kenapa? Karena memang target market mereka adalah kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Meskipun perlu hati-hati ketika kritik itu terlalu keras gitu ya, sehingga nanti kelompok rival justru memainkan posisi sebagai yang tertindas begitu ya, terzalimi, merasa dikritik terus-menerus, merasa tidak disyukuri, tidak diapresiasi, itu juga punya resiko justru simpati akan beralih ke rival. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau bagaimana berkaitan soal janji-janji Muhaimin Iskandar, ini kan juga banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pasangan nomor urut 1, saya bisa sebut beberapa di antaranya, mulai soal BBM gratis, Bang Deddy, kemudian tunjangan untuk ibu hamil, sampai yang terbaru ini kan bagaimana modal 10 juta untuk anak muda bisa membuka bisnis. Kalau melihat janji dari Muhaimin Iskandar ini juga bagaimana kemudian akan berdampak pada elektoral dari pasangan nomor urut 1? Ini menarik ya. Janji yang paling tidak rasional saya kira memang yang BBM gratis. Kenapa? Karena Muhaimin dalam menarasikannya tidak cukup jelas. Artinya tidak cukup jelas itu kan anggapannya bahwa semua konsumen BBM itu nanti akan gratis kan gitu. Padahal dalam catatan visi misi mereka, BBM gratis itu diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Misalnya adalah mereka yang bekerja sebagai nelayan, atau mereka yang menarik angkutan umum, atau mereka yang memang menerima subsidi misalnya. Sehingga ini menarik bagi publik. Tapi karena faktor penyampaian ide BBM gratis ini yang tidak terbatas gitu ya, justru ini menjadi propaganda bagi rival. Sehingga yang diterima publik adalah tidak akan mungkin bisa menggratiskan BBM. Dari sudut itu saya kira elektabilitas akan sulit terbangun ketika kepercayaan publik tidak cukup memadai terkait dengan program itu. Tetapi kalau publik merasa yakin bahwa program itu bisa terselenggara dengan baik, maka elektabilitas itu akan meningkat. Contohnya yang misalnya tadi akan memberikan bantuan usaha terhadap anak-anak muda, nah itu besar kemungkinan punya potensi akan meningkatkan elektabilitas.
meskipun BBM gratis itu sebetulnya kan sama dengan makan siang gratisnya Prabowo Subianto. Hanya saja kemudian ketika BBM gratis itu diterima oleh kelompok kelas kelas yang tidak terlalu bawah ya lah, kelas yang hampir menengah ke atas lah untuk BBM gratis. Sementara makan siang gratis itu adalah kelompok dari bawah sampai kelas ke maksimum kelas sebelum menengah. Jadi lebih mungkin yang dipercaya justru adalah makan siang gratis. Padahal dua-duanya sama-sama tidak rasional dan sama-sama buruk sebetulnya. Semua program pemerintah atau calon pemerintah gitu ya, termasuk Muhaimin Iskandar, sepanjang mereka menggunakan istilah gratis, itu besar kemungkinan adalah program yang sangat buruk. Program yang sangat mungkin tidak akan tercapai. Program yang sangat mungkin hanya akan berhenti pada janji-janji politik saja. Oke, program berkaitan soal statement yang mengatakan akan melakukan penggratisan, ini salah satu janji yang buruk dan kemungkinan besar prediksi Bang Deddy ini tidak akan mungkin dilaksanakan apabila di masa kepemimpinan itu terjadi. Artinya ini janji-janji politik yang disampaikan oleh paslon, dalam hal ini dalam bahasan kita bagaimana Muhaimin Iskandar, ini juga bisa berpotensi menjadi blunder nantinya, Bang? Blunder mungkin tidak, dengan catatan bahwa BBM gratis itu adalah untuk semua kalangan. Maksudnya untuk semua kalangan itu, ya anggaplah untuk semua kalangan yang menerima BBM bersubsidi misalnya. Tetapi kalau faktanya nanti dalam implementasi ternyata hanya kelompok tertentu, ya mungkin bisa saja gitu. Tapi yang jadi masalah adalah meyakinkan publik terkait program BBM gratis ini tidak mudah. Ketika banyak respon dari publik yang justru tidak percaya terhadap implementasinya, maka mungkin ya ini akan menjadi blunder bagi Muhaimin Iskandar. Sama blundernya seperti Prabowo menggunakan istilah makan siang gratis. Terakhir dari saya, Bang Deddy, ini kan kalau publik melihat ada kejenakaan dari sosok Muhaimin Iskandar, bahkan beberapa Timnas Amin juga mengatakan Caimin ini memberi warna baru karena citra nyeleneh yang memang selama ini berkali-kali disematkan oleh Muhaimin Iskandar. Kalau dari pandangan Bang Deddy sekaligus menjadi closing statement, ini dampaknya sejauh yang memang sudah terjadi saat ini lebih banyak ke arah positif atau justru ke arah negatif dalam kontestasi Pilpres ini, Bang? Ya, saya mungkin ini sedikit subjektif ya. Menilai Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Nah, Muhaimin Iskandar dengan aktivitas dia yang memang santri, dia adalah keluarga dari pendiri Nahdlatul Ulama begitu ya. Kemudian partainya juga PKB, pemilihnya juga Nahdliyin. Saya kira kelompok yang memilih Muhaimin Iskandar ini pasti sedikit banyak sudah mengenal Muhaimin Iskandar. Jadi bacaan saya ini tidak akan mempengaruhi apakah penurunan elektabilitas terhadap Anies Baswedan atau tidak. Terlebih ketika Muhaimin Iskandar ini nanti dalam kerja-kerja politik ya, bukan dalam propagandanya, dalam kerja-kerja politik, Muhaimin dibatasi saja untuk melakukan aktivitas kampanye misalnya hanya untuk di wilayah Jawa misalnya. Sementara di luar Jawa dikerjakan oleh tokoh yang lain. Meskipun dalam skala nasional, sosok jenaka seperti Muhaimin Iskandar ini juga bukan sosok baru. Artinya Prabowo Subianto juga sesekali jenaka. Ganjar Pranowo juga menurut saya juga masuk kategori kelompok yang jenaka. Terlebih era Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang itu justru kejenakaan politik itu menjadi bagian dari kehidupan politik kita. Jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk itu. Prabowo saja yang semula dia memposisikan diri sebagai tokoh yang patriotik begitu ya, yang dengan ketegasan. Faktanya hari ini mereka menggunakan kampanye jenaka, kira-kira gitu. Oke, artinya tidak akan banyak kemudian berpengaruh negatif bagi elektabilitas, namun ini juga menjadi salah satu bagian mewarnai kontestasi menuju Pilpres mendatang seperti itu ya, Bang Deddy. Bang Deddy, terima kasih banyak untuk bahasan kita pada sama-sama kali ini. Semoga di lain kesempatan, Bang Deddy, kita bisa berbincang lagi dengan bahasan-bahasan lainnya. Bang Deddy, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini dengan tema kritik Caimin soal tukang becak
yang tidak bisa lewat jalan tol dilihat dari sisi dan juga kacamata seorang pengamat. Nantikan program Tribun Sound Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan, tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Selamat malam, Tribuners. Program Tribun Sound Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih mengiringi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saudara, yang mana hari ini saya akan mengangkat bagaimana banyak yang menjadi sorotan dari statement Muhaimin Iskandar, termasuk yang terbaru, terkait bagaimana Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa tukang becak tidak bisa lewat jalan tol. Yang mana ini juga menjadi salah satu kritikan pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kacamata pengamat politik soal kritikan dari Muhaimin Iskandar ini? Kami akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah sudah bergabung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam, Bang Deddy. Halo, selamat malam. Baik, Bang Deddy, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sampai malam ini sehat. Siap, terima kasih banyak Bang Deddy menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang, sebagai pengantar, saya mau minta statement terlebih dahulu dari Bang Deddy melihat bagaimana tadi juga sempat saya katakan. Ada kritikan dari Muhaimin Iskandar yang terbaru mengatakan tol ini tidak bisa dirasakan oleh sejumlah tukang becak, begitu Bang? Ya, sebetulnya kritik senada seperti Muhaimin Iskandar ini bukan sesuatu yang baru, tapi bahkan dari pemilu Pilpres 2019 juga sudah banyak yang mengatakan itu. Dan statement bahwa tukang beca mungkin juga di luar itu gitu ya, tukang ojek bahkan tidak bisa menikmati jalan tol. Ini bukan kritik yang bisa kita tafsirkan sebagai kritik langsung pada tolnya, tetapi ini adalah kritik bahwa tidak ada distribusi pajak yang secara langsung bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Itu yang pertama. Kenapa? Dan jalan tol juga saya kira juga bukan jalan yang tanpa biaya ya, meskipun mereka yang melalui jalan tol sudah bayar pajak sekalipun, faktanya kan mereka juga tetap membayar ketika memasuki jalan tol itu. Tapi kritik ini mungkin sisi yang lain tidak bijak. Kenapa? Karena mau tidak mau proses infrastruktur, kelengkapan infrastruktur itu penting juga bagi sebuah negara. Terlebih bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Artinya akses dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi penting, kira-kira begitu. Tapi kalau kritik itu ditujukan bahwa sebagai antitesa, di mana Joko Widodo selama ini selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur, lalu Muhaimin ingin mengatakan bahwa infrastruktur bukan sesuatu yang prioritas, itu sah-sah saja. Hanya saja apakah ini kemudian bisa berimbas pada elektoral gitu ya, artinya bisa memupuk simpati kepada Muhaimin Iskandar, saya kira kritik semacam ini cukup elitis, dampaknya tidak akan besar gitu ya, dan kelompok kelas bawah pun belum tentu mengerti dengan kritik ini. Saya rasa itu sebetulnya. Oke, artinya arahnya juga bisa menjadi salah satu penguat juga sebagai positioning Muhaimin Iskandar yang selama ini memang mengusung perubahan, itu juga bisa diartikan arahnya ke arah sana, Bang Deddy?
Ya, kalau dari sisi itu saya kira apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sudah tepat. Dalam Hmm. artian positioning kampanyenya memang antitesa dari Joko Widodo. Ketika Prabowo Subianto, Gibran akan melakukan endorsement terhadap program-program pemerintahan sekarang, mau tidak mau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tentu melawannya dengan kontra Jokowi, termasuk juga kontra Prabowo. Yang kesulitan kan memang nanti kemudian adalah Ganjar Pranowo karena terjepit di antara kepentingan Prabowo dengan kepentingan dari Anies Muhaimin. Tetapi yang pasti kritik Muhaimin tidak selalu keliru. Dalam artian dengan konsep negara kita yang kepulauan seperti yang saya katakan tadi itu, jalan tol itu sebetulnya malah bukan prioritas, itu benar. Dalam artian ketika akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat umum atau masyarakat mayoritas itu tidak diperhatikan, tetapi justru memprioritaskan jalan tol yang berbayar itu tadi, sebetulnya memang itu ada ketimpangan. Terlebih jalan tol itu hanya menghubungkan kota-kota besar gitu ya, dan dinikmati hanya sedikit orang. Orang yang kira-kira memerlukan akses antar kota, antar provinsi dalam jarak jauh, itu saja yang menikmati. Sementara kelompok masyarakat yang menetap, misalnya kelompok masyarakat urban gitu ya, termasuk dengan profesi tukang ojek atau mungkin tukang beca, jelas mereka tidak akan menikmati itu. Bahkan dalam kepentingan tertentu sekalipun, mungkin juga mereka tidak akan menikmati juga. Tukang ojek misalnya perantauan di ibu kota akan menikmati jalan tol kan hanya sesekali saja dalam program tahunan misalnya mudik lebaran atau apa gitu. Jadi satu sisi kita perlu mendukung kritik ini sebagai bentuk bahwa memang jalan tol bukan sesuatu yang prioritas untuk kondisi bangsa gitu ya. Tapi sisi lain juga itu tidak kemudian bijak karena mau tidak mau gitu ya, kita perlu melakukan pembangunan yang jangkanya itu jangka panjang dan jalan tol saya kira juga upaya yang baik juga untuk masa depan kita gitu. Oke, ini kan kritikan dari Muhaimin Iskandar kemudian dijawab oleh beberapa tokoh juga dari pasangan calon lain atau tim kampanye, termasuk juga disampaikan oleh Ridwan Kamil, ada juga disampaikan oleh Mas Kaisang yang mana kaitannya adalah bagaimana ini adalah untuk menuju kemajuan Indonesia. Lalu seolah Caimin ini dianggap tidak mendukung juga untuk kemajuan infrastruktur di tanah air. Menurut komentar Bang Deddy, bagaimana kemudian pro kontra yang juga muncul di dalamnya setelah statement Muhaimin Iskandar ini, Bang? Ya, kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Dan juga yang dilontarkan oleh Muhaimin itu kan ditujukan kepada pemerintah, bukan ditujukan kepada sesama calon presiden, kan begitu kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa kritik itu ada baiknya juga diperhatikan karena memang urgensinya juga tidak, apalagi kalau dikaitkan dengan pajak tadi kan urgensinya menjadi tidak ada kecuali ketika memang bahwa semua pembayar pajak itu bisa melalui jalan tol tanpa harus dipungut biaya. Misalnya kita saja yang setiap hari bisa menikmati jalan tol itu bukan serta merta bahwa kita menikmati atas pembayaran pajak kita kan, karena faktanya kita pembayar pajak, tetapi kita juga harus membayar jalan tol di sekali pakai, sekali bayar kan kira-kira begitu. Oke, baik, Bang Deddy. Ada di momen bersamaan juga ini, Bang, saya mau minta komentar dari Abang bagaimana statement lagi disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Ini berkaitan soal statementnya yang mengatakan dompet warga Bekasi ini yang saat ini kemudian disorot kempis, sementara banyak sekali mal-mal yang berada di Bekasi. Ini apakah arahnya juga untuk menuju positioning Muhaimin Iskandar sebagai pembawa perubahan atau justru ada hal lain yang Abang lihat? Ya, kalau memang dari statement itu, ya kalau kita mau mendengar dari sudut pandang yang lebih jernih, itu saya kira juga kritik yang cukup umum. Sebenarnya kan Bekasi dimension itu bukan persoalan ditujukan langsung pada warga yang tinggal di Bekasi kan, itu ditujukan sebetulnya representasi pada seluruh warga negara kita. Mall tidak hanya di Bekasi, bahkan di beberapa wilayah, utamanya memang kota besar, mall banyak. Tapi jadi masalah adalah lebih banyak masyarakat yang justru tidak menikmati fasilitas-fasilitas kemajuan itu karena faktor ekonomi yang rendah. Nah,
kritik itu akan bagus kalau kemudian kita bisa lihat di visi misi Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan itu memang mendorong kesejahteraan, paling tidak adalah membangun kesetaraan yang berimbas pada kesejahteraan itu. Nah, persoalannya adalah apakah di visi misi Anies Muhaimin sudah cukup jelas dalam mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat atau belum? Ketika visi misi itu tidak berisikan hal-hal yang kira-kira bisa terimplementasi untuk menunjang kesejahteraan publik, maka kritik Muhaimin juga mungkin hanya sekedar kritikan saja, karena tidak disertai dengan rencana apa yang membuat warga Bekasi dalam tanda kutip ya bisa betul-betul menikmati mal-mal yang ada di Bekasi gitu ya, tanpa harus memikirkan bahwa dompet mereka tipis, kira-kira begitu. Oke, harusnya selain Yang kritik pasti juga adalah yang ya, pasti saya kira adalah bahwa kritik Muhaimin ini sebetulnya general. Ini masalah pokok di hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya memang masyarakat perkotaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan di perkotaan itu dengan biaya yang cukup mahal, tetapi tidak berbanding dengan penghasilan yang didapatkan dari jam kerja masing-masing kota itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dibenahi. Anies Muhaimin saya kira perlu menjelaskan kepada publik bagaimana caranya supaya akses terhadap fasilitas pembangunan itu sejalan dengan pendapatan warga negaranya. Sepanjang pendapatan dengan pengeluaran itu terjadi ketimpangan, maka sebetulnya kita sia-sia juga punya cita-cita Indonesia emas misalnya ya 2045, atau sia-sia juga ketika Muhaimin mengatakan dia ingin menyejahterakan warganya, tapi tidak ada proses implementasi yang cukup jelas mengarah ke sana begitu. Oke, artinya implementasi atau bagaimana solusi dari masalah-masalah atau kritik yang disampaikan ini juga harusnya dipaparkan lebih jelas seperti itu Bang Deddy, agar kemudian publik yang melihat kritikan ini juga bisa mempunyai sudut pandang lain bagaimana nantinya penyelesaian yang berkemungkinan bisa dilakukan apabila memang pasangan Anies dan juga Caimin ini terpilih menjadi presiden. Ya, kita bisa lihat misalnya begini ya, dari data kemiskinan misalnya dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, itu kan yang terjadi bukan peningkatan pendapatan warga negara, yang terjadi adalah menurunkan standar penilaian kemiskinan. Ketika era SBY misalnya, masyarakat itu dianggap miskin dengan standar ketika memiliki rumah tanpa ubin misalnya. Dulu sempat ramai sekali. Tiba-tiba ketika masa Presiden Joko Widodo, standar kemiskinan itu diturunkan menjadi penghasilan yang lebih rendah, yang misalnya per hari misalnya hanya 20 atau 15 dolar misalnya, maka itu masuk kategori miskin. Artinya jumlah orang miskin di era SBY dengan era Jokowi jangan-jangan bertambah, tapi standarnya diturunkan, sehingga yang masuk kategori miskin itu menjadi lebih kecil. Nah, Muhaimin saya kira dengan kritiknya tadi yang menganalogikan di Bekasi banyak mal, tapi warganya kesulitan secara ekonomi, itu harus punya visi misi yang perlu dijelaskan kepada publik. Standar kemiskinan dinaikkan, bukan diturunkan ya. Misalnya mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah misalnya dalam 1 bulan masuk kategori miskin. Sehingga pemerintah di era Muhaimin Anies Baswedan nanti ke depan, mereka berupaya supaya warga negara Indonesia itu batas minimum penghasilannya harus di atas itu. Nah, kalau itu berhasil, saya kira kritikan ini menjadi penting sekali gitu. Oke, baik. Bang Deddy, ini kan kalau kita melihat memang statement kontroversial begitu ya. Dan kerap sekali disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Saya mau minta pandangan Anda dari segi gaya politik seorang Muhaimin Iskandar ini, sedianya apakah memang kritikan atau mungkin statement kontroversial ini adalah DNA dari seorang Muhaimin Iskandar, atau ini hanya karena momentumnya dia adalah pengusung perubahan seperti itu, Bang? Ya, kalau kita mau lihat apakah Muhaimin Iskandar ini kontroversial atau tidak sih, hemat saya tidak ya. Kenapa? Karena kita hanya melihat kontroversinya itu kan dari sudut pandang rivalitas, dan itu pun terjadi di masa kontestasi sekarang. Sebelumnya Muhaimin tidak begitu kontroversial. Memang dia cenderung punya agresivitas yang lebih lah dibandingkan dengan politisi yang lain. Bahkan sejak 2014 sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, meskipun tidak berhasil, dan berhasil di tahun 2023 ini bersama dengan Anies Baswedan. Yang kedua, saya kira ini lebih mungkin statement Muhaimin itu ditujukan karena memang penetrasi kampanyenya.
bahwa dia mau tidak mau bersama dengan Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan porsi pemilihnya sudah ditentukan sejak awal sebagai kontra pemerintah. Sehingga mau tidak mau kritik-kritik terhadap pemerintah itu kan menjadi penting. Karena tidak mungkin kritik itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo atau oleh Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo juga berusaha melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi kan tidak berhasil. Justru dijauhi oleh pemilih. Kenapa? Karena dianggap tidak relevan. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang sama-sama mengusung Joko Widodo, dan Joko Widodo juga sesama kader dari PDI Perjuangan. Nah, momentum Muhaimin sekarang adalah di seberang Joko Widodo. Jadi itu menurut saya secara politik cukup tepat. Untuk statement-statement yang kemudian disampaikan, ini seberapa besar akan mempengaruhi elektabilitas dari pasangan nomor urut 1 ini, Bang Deddy? Kalau kita lihat dari porsi pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kalau dalam catatan saya misalnya, kelompok yang puas dengan kinerja pemerintah itu per 17 November kemarin, itu ada 48%. Ini dengan catatan kepuasan secara general ya, bukan kepuasan atas program. Kepuasan general terhadap pemerintah Joko Widodo 48% dalam catatan itu. Artinya yang tidak puas mencapai 52%. Nah, porsi Muhaimin tentu mengejar kelompok yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah, yaitu 52% ini. Sehingga kalau ditanya apakah ini nanti cukup berhasil meningkatkan elektabilitas, sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar melakukan kritik. Tapi dalam kondisi hari ini, saya kira yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar melakukan tekanan terhadap pemerintah itu sudah tepat secara politik. Kenapa? Karena memang target market mereka adalah kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Meskipun perlu hati-hati ketika kritik itu terlalu keras gitu ya, sehingga nanti kelompok rival justru memainkan posisi sebagai yang tertindas begitu ya, terzalimi, merasa dikritik terus-menerus, merasa tidak disyukuri, tidak diapresiasi, itu juga punya resiko justru simpati akan beralih ke rival. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau bagaimana berkaitan soal janji-janji Muhaimin Iskandar, ini kan juga banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pasangan nomor urut 1. Saya bisa sebut beberapa di antaranya, mulai soal BBM gratis, Bang Deddy, kemudian tunjangan untuk ibu hamil, sampai yang terbaru ini kan bagaimana modal 10 juta untuk anak muda bisa membuka bisnis. Kalau melihat janji dari Muhaimin Iskandar ini juga bagaimana kemudian akan berdampak pada elektoral dari pasangan nomor urut 1? Ini menarik ya. Janji yang paling tidak rasional saya kira memang yang BBM gratis. Kenapa? Karena Muhaimin dalam menarasikannya tidak cukup jelas. Artinya tidak cukup jelas itu kan anggapannya bahwa semua konsumen BBM itu nanti akan gratis kan gitu. Padahal dalam catatan visi misi mereka, BBM gratis itu diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Misalnya adalah mereka yang bekerja sebagai nelayan, atau mereka yang menarik angkutan umum, atau mereka yang memang menerima subsidi misalnya. Sehingga ini menarik bagi publik. Tapi karena faktor penyampaian ide BBM gratis ini yang tidak terbatas gitu ya, justru ini menjadi propaganda bagi rival. Sehingga yang diterima publik adalah tidak akan mungkin bisa menggratiskan BBM. Dari sudut itu saya kira elektabilitas akan sulit terbangun ketika kepercayaan publik tidak cukup memadai terkait dengan program itu. Tetapi kalau publik merasa yakin bahwa program itu bisa terselenggara dengan baik, maka elektabilitas itu akan meningkat. Contohnya yang misalnya tadi akan memberikan bantuan usaha terhadap anak-anak muda, nah itu besar kemungkinan punya potensi akan meningkatkan elektabilitas. Meskipun BBM gratis itu sebetulnya kan sama dengan makan siang gratisnya Prabowo Subianto. Hanya saja kemudian ketika BBM gratis itu diterima oleh kelompok kelas kelas yang tidak terlalu bawah ya lah, kelas yang hampir menengah ke atas lah untuk BBM gratis. Sementara makan siang gratis itu adalah kelompok dari bawah sampai kelas ke maksimum kelas sebelum menengah. Jadi lebih mungkin yang dipercaya justru adalah makan siang gratis.
Padahal dua-duanya sama-sama tidak rasional dan sama-sama buruk sebetulnya. Semua program pemerintah atau calon pemerintah gitu ya, termasuk Muhaimin Iskandar, sepanjang mereka menggunakan istilah gratis, itu besar kemungkinan adalah program yang sangat buruk. Program yang sangat mungkin tidak akan tercapai. Program yang sangat mungkin hanya akan berhenti pada janji-janji politik saja. Oke, program berkaitan soal statement yang mengatakan akan melakukan penggratisan, ini salah satu janji yang buruk dan kemungkinan besar prediksi Bang Deddy ini tidak akan mungkin dilaksanakan apabila di masa kepemimpinan itu terjadi. Artinya ini janji-janji politik yang disampaikan oleh paslon, dalam hal ini dalam bahasan kita bagaimana Muhaimin Iskandar, ini juga bisa berpotensi menjadi blunder nantinya, Bang? Blunder mungkin tidak, dengan catatan bahwa BBM gratis itu adalah untuk semua kalangan. Maksudnya untuk semua kalangan itu, ya anggaplah untuk semua kalangan yang menerima BBM bersubsidi misalnya. Tetapi kalau faktanya nanti dalam implementasi ternyata hanya kelompok tertentu, ya mungkin bisa saja gitu. Tapi yang jadi masalah adalah meyakinkan publik terkait program BBM gratis ini tidak mudah. Ketika banyak respon dari publik yang justru tidak percaya terhadap implementasinya, maka mungkin ya ini akan menjadi blunder bagi Muhaimin Iskandar. Sama blundernya seperti Prabowo menggunakan istilah makan siang gratis. Terakhir dari saya, Bang Deddy, ini kan kalau publik melihat ada kejenakaan dari sosok Muhaimin Iskandar, bahkan beberapa Timnas Amin juga mengatakan Caimin ini memberi warna baru karena citra nyeleneh yang memang selama ini berkali-kali disematkan oleh Muhaimin Iskandar. Kalau dari pandangan Bang Deddy sekaligus menjadi closing statement, ini dampaknya sejauh yang memang sudah terjadi saat ini lebih banyak ke arah positif atau justru ke arah negatif dalam kontestasi Pilpres ini, Bang? Ya, saya mungkin ini sedikit subjektif ya. Menilai Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Nah, Muhaimin Iskandar dengan aktivitas dia yang memang santri, dia adalah keluarga dari pendiri Nahdlatul Ulama begitu ya. Kemudian partainya juga PKB, pemilihnya juga Nahdliyin. Saya kira kelompok yang memilih Muhaimin Iskandar ini pasti sedikit banyak sudah mengenal Muhaimin Iskandar. Jadi bacaan saya ini tidak akan mempengaruhi apakah penurunan elektabilitas terhadap Anies Baswedan atau tidak. Terlebih ketika Muhaimin Iskandar ini nanti dalam kerja-kerja politik ya, bukan dalam propagandanya, dalam kerja-kerja politik, Muhaimin dibatasi saja untuk melakukan aktivitas kampanye misalnya hanya untuk di wilayah Jawa misalnya. Sementara di luar Jawa dikerjakan oleh tokoh yang lain. Meskipun dalam skala nasional, sosok jenaka seperti Muhaimin Iskandar ini juga bukan sosok baru. Artinya Prabowo Subianto juga sesekali jenaka. Ganjar Pranowo juga menurut saya juga masuk kategori kelompok yang jenaka. Terlebih era Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang itu justru kejenakaan politik itu menjadi bagian dari kehidupan politik kita. Jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk itu. Prabowo saja yang semula dia memposisikan diri sebagai tokoh yang patriotik begitu ya, yang dengan ketegasan. Faktanya hari ini mereka menggunakan kampanye jenaka, kira-kira gitu. Oke, artinya tidak akan banyak kemudian berpengaruh negatif bagi elektabilitas, namun ini juga menjadi salah satu bagian mewarnai kontestasi menuju Pilpres mendatang seperti itu ya, Bang Deddy. Bang Deddy, terima kasih banyak untuk bahasan kita pada sama-sama kali ini. Semoga di lain kesempatan, Bang Deddy, kita bisa berbincang lagi dengan bahasan-bahasan lainnya. Bang Deddy, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya, Tribuners, demikian program Tribunson Fokus hari ini dengan tema kritik Caimin soal tukang becak yang tidak bisa lewat jalan tol dilihat dari sisi dan juga kacamata seorang pengamat. Nantikan program Tribunson Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda. Saya pamit undur diri, terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi.
sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan, tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Selamat malam, Tribuners. Program Tribun News Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih mengiringi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saudara, yang mana hari ini saya akan mengangkat bagaimana banyak yang menjadi sorotan dari statement Muhaimin Iskandar, termasuk yang terbaru, terkait bagaimana Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa tukang becak tidak bisa lewat jalan tol. Yang mana ini juga menjadi salah satu kritikan pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kacamata pengamat politik soal kritikan dari Muhaimin Iskandar ini? Kami akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah, sudah bergabung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam, Bang Deddy. Halo, selamat malam. Baik, Bang Deddy, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sampai malam ini sehat. Siap, terima kasih banyak Bang Deddy menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang, sebagai pengantar, saya mau minta statement terlebih dahulu dari Bang Deddy melihat bagaimana tadi juga sempat saya katakan. Ada kritikan dari Muhaimin Iskandar yang terbaru mengatakan tol ini tidak bisa dirasakan oleh sejumlah tukang becak, begitu Bang? Ya, sebetulnya kritik senada seperti Muhaimin Iskandar ini bukan sesuatu yang baru, tapi bahkan dari pemilu Pilpres 2019 juga sudah banyak yang mengatakan itu. Dan statement bahwa tukang beca mungkin juga di luar itu gitu ya, tukang ojek bahkan tidak bisa menikmati jalan tol. Ini bukan kritik yang bisa kita tafsirkan sebagai kritik langsung pada tolnya, tetapi ini adalah kritik bahwa tidak ada distribusi pajak yang secara langsung bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Itu yang pertama. Kenapa? Dan jalan tol juga saya kira juga bukan jalan yang tanpa biaya ya, meskipun mereka yang melalui jalan tol sudah bayar pajak sekalipun, faktanya kan mereka juga tetap membayar ketika memasuki jalan tol itu. Tapi kritik ini mungkin sisi yang lain tidak bijak. Kenapa? Karena mau tidak mau proses infrastruktur, kelengkapan infrastruktur itu penting juga bagi sebuah negara. Terlebih bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Artinya akses dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi penting, kira-kira begitu. Tapi kalau kritik itu ditujukan bahwa sebagai antitesa, di mana Joko Widodo selama ini selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur, lalu Muhaimin ingin mengatakan bahwa infrastruktur bukan sesuatu yang prioritas, itu sah-sah saja. Hanya saja apakah ini kemudian bisa berimbas pada elektoral gitu ya, artinya bisa memupuk simpati kepada Muhaimin Iskandar, saya kira kritik semacam ini cukup elitis, dampaknya tidak akan besar gitu ya, dan kelompok kelas bawah pun belum tentu mengerti dengan kritik ini. Saya rasa itu sebetulnya. Oke, artinya arahnya juga bisa menjadi salah satu penguat juga sebagai positioning Muhaimin Iskandar yang selama ini memang mengusung perubahan, itu juga bisa diartikan arahnya ke arah sana, Bang Deddy? Iya, kalau dari sisi itu saya kira apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sudah tepat. Dalam artian positioning kampanyenya memang antitesa dari Joko Widodo. Ketika Prabowo Subianto, Gibran akan melakukan endorsement terhadap program-program pemerintahan sekarang, mau tidak mau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tentu melawannya dengan kontra Jokowi, termasuk juga kontra Prabowo. Yang kesulitan kan memang nanti kemudian adalah Ganjar Pranowo, karena terjepit di antara kepentingan Prabowo dengan kepentingan dari Anies Muhaimin. Tetapi yang pasti kritik Muhaimin tidak selalu keliru. Dalam artian dengan konsep negara kita yang kepulauan, seperti yang saya katakan tadi itu,
jalan tol itu sebetulnya malah bukan prioritas, itu benar. Dalam artian ketika akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat umum atau masyarakat mayoritas itu tidak diperhatikan, tetapi justru memprioritaskan jalan tol yang berbayar itu tadi, sebetulnya memang itu ada ketimpangan. Terlebih jalan tol itu hanya menghubungkan kota-kota besar gitu ya, dan dinikmati hanya sedikit orang. Orang yang kira-kira memerlukan akses antar kota, antar provinsi dalam jarak jauh, itu saja yang menikmati. Sementara kelompok masyarakat yang menetap, misalnya kelompok masyarakat urban gitu ya, termasuk dengan profesi tukang ojek atau mungkin tukang beca, jelas mereka tidak akan menikmati itu. Bahkan dalam kepentingan tertentu sekalipun, mungkin juga mereka tidak akan menikmati juga. Tukang ojek misalnya perantauan di ibu kota akan menikmati jalan tol kan hanya sesekali saja dalam program tahunan misalnya mudik lebaran atau apa gitu. Jadi satu sisi kita perlu mendukung kritik ini sebagai bentuk bahwa memang jalan tol bukan sesuatu yang prioritas untuk kondisi bangsa gitu ya. Tapi sisi lain juga itu tidak kemudian bijak karena mau tidak mau gitu ya, kita perlu melakukan pembangunan yang jangkanya itu jangka panjang dan jalan tol saya kira juga upaya yang baik juga untuk masa depan kita gitu. Oke, ini kan kritikan dari Muhaimin Iskandar kemudian dijawab oleh beberapa tokoh juga dari pasangan calon lain atau tim kampanye, termasuk juga disampaikan oleh Ridwan Kamil, ada juga disampaikan oleh Mas Kaisang, yang mana kaitannya adalah bagaimana ini adalah untuk menuju kemajuan Indonesia. Lalu seolah Caimin ini dianggap tidak mendukung juga untuk kemajuan infrastruktur di tanah air. Menurut komentar Bang Deddy, bagaimana kemudian pro kontra yang juga muncul di dalamnya setelah statement Muhaimin Iskandar ini, Bang? Ya, kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Dan juga yang dilontarkan oleh Muhaimin itu kan ditujukan kepada pemerintah, bukan ditujukan kepada sesama calon presiden, kan begitu kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa kritik itu ada baiknya juga diperhatikan, karena memang urgensinya juga tidak, apalagi kalau dikaitkan dengan pajak tadi kan urgensinya menjadi tidak ada. Kecuali ketika memang bahwa semua pembayar pajak itu bisa melalui jalan tol tanpa harus dipungut biaya. Misalnya kita saja yang setiap hari bisa menikmati jalan tol, itu bukan serta-merta bahwa kita menikmati atas pembayaran pajak kita kan. Karena faktanya kita pembayar pajak, tetapi kita juga harus membayar jalan tol di sekali pakai, sekali bayar kan kira-kira begitu. Oke, baik Bang Deddy. Ada di momen bersamaan juga ini Bang, saya mau minta komentar dari Abang bagaimana statement lagi disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Ini berkaitan soal statementnya yang mengatakan dompet warga Bekasi ini yang saat ini kemudian disorot kempis, sementara banyak sekali mal-mal yang berada di Bekasi. Ini apakah arahnya juga untuk menuju positioning Muhaimin Iskandar sebagai pembawa perubahan atau justru ada hal lain yang Abang lihat? Ya, kalau memang dari statement itu, ya kalau kita mau mendengar dari sudut pandang yang lebih jernih, itu saya kira juga kritik yang cukup umum. Sebenarnya kan Bekasi dimension itu bukan persoalan ditujukan langsung pada warga yang tinggal di Bekasi kan, itu ditujukan sebetulnya representasi pada seluruh warga negara kita. Mall tidak hanya di Bekasi, bahkan di beberapa wilayah, utamanya memang kota besar, mall banyak. Tapi jadi masalah adalah lebih banyak masyarakat yang justru tidak menikmati fasilitas-fasilitas kemajuan itu karena faktor ekonomi yang rendah. Nah, kritik itu akan bagus kalau kemudian kita bisa lihat di visi misi Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan itu memang mendorong kesejahteraan, paling tidak adalah membangun kesetaraan yang berimbas pada kesejahteraan itu. Nah, persoalannya adalah apakah di visi misi Anies Muhaimin sudah cukup jelas dalam mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat atau belum? Ketika visi misi itu tidak berisikan hal-hal yang kira-kira bisa terimplementasi untuk menunjang kesejahteraan publik, maka kritik Muhaimin juga mungkin hanya sekedar kritikan saja karena tidak disertai dengan rencana apa yang membuat warga Bekasi dalam tanda kutip ya bisa betul-betul menikmati
mal-mal yang ada di Bekasi gitu ya, tanpa harus memikirkan bahwa dompet mereka tipis, kira-kira begitu. Oke, harusnya selain Yang kritik pasti juga, adalah uh, hmm? Yang Ya, pasti silakan. saya kira adalah bahwa kritik Muhaimin ini sebetulnya general. Ini masalah pokok di hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya memang masyarakat perkotaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan di perkotaan itu dengan biaya yang cukup mahal, tetapi tidak berbanding dengan penghasilan yang didapatkan dari jam kerja masing-masing kota itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dibenahi. Mhm. Anies Muhaimin saya kira perlu menjelaskan kepada publik bagaimana caranya supaya akses terhadap fasilitas pembangunan itu sejalan dengan pendapatan warga negaranya. Sepanjang pendapatan dengan pengeluaran itu terjadi ketimpangan, maka sebetulnya kita sia-sia juga punya cita-cita Indonesia emas misalnya ya 2045, atau sia-sia juga ketika Muhaimin mengatakan dia ingin menyejahterakan warganya, tapi tidak ada proses implementasi yang cukup jelas mengarah ke sana begitu. Oke, artinya implementasi atau bagaimana solusi dari masalah-masalah atau kritik yang disampaikan ini juga harusnya dipaparkan lebih jelas seperti itu, Bang Deddy, agar kemudian publik yang melihat kritikan ini juga bisa mempunyai sudut pandang lain bagaimana nantinya penyelesaian yang berkemungkinan bisa dilakukan apabila memang pasangan Anies dan juga Caimin ini terpilih menjadi presiden. Ya, kita bisa lihat misalnya begini ya, dari data kemiskinan misalnya dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, itu kan yang terjadi bukan peningkatan pendapatan warga negara. Yang terjadi adalah menurunkan standar penilaian kemiskinan. Ketika era SBY misalnya, masyarakat itu dianggap miskin dengan standar ketika memiliki rumah tanpa ubin misalnya. Dulu sempat ramai sekali. Tiba-tiba ketika masa Presiden Joko Widodo, standar kemiskinan itu diturunkan menjadi penghasilan yang lebih rendah, yang misalnya per hari misalnya hanya 20 atau 15 dolar misalnya, maka itu masuk kategori miskin. Artinya jumlah orang miskin di era SBY dengan era Jokowi jangan-jangan bertambah, tapi standarnya diturunkan, sehingga yang masuk kategori miskin itu menjadi lebih kecil. Nah, Muhaimin saya kira dengan kritiknya tadi yang menganalogikan di Bekasi banyak mall tapi warganya kesulitan secara ekonomi, itu harus punya visi misi yang perlu dijelaskan kepada publik. Standar kemiskinan dinaikkan, bukan diturunkan ya. Misalnya mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah misalnya dalam 1 bulan masuk kategori miskin. Sehingga pemerintah di era Muhaimin Anies Baswedan nanti ke depan, mereka berupaya supaya warga negara Indonesia itu batas minimum penghasilannya harus di atas itu. Nah, kalau itu berhasil, saya kira kritikan ini menjadi penting sekali gitu. Oke, baik. Bang Deddy, ini kan kalau kita melihat memang statement kontroversial begitu ya. Dan kerap sekali disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Saya mau minta pandangan Anda dari segi gaya politik seorang Muhaimin Iskandar ini sedianya apakah memang kritikan atau mungkin statement kontroversial ini adalah DNA dari seorang Muhaimin Iskandar atau ini hanya karena momentumnya dia adalah pengusung perubahan seperti itu, Bang? Ya, kalau kita mau lihat apakah Muhaimin Iskandar ini kontroversial atau tidak sih, hemat saya tidak ya. Kenapa? Karena kita hanya melihat kontroversinya itu kan dari sudut pandang rivalitas, dan itu pun terjadi di masa kontestasi sekarang. Sebelumnya Muhaimin tidak begitu kontroversial. Memang dia cenderung punya agresivitas yang lebih lah dibandingkan dengan politisi yang lain. Bahkan sejak 2014 sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Meskipun tidak berhasil, dan berhasil di tahun 2023 ini bersama dengan Anies Baswedan. Yang kedua saya kira ini lebih mungkin statement Muhaimin itu ditujukan karena memang penetrasi kampanyenya, bahwa dia mau tidak mau bersama dengan Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan porsi pemilihnya sudah ditentukan sejak awal sebagai kontra pemerintah. Sehingga mau tidak mau kritik-kritik terhadap pemerintah itu kan menjadi penting. Karena tidak mungkin kritik itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo atau oleh Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo juga berusaha melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi kan tidak berhasil. Justru dijauhi oleh pemilih. Kenapa? Karena dianggap tidak relevan. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang sama-sama mengusung Joko Widodo, dan Joko Widodo juga sesama kader dari PDI Perjuangan. Nah, momentum Muhaimin sekarang
adalah di seberang Joko Widodo. Jadi itu menurut saya secara politik cukup tepat. Untuk statement-statement yang kemudian disampaikan, ini seberapa besar akan mempengaruhi elektabilitas dari pasangan nomor urut 1 ini, Bang Deddy? Kalau kita lihat dari porsi pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kalau dalam catatan saya misalnya kelompok yang puas dengan kinerja pemerintah itu per 17 November kemarin itu ada 48%. Ini dengan catatan kepuasan secara general ya, bukan kepuasan atas program. Kepuasan general terhadap pemerintah Joko Widodo 48% dalam catatan itu. Artinya yang tidak puas mencapai 52%. Nah, porsi Muhaimin tentu mengejar kelompok yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah, yaitu 52% ini. Sehingga kalau ditanya apakah ini nanti cukup berhasil meningkatkan elektabilitas, sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar melakukan kritik. Tapi dalam kondisi hari ini, saya kira yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar melakukan tekanan terhadap pemerintah itu sudah tepat secara politik. Kenapa? Karena memang target market mereka adalah kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Meskipun perlu hati-hati ketika kritik itu terlalu keras gitu ya, sehingga nanti kelompok rival justru memainkan posisi sebagai yang tertindas begitu ya, terzalimi, merasa dikritik terus-menerus, merasa tidak disyukuri, tidak diapresiasi, itu juga punya resiko justru simpati akan beralih ke rival. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau bagaimana berkaitan soal janji-janji Muhaimin Iskandar, ini kan juga banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pasangan nomor urut 1, saya bisa sebut beberapa di antaranya, mulai soal BBM gratis, Bang Deddy, kemudian tunjangan untuk ibu hamil, sampai yang terbaru ini kan bagaimana modal 10 juta untuk anak muda bisa membuka bisnis. Kalau melihat janji dari Muhaimin Iskandar ini juga bagaimana kemudian akan berdampak pada elektoral dari pasangan nomor urut 1? Ini menarik ya. Janji yang paling tidak rasional saya kira memang yang BBM gratis. Kenapa? Karena Muhaimin dalam menarasikannya tidak cukup jelas. Artinya tidak cukup jelas itu kan anggapannya bahwa semua konsumen BBM itu nanti akan gratis kan gitu. Padahal dalam catatan visi misi mereka, BBM gratis itu diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Misalnya adalah mereka yang bekerja sebagai nelayan, atau mereka yang menarik angkutan umum, atau mereka yang memang menerima subsidi misalnya. Sehingga ini menarik bagi publik. Tapi karena faktor penyampaian ide BBM gratis ini yang tidak terbatas gitu ya, justru ini menjadi propaganda bagi rival. Sehingga yang diterima publik adalah tidak akan mungkin bisa menggratiskan BBM. Dari sudut itu saya kira elektabilitas akan sulit terbangun ketika kepercayaan publik tidak cukup memadai terkait dengan program itu. Tetapi kalau publik merasa yakin bahwa program itu bisa terselenggara dengan baik, maka elektabilitas itu akan meningkat. Contohnya yang misalnya tadi akan memberikan bantuan usaha terhadap anak-anak muda, nah itu besar kemungkinan punya potensi akan meningkatkan elektabilitas. Meskipun BBM gratis itu sebetulnya kan sama dengan makan siang gratisnya Prabowo Subianto. Hanya saja kemudian ketika BBM gratis itu diterima oleh kelompok kelas kelas yang tidak terlalu bawah ya lah, kelas yang hampir menengah ke atas lah untuk BBM gratis. Sementara makan siang gratis itu adalah kelompok dari bawah sampai kelas ke maksimum kelas sebelum menengah. Jadi lebih mungkin yang dipercaya justru adalah makan siang gratis. Padahal dua-duanya sama-sama tidak rasional dan sama-sama buruk sebetulnya. Semua program pemerintah atau calon pemerintah gitu ya, termasuk Muhaimin Iskandar, sepanjang mereka menggunakan istilah gratis, itu besar kemungkinan adalah program yang sangat buruk. Program yang sangat mungkin tidak akan tercapai. Program yang sangat mungkin hanya akan berhenti pada janji-janji politik saja. Oke, program berkaitan soal statement yang mengatakan akan melakukan penggratisan, ini salah satu janji yang buruk dan kemungkinan besar prediksi Bang Deddy ini tidak akan mungkin dilaksanakan apabila
di masa kepemimpinan itu terjadi. Artinya ini janji-janji politik yang disampaikan oleh paslon, dalam hal ini dalam bahasan kita bagaimana Muhaimin Iskandar ini juga bisa berpotensi menjadi blunder nantinya, Bang? Blunder mungkin tidak, dengan catatan bahwa BBM gratis itu adalah untuk semua kalangan. Maksudnya untuk semua kalangan itu, ya anggaplah untuk semua kalangan yang menerima BBM bersubsidi misalnya. Tetapi kalau faktanya nanti dalam implementasi ternyata hanya kelompok tertentu, ya mungkin bisa saja gitu. Tapi yang jadi masalah adalah meyakinkan publik terkait program BBM gratis ini tidak mudah. Ketika banyak respon dari publik yang justru tidak percaya terhadap implementasinya, maka mungkin ya ini akan menjadi blunder bagi Muhaimin Iskandar. Sama blundernya seperti Prabowo menggunakan istilah makan siang gratis. Terakhir dari saya, Bang Deddy, ini kan kalau publik melihat ada kejenakaan dari sosok Muhaimin Iskandar, bahkan beberapa Timnas Amin juga mengatakan Caimin ini memberi warna baru karena citra nyeleneh yang memang selama ini berkali-kali disematkan oleh Muhaimin Iskandar. Kalau dari pandangan Bang Deddy sekaligus menjadi closing statement, ini dampaknya sejauh yang memang sudah terjadi saat ini lebih banyak ke arah positif atau justru ke arah negatif dalam kontestasi Pilpres ini, Bang? Ya, saya mungkin ini sedikit subjektif ya, menilai Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Nah, Muhaimin Iskandar dengan aktivitas dia yang memang santri, dia adalah keluarga dari pendiri Nahdlatul Ulama begitu ya. Kemudian partainya juga PKB, pemilihnya juga Nahdliyin. Saya kira kelompok yang memilih Muhaimin Iskandar ini pasti sedikit banyak sudah mengenal Muhaimin Iskandar. Jadi bacaan saya ini tidak akan mempengaruhi apakah penurunan elektabilitas terhadap Anies Baswedan atau tidak. Terlebih ketika Muhaimin Iskandar ini nanti dalam kerja-kerja politik ya, bukan dalam propagandanya, dalam kerja-kerja politik Muhaimin dibatasi saja untuk melakukan aktivitas kampanye misalnya hanya untuk di wilayah Jawa misalnya, sementara di luar Jawa dikerjakan oleh tokoh yang lain. Meskipun dalam skala nasional sosok jenaka seperti Muhaimin Iskandar ini juga bukan sosok baru. Artinya Prabowo Subianto juga sesekali jenaka. Ganjar Pranowo juga menurut saya juga masuk kategori kelompok yang jenaka. Terlebih era Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang itu justru kejenakaan politik itu menjadi bagian dari kehidupan politik kita. Jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk itu. Okay. Prabowo saja yang semula dia memposisikan diri sebagai tokoh yang patriotik begitu ya, yang dengan ketegasan. Faktanya hari ini mereka menggunakan kampanye jenaka, kira-kira gitu. Oke, artinya tidak akan banyak kemudian berpengaruh negatif bagi elektabilitas, namun ini juga menjadi salah satu bagian mewarnai kontestasi menuju Pilpres mendatang seperti itu ya, Bang Deddy. Bang Deddy, terima kasih banyak untuk bahasan kita pada sama-sama ini. Semoga di lain kesempatan Bang Deddy kita bisa berbincang lagi dengan bahasan lainnya. Bang Deddy sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya Tribuners, demikian program Tribun News Fokus hari ini dengan tema kritik Caimin soal tukang becak yang tidak bisa lewat jalan tol dilihat dari sisi dan juga kacamata seorang pengamat. Nantikan program Tribun News Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah misalnya mendekati masa pemilihan tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar.
beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Selamat malam, Tribuners. Program Tribun Sound Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih mengiringi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saudara, yang mana hari ini saya akan mengangkat bagaimana banyak yang menjadi sorotan dari statement Muhaimin Iskandar, termasuk yang terbaru, terkait bagaimana Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa tukang becak tidak bisa lewat jalan tol. Yang mana ini juga menjadi salah satu kritikan pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kacamata pengamat politik soal kritikan dari Muhaimin Iskandar ini? Kami akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah sudah bergabung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam, Bang Deddy. Halo, selamat malam. Baik, Bang Deddy, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sampai malam ini sehat. Siap, terima kasih banyak Bang Deddy menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang, sebagai pengantar, saya mau minta statement terlebih dahulu dari Bang Deddy melihat bagaimana tadi juga sempat saya katakan. Ada kritikan dari Muhaimin Iskandar yang terbaru mengatakan tol ini tidak bisa dirasakan oleh sejumlah tukang becak, begitu Bang? Ya, sebetulnya kritik senada seperti Muhaimin Iskandar ini bukan sesuatu yang baru, tapi bahkan dari pemilu Pilpres 2019 juga sudah banyak yang mengatakan itu. Dan statement bahwa tukang beca mungkin juga di luar itu gitu ya, tukang ojek bahkan tidak bisa menikmati jalan tol. Ini bukan kritik yang bisa kita tafsirkan sebagai kritik langsung pada tolnya, tetapi ini adalah kritik bahwa tidak ada distribusi pajak yang secara langsung bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Itu yang pertama. Kenapa? Dan jalan tol juga saya kira juga bukan jalan yang tanpa biaya ya, meskipun mereka yang melalui jalan tol sudah bayar pajak sekalipun, faktanya kan mereka juga tetap membayar ketika memasuki jalan tol itu. Tapi kritik ini mungkin sisi yang lain tidak bijak. Kenapa? Karena mau tidak mau proses infrastruktur, kelengkapan infrastruktur itu penting juga bagi sebuah negara. Terlebih bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Artinya akses dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi penting, kira-kira begitu. Tapi kalau kritik itu ditujukan bahwa sebagai antitesa, di mana Joko Widodo selama ini selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur, lalu Muhaimin ingin mengatakan bahwa infrastruktur bukan sesuatu yang prioritas, itu sah-sah saja. Hanya saja apakah ini kemudian bisa berimbas pada elektoral gitu ya, artinya bisa memupuk simpati kepada Muhaimin Iskandar, saya kira kritik semacam ini cukup elitis, dampaknya tidak akan besar gitu ya, dan kelompok kelas bawah pun belum tentu mengerti dengan kritik ini. Saya rasa itu sebetulnya. Oke, artinya arahnya juga bisa menjadi salah satu penguat juga sebagai positioning Muhaimin Iskandar yang selama ini memang mengusung perubahan, itu juga bisa diartikan arahnya ke arah sana, Bang Deddy? Iya, kalau dari sisi itu saya kira apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sudah tepat. Dalam artian positioning kampanyenya memang antitesa dari Joko Widodo. Ketika Prabowo Subianto, Gibran akan melakukan endorsement terhadap program-program pemerintahan sekarang, mau tidak mau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tentu melawannya dengan kontra Jokowi, termasuk juga kontra Prabowo. Yang kesulitan kan memang nanti kemudian adalah Ganjar Pranowo, karena terjepit di antara kepentingan Prabowo dengan kepentingan dari Anies Muhaimin. Tetapi yang pasti kritik Muhaimin tidak selalu keliru. Dalam artian dengan konsep negara kita yang kepulauan, seperti yang saya katakan tadi itu, jalan tol itu sebetulnya malah bukan prioritas, itu benar. Dalam artian ketika akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat umum atau masyarakat mayoritas itu tidak diperhatikan, tetapi justru memprioritaskan jalan tol yang berbayar itu tadi, sebetulnya memang itu ada ketimpangan. Terlebih jalan tol itu hanya menghubungkan kota-kota besar gitu ya, dan dinikmati hanya sedikit orang. Orang yang kira-kira memerlukan akses antar kota, antar provinsi dalam jarak jauh, itu saja yang menikmati.
Sementara kelompok masyarakat yang menetap, misalnya kelompok masyarakat urban gitu ya, termasuk dengan profesi tukang ojek atau mungkin tukang beca, jelas mereka tidak akan menikmati itu. Bahkan dalam kepentingan tertentu sekalipun, mungkin juga mereka tidak akan menikmati juga. Tukang ojek misalnya perantauan di ibu kota akan menikmati jalan tol kan hanya sesekali saja dalam program tahunan misalnya mudik lebaran atau apa gitu. Jadi satu sisi kita perlu mendukung kritik ini sebagai bentuk bahwa memang jalan tol bukan sesuatu yang prioritas untuk kondisi bangsa gitu ya. Tapi sisi lain juga itu tidak kemudian bijak karena mau tidak mau gitu ya. Kita perlu melakukan pembangunan yang jangkanya itu jangka panjang dan jalan tol saya kira juga upaya yang baik juga untuk masa depan kita gitu. Oke, ini kan kritikan dari Muhaimin Iskandar kemudian dijawab oleh beberapa tokoh juga dari pasangan calon lain atau tim kampanye, termasuk juga disampaikan oleh Ridwan Kamil, ada juga disampaikan oleh Mas Kaisang yang mana kaitannya adalah bagaimana ini adalah untuk menuju kemajuan Indonesia. Lalu seolah Caimin ini dianggap tidak mendukung juga untuk kemajuan infrastruktur di tanah air. Menurut komentar Bang Deddy, bagaimana kemudian pro kontra yang juga muncul di dalamnya setelah statement Muhaimin Iskandar ini, Bang? Ya, kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Dan juga yang dilontarkan oleh Muhaimin itu kan ditujukan kepada pemerintah, bukan ditujukan kepada sesama calon presiden, kan begitu kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa kritik itu ada baiknya juga diperhatikan karena memang urgensinya juga tidak, apalagi kalau dikaitkan dengan pajak tadi kan urgensinya menjadi tidak ada kecuali ketika memang bahwa semua pembayar pajak itu bisa melalui jalan tol tanpa harus dipungut biaya. Misalnya kita saja yang setiap hari bisa menikmati jalan tol itu bukan serta-merta bahwa kita menikmati atas pembayaran pajak kita kan. Karena faktanya kita pembayar pajak, tetapi kita juga harus membayar jalan tol di sekali pakai, sekali bayar kan kira-kira begitu. Oke, baik Bang Deddy. Ada di momen bersamaan juga ini Bang, saya mau minta komentar dari Abang bagaimana statement lagi disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Ini berkaitan soal statementnya yang mengatakan dompet warga Bekasi ini yang saat ini kemudian disorot kempis, sementara banyak sekali mal-mal yang berada di Bekasi. Ini apakah arahnya juga untuk menuju positioning Muhaimin Iskandar sebagai pembawa perubahan atau justru ada hal lain yang Abang lihat? Ya, kalau memang dari statement itu, ya kalau kita mau mendengar dari sudut pandang yang lebih jernih, itu saya kira juga kritik yang cukup umum. Sebenarnya kan Bekasi, dimension, itu bukan persoalan ditujukan langsung pada warga yang tinggal di Bekasi kan, itu ditujukan sebetulnya representasi pada seluruh warga negara kita. Mall tidak hanya di Bekasi, bahkan di beberapa wilayah, utamanya memang kota besar, mall banyak. Tapi jadi masalah adalah lebih banyak masyarakat yang justru tidak menikmati fasilitas-fasilitas kemajuan itu karena faktor ekonomi yang rendah. Nah, kritik itu akan bagus kalau kemudian kita bisa lihat di visi misi Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan itu memang mendorong kesejahteraan, paling tidak adalah membangun kesetaraan yang berimbas pada kesejahteraan itu. Nah, persoalannya adalah apakah di visi misi Anies Muhaimin sudah cukup jelas dalam mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat atau belum? Ketika visi misi itu tidak berisikan hal-hal yang kira-kira bisa terimplementasi untuk menunjang kesejahteraan publik, maka kritik Muhaimin juga mungkin hanya sekedar kritikan saja karena tidak disertai dengan rencana apa yang membuat warga Bekasi dalam tanda kutip ya bisa betul-betul menikmati mal-mal yang ada di Bekasi gitu ya tanpa harus memikirkan bahwa dompet mereka tipis kira-kira begitu. Oke, harusnya selain kritik juga adalah silakan. Saya kira adalah bahwa kritik Muhaimin ini sebetulnya general. Ini masalah pokok di hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya memang masyarakat perkotaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan di perkotaan itu dengan biaya yang cukup mahal, tetapi tidak berbanding dengan penghasilan yang didapatkan dari jam kerja masing-masing kota itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dibenahi. Anies Muhaimin saya kira
perlu menjelaskan kepada publik bagaimana caranya supaya akses terhadap fasilitas pembangunan itu sejalan dengan pendapatan warga negaranya. Sepanjang pendapatan dengan pengeluaran itu terjadi ketimpangan, maka sebetulnya kita sia-sia juga punya cita-cita Indonesia emas misalnya ya 2045, atau sia-sia juga ketika Muhaimin mengatakan dia ingin menyejahterakan warganya, tapi tidak ada proses implementasi yang cukup jelas mengarah ke sana begitu. Oke, artinya implementasi atau bagaimana solusi dari masalah-masalah atau kritik yang disampaikan ini juga harusnya dipaparkan lebih jelas seperti itu Bang Deddy, agar kemudian publik yang melihat kritikan ini juga bisa mempunyai sudut pandang lain bagaimana nantinya penyelesaian yang berkemungkinan bisa dilakukan apabila memang pasangan Anies dan juga Caimin ini terpilih menjadi presiden. Ya, kita bisa lihat misalnya begini ya, dari data kemiskinan misalnya dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, itu kan yang terjadi bukan peningkatan pendapatan warga negara. Yang terjadi adalah menurunkan standar penilaian kemiskinan. Ketika era SBY misalnya, masyarakat itu dianggap miskin dengan standar ketika memiliki rumah tanpa ubin misalnya. Dulu sempat ramai sekali. Tiba-tiba ketika masa Presiden Joko Widodo, standar kemiskinan itu diturunkan menjadi penghasilan yang lebih rendah, yang misalnya per hari misalnya hanya 20 atau 15 dolar misalnya, maka itu masuk kategori miskin. Artinya jumlah orang miskin di era SBY dengan era Jokowi jangan-jangan bertambah, tapi standarnya diturunkan, sehingga yang masuk kategori miskin itu menjadi lebih kecil. Nah, Muhaimin saya kira dengan kritiknya tadi yang menganalogikan di Bekasi banyak mall tapi warganya kesulitan secara ekonomi, itu harus punya visi misi yang perlu dijelaskan kepada publik. Standar kemiskinan dinaikkan, bukan diturunkan ya. Misalnya mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah misalnya dalam 1 bulan masuk kategori miskin. Sehingga pemerintah di era Muhaimin Anies Baswedan nanti ke depan, mereka berupaya supaya warga negara Indonesia itu batas minimum penghasilannya harus di atas itu. Nah, kalau itu berhasil, saya kira kritikan ini menjadi penting sekali gitu. Oke, baik. Bang Deddy, ini kan kalau kita melihat memang statement kontroversial begitu ya. Dan kerap sekali disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Saya mau minta pandangan Anda dari segi gaya politik seorang Muhaimin Iskandar ini, sedianya apakah memang kritikan atau mungkin statement kontroversial ini adalah DNA dari seorang Muhaimin Iskandar, atau ini hanya karena momentumnya dia adalah pengusung perubahan seperti itu, Bang? Ya, kalau kita mau lihat apakah Muhaimin Iskandar ini kontroversial atau tidak sih, hemat saya tidak ya. Kenapa? Karena kita hanya melihat kontroversinya itu kan dari sudut pandang rivalitas, dan itu pun terjadi di masa kontestasi sekarang. Sebelumnya Muhaimin tidak begitu kontroversial. Memang dia cenderung punya agresivitas yang lebih lah dibandingkan dengan politisi yang lain. Bahkan sejak 2014 sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, meskipun tidak berhasil, dan berhasil di tahun 2023 ini bersama dengan Anies Baswedan. Yang kedua, saya kira ini lebih mungkin statement Muhaimin itu ditujukan karena memang penetrasi kampanyenya, bahwa dia mau tidak mau bersama dengan Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan porsi pemilihnya sudah ditentukan sejak awal sebagai kontra pemerintah. Sehingga mau tidak mau kritik-kritik terhadap pemerintah itu kan menjadi penting. Karena tidak mungkin kritik itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo atau oleh Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo juga berusaha melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi kan tidak berhasil, justru dijauhi oleh pemilih. Kenapa? Karena dianggap tidak relevan. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang sama-sama mengusung Joko Widodo, dan Joko Widodo juga sesama kader dari PDI Perjuangan. Nah, momentum Muhaimin sekarang adalah di seberang Joko Widodo, jadi itu menurut saya secara politik cukup tepat. Untuk statement-statement yang kemudian disampaikan, ini seberapa besar akan mempengaruhi elektabilitas dari pasangan nomor urut 1 ini, Bang Deddy? Kalau kita lihat dari porsi pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kalau dalam catatan saya misalnya, kelompok yang puas dengan kinerja pemerintah itu per 17 November kemarin, itu ada 48%. Ini dengan catatan kepuasan secara general ya, bukan kepuasan atas program.
kepuasan general terhadap pemerintah Joko Widodo 48% dalam catatan IPO. Artinya yang tidak puas mencapai 52%. Nah, porsi Muhaimin tentu mengejar kelompok yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah, yaitu 52% ini. Sehingga kalau ditanya apakah ini nanti cukup berhasil meningkatkan elektabilitas, sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan, tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar melakukan kritik. Tapi dalam kondisi hari ini, saya kira yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar melakukan tekanan terhadap pemerintah itu sudah tepat secara politik. Kenapa? Karena memang target market mereka adalah kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Meskipun perlu hati-hati ketika kritik itu terlalu keras gitu ya, sehingga nanti kelompok rival justru memainkan posisi sebagai yang tertindas begitu ya, terzalimi, merasa dikritik terus-menerus, merasa tidak disyukuri, tidak diapresiasi, itu juga punya resiko justru simpati akan beralih ke rival. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau bagaimana berkaitan soal janji-janji Muhaimin Iskandar, ini kan juga banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pasangan nomor urut 1. Saya bisa sebut beberapa di antaranya, mulai soal BBM gratis, Bang Deddy, kemudian tunjangan untuk ibu hamil, sampai yang terbaru ini kan bagaimana modal 10 juta untuk anak muda bisa membuka bisnis. Kalau melihat janji dari Muhaimin Iskandar ini juga bagaimana kemudian akan berdampak pada elektoral dari pasangan nomor urut 1? Ini menarik ya. Janji yang paling tidak rasional saya kira memang yang BBM gratis. Kenapa? Karena Muhaimin dalam menarasikannya tidak cukup jelas. Artinya tidak cukup jelas itu kan anggapannya bahwa semua konsumen BBM itu nanti akan gratis kan gitu. Padahal dalam catatan visi misi mereka, BBM gratis itu diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Misalnya adalah mereka yang bekerja sebagai nelayan, atau mereka yang menarik angkutan umum, atau mereka yang memang menerima subsidi misalnya. Sehingga ini menarik bagi publik. Tapi karena faktor penyampaian ide BBM gratis ini yang tidak terbatas gitu ya, justru ini menjadi propaganda bagi rival. Sehingga yang diterima publik adalah tidak akan mungkin bisa menggratiskan BBM. Dari sudut itu saya kira elektabilitas akan sulit terbangun ketika kepercayaan publik tidak cukup memadai terkait dengan program itu. Tetapi kalau publik merasa yakin bahwa program itu bisa terselenggara dengan baik, maka elektabilitas itu akan meningkat. Contohnya yang misalnya tadi akan memberikan bantuan usaha terhadap anak-anak muda, nah itu besar kemungkinan punya potensi akan meningkatkan elektabilitas. Meskipun BBM gratis itu sebetulnya kan sama dengan makan siang gratisnya Prabowo Subianto. Hanya saja kemudian ketika BBM gratis itu diterima oleh kelompok kelas kelas yang tidak terlalu bawah ya lah, kelas yang hampir menengah ke atas lah untuk BBM gratis. Sementara makan siang gratis itu adalah kelompok dari bawah sampai kelas ke maksimum kelas sebelum menengah. Jadi lebih mungkin yang dipercaya justru adalah makan siang gratis. Padahal dua-duanya sama-sama tidak rasional dan sama-sama buruk sebetulnya. Semua program pemerintah atau calon pemerintah gitu ya, termasuk Muhaimin Iskandar, sepanjang mereka menggunakan istilah gratis, itu besar kemungkinan adalah program yang sangat buruk. Program yang sangat mungkin tidak akan tercapai. Program yang sangat mungkin hanya akan berhenti pada janji-janji politik saja. Oke, program berkaitan soal statement yang mengatakan akan melakukan penggratisan, ini salah satu janji yang buruk dan kemungkinan besar prediksi Bang Deddy ini tidak akan mungkin dilaksanakan apabila di masa kepemimpinan itu terjadi. Artinya ini janji-janji politik yang disampaikan oleh paslon, dalam hal ini dalam bahasan kita bagaimana Muhaimin Iskandar, ini juga bisa berpotensi menjadi blunder nantinya, Bang? Blunder mungkin tidak, dengan catatan bahwa BBM gratis itu adalah untuk semua kalangan. Maksudnya untuk semua kalangan itu, ya anggaplah untuk semua kalangan yang menerima BBM bersubsidi misalnya. Tetapi kalau faktanya nanti dalam implementasi ternyata hanya kelompok tertentu, ya mungkin bisa saja gitu. Tapi yang jadi masalah adalah meyakinkan publik terkait program BBM gratis ini tidak mudah. Ketika banyak respon dari publik yang justru tidak percaya terhadap implementasinya,
maka mungkin iya, ini akan menjadi blunder bagi Muhaimin Iskandar. Sama blundernya seperti Prabowo menggunakan istilah makan siang gratis. Terakhir dari saya, Bang Deddy, ini kan kalau publik melihat ada kejenakaan dari sosok Muhaimin Iskandar. Bahkan beberapa Timnas Amin juga mengatakan Caimin ini memberi warna baru karena citra nyeleneh yang memang selama ini berkali-kali disematkan oleh Muhaimin Iskandar. Kalau dari pandangan Bang Deddy sekaligus menjadi closing statement, ini dampaknya sejauh yang memang sudah terjadi saat ini lebih banyak ke arah positif atau justru ke arah negatif dalam kontestasi Pilpres ini, Bang? Ya, saya mungkin ini sedikit subjektif ya. Menilai Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Nah, Muhaimin Iskandar dengan aktivitas dia yang memang santri, dia adalah keluarga dari pendiri Nahdlatul Ulama begitu ya. Kemudian partainya juga PKB, pemilihnya juga Nahdlin. Saya kira kelompok yang memilih Muhaimin Iskandar ini pasti sedikit banyak sudah mengenal Muhaimin Iskandar. Jadi bacaan saya ini tidak akan mempengaruhi apakah penurunan elektabilitas terhadap Anies Baswedan atau tidak. Terlebih ketika Muhaimin Iskandar ini nanti dalam kerja-kerja politik ya, bukan dalam propagandanya, dalam kerja-kerja politik, Muhaimin dibatasi saja untuk melakukan aktivitas kampanye misalnya hanya untuk di wilayah Jawa misalnya. Sementara di luar Jawa dikerjakan oleh tokoh yang lain. Meskipun dalam skala nasional, sosok jenaka seperti Muhaimin Iskandar ini juga bukan sosok baru. Artinya Prabowo Subianto juga sesekali jenaka. Ganjar Pranowo juga menurut saya juga masuk kategori kelompok yang jenaka. Terlebih era Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang itu justru kejenakaan politik itu menjadi bagian dari kehidupan politik kita. Jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk itu. Prabowo saja yang semula dia memposisikan diri sebagai tokoh yang patriotik begitu ya, yang dengan ketegasan. Faktanya hari ini mereka menggunakan kampanye jenaka, kira-kira gitu. Oke, artinya tidak akan banyak kemudian berpengaruh negatif bagi elektabilitas, namun ini juga menjadi salah satu bagian mewarnai kontestasi menuju Pilpres mendatang seperti itu ya, Bang Deddy. Bang Deddy, terima kasih banyak untuk bahasan kita pada ya, sama-sama kali ini. Semoga di lain kesempatan, Bang Deddy, kita bisa berbincang lagi dengan bahasan-bahasan lainnya. Bang Deddy, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya, Tribuners, demikian program Tribunson Fokus hari ini dengan tema kritik Caimin soal tukang becak yang tidak bisa lewat jalan tol dilihat dari sisi dan juga kacamata seorang pengamat. Nantikan program Tribunson Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda. Saya pamit undur diri, terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah misalnya mendekati masa pemilihan, tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Selamat malam, Tribuners. Program Tribunson Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih mengiringi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saudara, yang mana hari ini saya akan mengangkat bagaimana banyak yang
menjadi sorotan dari statement Muhaimin Iskandar, termasuk yang terbaru, terkait bagaimana Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa tukang becak tidak bisa lewat jalan tol. Yang mana ini juga menjadi salah satu kritikan pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kacamata pengamat politik soal kritikan dari Muhaimin Iskandar ini? Kami akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah sudah bergabung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam Bang Deddy. Halo, selamat malam. Baik Bang Deddy, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sampai Baik. malam ini sehat. Siap, terima kasih banyak Bang Deddy menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang, sebagai pengantar, saya mau minta statement terlebih dahulu dari Bang Deddy melihat bagaimana tadi juga sempat saya katakan. Ada kritikan dari Muhaimin Iskandar yang terbaru mengatakan tol ini tidak bisa dirasakan oleh sejumlah tukang becak, begitu Bang? Ya, sebetulnya kritik senada seperti Muhaimin Iskandar ini bukan sesuatu yang baru, tapi bahkan dari pemilu Pilpres 2019 juga sudah banyak yang mengatakan itu. Dan statement bahwa tukang beca mungkin juga di luar itu gitu ya, tukang ojek bahkan tidak bisa menikmati jalan tol. Ini bukan kritik yang bisa kita tafsirkan sebagai kritik langsung pada tolnya, tetapi ini adalah kritik bahwa tidak ada distribusi pajak yang secara langsung bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Itu yang pertama. Kenapa? Dan jalan tol juga saya kira juga bukan jalan yang tanpa biaya ya, meskipun mereka yang melalui jalan tol sudah bayar pajak sekalipun, faktanya kan mereka juga tetap membayar ketika memasuki jalan tol itu. Tapi kritik ini mungkin sisi yang lain tidak bijak. Kenapa? Karena mau tidak mau proses infrastruktur, kelengkapan infrastruktur itu penting juga bagi sebuah negara. Terlebih bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Artinya akses dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi penting, kira-kira begitu. Tapi kalau kritik itu ditujukan bahwa sebagai antitesa, di mana Joko Widodo selama ini selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur, lalu Muhaimin ingin mengatakan bahwa infrastruktur bukan sesuatu yang prioritas, itu sah-sah saja. Hanya saja apakah ini kemudian bisa berimbas pada elektoral gitu ya, artinya bisa memupuk simpati kepada Muhaimin Iskandar, saya kira kritik semacam ini cukup elitis, dampaknya tidak akan besar gitu ya, dan kelompok kelas bawah pun belum tentu mengerti dengan kritik ini. Saya rasa itu sebetulnya. Oke, artinya arahnya juga bisa menjadi salah satu penguat juga sebagai positioning Muhaimin Iskandar yang selama ini memang mengusung perubahan, itu juga bisa diartikan arahnya ke arah sana, Bang Deddy? Iya, kalau dari sisi itu saya kira apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sudah tepat. Dalam artian positioning kampanyenya memang antitesa dari Joko Widodo. Ketika Prabowo Subianto, Gibran akan melakukan endorsement terhadap program-program pemerintahan sekarang, mau tidak mau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tentu melawannya dengan kontra Jokowi, termasuk juga kontra Prabowo. Yang kesulitan kan memang nanti kemudian adalah Ganjar Pranowo karena terjepit di antara kepentingan Prabowo dengan kepentingan dari Anies Muhaimin. Tetapi yang pasti kritik Muhaimin tidak selalu keliru. Dalam artian dengan konsep negara kita yang kepulauan seperti yang saya katakan tadi itu, jalan tol itu sebetulnya malah bukan prioritas, itu benar. Dalam artian ketika akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat umum atau masyarakat mayoritas itu tidak diperhatikan, tetapi justru memprioritaskan jalan tol yang berbayar itu tadi, sebetulnya memang itu ada ketimpangan. Terlebih jalan tol itu hanya menghubungkan kota-kota besar gitu ya, dan dinikmati hanya sedikit orang. Orang yang kira-kira memerlukan akses antar kota, antar provinsi dalam jarak jauh, itu saja yang menikmati. Sementara kelompok masyarakat yang menetap, misalnya kelompok masyarakat urban gitu ya, termasuk dengan profesi tukang ojek, atau mungkin tukang beca, jelas mereka tidak akan menikmati itu. Bahkan dalam kepentingan tertentu sekalipun, mungkin juga mereka tidak akan menikmati juga. Tukang ojek misalnya perantauan di ibu kota akan menikmati jalan tol kan hanya sesekali saja dalam program tahunan misalnya mudik lebaran atau apa gitu. Jadi satu sisi kita perlu mendukung kritik ini sebagai bentuk bahwa memang jalan tol bukan sesuatu yang prioritas untuk kondisi bangsa gitu ya.
Tapi sisi lain juga itu tidak kemudian bijak karena mau tidak mau gitu ya, kita perlu melakukan pembangunan yang jangkanya itu jangka panjang dan jalan tol saya kira juga upaya yang baik juga untuk masa depan kita gitu. Oke, ini kan kritikan dari Muhaimin Iskandar kemudian dijawab oleh beberapa tokoh juga dari pasangan calon lain atau tim kampanye, termasuk juga disampaikan oleh Ridwan Kamil, ada juga disampaikan oleh Mas Kaisang yang mana kaitannya adalah bagaimana ini adalah untuk menuju kemajuan Indonesia. Lalu seolah Caimin ini dianggap tidak mendukung juga untuk kemajuan infrastruktur di tanah air. Menurut komentar Bang Deddy, bagaimana kemudian pro kontra yang juga muncul di dalamnya setelah statement Muhaimin Iskandar ini, Bang? Ya, kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Dan juga yang dilontarkan oleh Muhaimin itu kan ditujukan kepada pemerintah, bukan ditujukan kepada sesama calon presiden, kan begitu kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa kritik itu ada baiknya juga diperhatikan karena memang urgensinya juga tidak, apalagi kalau dikaitkan dengan pajak tadi kan urgensinya menjadi tidak ada kecuali ketika memang bahwa semua pembayar pajak itu bisa melalui jalan tol tanpa harus dipungut biaya. Misalnya kita saja yang setiap hari bisa menikmati jalan tol itu bukan serta-merta bahwa kita menikmati atas pembayaran pajak kita kan. Karena faktanya kita pembayar pajak, tetapi kita juga harus membayar jalan tol di sekali pakai, sekali bayar kan kira-kira begitu. Oke, baik Bang Deddy. Ada di momen bersamaan juga ini Bang, saya mau minta komentar dari Abang bagaimana statement lagi disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Ini berkaitan soal statementnya yang mengatakan dompet warga Bekasi ini yang saat ini kemudian disorot kempis, sementara banyak sekali mal-mal yang berada di Bekasi. Ini apakah arahnya juga untuk menuju positioning Muhaimin Iskandar sebagai pembawa perubahan atau justru ada hal lain yang Abang lihat? Ya, kalau memang dari statement itu, ya kalau kita mau mendengar dari sudut pandang yang lebih jernih, itu saya kira juga kritik yang cukup umum. Sebenarnya kan Bekasi dimension itu bukan persoalan ditujukan langsung pada warga yang tinggal di Bekasi kan, itu ditujukan sebetulnya representasi pada seluruh warga negara kita. Mall tidak hanya di Bekasi, bahkan di beberapa wilayah, utamanya memang kota besar, mall banyak. Tapi jadi masalah adalah lebih banyak masyarakat yang justru tidak menikmati fasilitas-fasilitas kemajuan itu karena faktor ekonomi yang rendah. Nah, kritik itu akan bagus kalau kemudian kita bisa lihat di visi misi Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan itu memang mendorong kesejahteraan, paling tidak adalah membangun kesetaraan yang berimbas pada kesejahteraan itu. Nah, persoalannya adalah apakah di visi misi Anies Muhaimin sudah cukup jelas dalam mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat atau belum? Ketika visi misi itu tidak berisikan hal-hal yang kira-kira bisa terimplementasi untuk menunjang kesejahteraan publik, maka kritik Muhaimin juga mungkin hanya sekedar kritikan saja karena tidak disertai dengan rencana apa yang membuat warga Bekasi dalam tanda kutip ya bisa betul-betul menikmati mal-mal yang ada di Bekasi gitu ya tanpa harus memikirkan bahwa dompet mereka tipis kira-kira begitu. Oke, harusnya selain yang kritik pasti juga adalah ya, pasti silakan. saya kira adalah bahwa kritik Muhaimin ini sebetulnya general. Ini masalah pokok di hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya memang masyarakat perkotaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan di perkotaan itu dengan biaya yang cukup mahal, tetapi tidak berbanding dengan penghasilan yang didapatkan dari jam kerja masing-masing kota itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dibenahi. Anies Muhaimin saya kira perlu menjelaskan kepada publik bagaimana caranya supaya akses terhadap fasilitas pembangunan itu sejalan dengan pendapatan warga negaranya. Sepanjang pendapatan dengan pengeluaran itu terjadi ketimpangan, maka sebetulnya kita sia-sia juga punya cita-cita Indonesia emas misalnya ya 2045, atau sia-sia juga ketika Muhaimin mengatakan dia ingin menyejahterakan warganya, tapi tidak ada proses implementasi yang cukup jelas mengarah ke sana begitu. Oke, artinya implementasi atau bagaimana solusi dari masalah-masalah atau kritik yang disampaikan ini juga harusnya dipaparkan lebih jelas seperti itu Bang Deddy agar kemudian
publik yang melihat kritikan ini juga bisa mempunyai sudut pandang lain bagaimana nantinya penyelesaian yang berkemungkinan bisa dilakukan apabila memang pasangan Anies dan juga Caimin ini terpilih menjadi presiden? Ya, kita bisa lihat misalnya begini ya, dari data kemiskinan misalnya dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, itu kan yang terjadi bukan peningkatan pendapatan warga negara. Yang terjadi adalah menurunkan standar penilaian kemiskinan. Ketika era SBY misalnya, masyarakat itu dianggap miskin dengan standar ketika memiliki rumah tanpa ubin misalnya. Dulu sempat ramai sekali. Tiba-tiba ketika masa Presiden Joko Widodo, standar kemiskinan itu diturunkan menjadi penghasilan yang lebih rendah, yang misalnya per hari misalnya hanya 20 atau 15 dolar misalnya, maka itu masuk kategori miskin. Artinya jumlah orang miskin di era SBY dengan era Jokowi jangan-jangan bertambah, tapi standarnya diturunkan, sehingga yang masuk kategori miskin itu menjadi lebih kecil. Nah, Muhaimin saya kira dengan kritiknya tadi yang menganalogikan di Bekasi banyak mall tapi warganya kesulitan secara ekonomi, itu harus punya visi misi yang perlu dijelaskan kepada publik. Standar kemiskinan dinaikkan, bukan diturunkan ya. Misalnya mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah misalnya dalam 1 bulan masuk kategori miskin. Sehingga pemerintah di era Muhaimin Anies Baswedan nanti ke depan, mereka berupaya supaya warga negara Indonesia itu batas minimum penghasilannya harus di atas itu. Nah, kalau itu berhasil, saya kira kritikan ini menjadi penting sekali, gitu. Oke, baik. Bang Deddy, ini kan kalau kita melihat memang statement kontroversial begitu ya, dan kerap sekali disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Saya mau minta pandangan Anda dari segi gaya politik seorang Muhaimin Iskandar ini sedianya apakah memang kritikan atau mungkin statement kontroversial ini adalah DNA dari seorang Muhaimin Iskandar atau ini hanya karena momentumnya dia adalah pengusung perubahan seperti itu, Bang? Ya, kalau kita mau lihat apakah Muhaimin Iskandar ini kontroversial atau tidak sih, hemat saya tidak ya. Kenapa? Karena kita hanya melihat kontroversinya itu kan dari sudut pandang rivalitas, dan itu pun terjadi di masa kontestasi sekarang. Sebelumnya Muhaimin tidak begitu kontroversial. Memang dia cenderung punya agresivitas yang lebih lah dibandingkan dengan politisi yang lain. Bahkan sejak 2014 sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Meskipun tidak berhasil, dan berhasil di tahun 2023 ini bersama dengan Anies Baswedan. Yang kedua saya kira ini lebih mungkin statement Muhaimin itu ditujukan karena memang penetrasi kampanyenya. Bahwa dia mau tidak mau bersama dengan Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan porsi pemilihnya sudah ditentukan sejak awal sebagai kontra pemerintah. Sehingga mau tidak mau kritik-kritik terhadap pemerintah itu kan menjadi penting. Karena tidak mungkin kritik itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo atau oleh Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo juga berusaha melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi kan tidak berhasil. Justru dijauhi oleh pemilih. Kenapa? Karena dianggap tidak relevan. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang sama-sama mengusung Joko Widodo, dan Joko Widodo juga sesama kader dari PDI Perjuangan. Nah, momentum Muhaimin sekarang adalah di seberang Joko Widodo, jadi itu menurut saya secara politik cukup tepat. Untuk statement-statement yang kemudian disampaikan, ini seberapa besar akan mempengaruhi elektabilitas dari pasangan nomor urut 1 ini, Bang Deddy? Kalau kita lihat dari porsi pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kalau dalam catatan saya misalnya, kelompok yang puas dengan kinerja pemerintah itu per 17 November kemarin, itu ada 48%. Ini dengan catatan kepuasan secara general ya, bukan kepuasan atas program. Kepuasan general terhadap pemerintah Joko Widodo 48% dalam catatan itu. Artinya yang tidak puas mencapai 52%. Nah, porsi Muhaimin tentu mengejar kelompok yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah, yaitu 52% ini. Sehingga kalau ditanya apakah ini nanti cukup berhasil meningkatkan elektabilitas, sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan tiba-tiba ada
BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar melakukan kritik. Tapi dalam kondisi hari ini, saya kira yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar melakukan tekanan terhadap pemerintah itu sudah tepat secara politik. Kenapa? Karena memang target market mereka adalah kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Meskipun perlu hati-hati ketika kritik itu terlalu keras gitu ya, sehingga nanti kelompok rival justru memainkan posisi sebagai yang tertindas begitu ya, terzalimi, merasa dikritik terus-menerus, merasa tidak disyukuri, tidak diapresiasi, itu juga punya resiko justru simpati akan beralih ke rival. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau bagaimana berkaitan soal janji-janji Muhaimin Iskandar, ini kan juga banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pasangan nomor urut 1. Saya bisa sebut beberapa di antaranya, mulai soal BBM gratis, Bang Deddy, kemudian tunjangan untuk ibu hamil, sampai yang terbaru ini kan bagaimana modal 10 juta untuk anak muda bisa membuka bisnis. Kalau melihat janji dari Muhaimin Iskandar ini juga bagaimana kemudian akan berdampak pada elektoral dari pasangan nomor urut 1? Ini menarik ya. Janji yang paling tidak rasional saya kira memang yang BBM gratis. Kenapa? Karena Muhaimin dalam menarasikannya tidak cukup jelas. Artinya tidak cukup jelas itu kan anggapannya bahwa semua konsumen BBM itu nanti akan gratis kan gitu. Padahal dalam catatan visi misi mereka, BBM gratis itu diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Misalnya adalah mereka yang bekerja sebagai nelayan, atau mereka yang menarik angkutan umum, atau mereka yang memang menerima subsidi misalnya. Sehingga ini menarik bagi publik. Tapi karena faktor penyampaian ide BBM gratis ini yang tidak terbatas gitu ya, justru ini menjadi propaganda bagi rival. Sehingga yang diterima publik adalah tidak akan mungkin bisa menggratiskan BBM. Dari sudut itu saya kira elektabilitas akan sulit terbangun ketika kepercayaan publik tidak cukup memadai terkait dengan program itu. Tetapi kalau publik merasa yakin bahwa program itu bisa terselenggara dengan baik, maka elektabilitas itu akan meningkat. Contohnya yang misalnya tadi akan memberikan bantuan usaha terhadap anak-anak muda, nah itu besar kemungkinan punya potensi akan meningkatkan elektabilitas. Meskipun BBM gratis itu sebetulnya kan sama dengan makan siang gratisnya Prabowo Subianto. Hanya saja kemudian ketika BBM gratis itu diterima oleh kelompok kelas kelas yang tidak terlalu bawah ya lah, kelas yang hampir menengah ke atas lah untuk BBM gratis. Sementara makan siang gratis itu adalah kelompok dari bawah sampai kelas ke maksimum kelas sebelum menengah. Jadi lebih mungkin yang dipercaya justru adalah makan siang gratis. Padahal dua-duanya sama-sama tidak rasional dan sama-sama buruk sebetulnya. Semua program pemerintah atau calon pemerintah gitu ya, termasuk Muhaimin Iskandar, sepanjang mereka menggunakan istilah gratis, itu besar kemungkinan adalah program yang sangat buruk. Program yang sangat mungkin tidak akan tercapai. Program yang sangat mungkin hanya akan berhenti pada janji-janji politik saja. Oke, program berkaitan soal statement yang mengatakan akan melakukan penggratisan, ini salah satu janji yang buruk dan kemungkinan besar prediksi Bang Deddy ini tidak akan mungkin dilaksanakan apabila di masa kepemimpinan itu terjadi. Artinya ini janji-janji politik yang disampaikan oleh paslon, dalam hal ini dalam bahasan kita bagaimana Muhaimin Iskandar, ini juga bisa berpotensi menjadi blunder nantinya, Bang? Blunder mungkin tidak, dengan catatan bahwa BBM gratis itu adalah untuk semua kalangan. Maksudnya untuk semua kalangan itu, ya anggaplah untuk semua kalangan yang menerima BBM bersubsidi misalnya. Tetapi kalau faktanya nanti dalam implementasi ternyata hanya kelompok tertentu, ya mungkin bisa saja gitu. Tapi yang jadi masalah adalah meyakinkan publik terkait program BBM gratis ini tidak mudah. Ketika banyak respon dari publik yang justru tidak percaya terhadap implementasinya, maka mungkin ya ini akan menjadi blunder bagi Muhaimin Iskandar. Sama blundernya seperti Prabowo menggunakan istilah makan siang gratis. Terakhir dari saya, Bang Deddy, ini kan kalau publik melihat ada kejenekaan dari sosok Muhaimin Iskandar, bahkan beberapa Timnas Amin juga mengatakan Caimin ini memberi warna baru karena citra nyeleneh yang memang selama ini berkali-kali disematkan oleh Muhaimin Iskandar. Kalau dari pandangan Bang Deddy sekaligus menjadi closing statement, ini dampaknya sejauh yang memang sudah terjadi saat ini lebih banyak ke arah positif atau justru ke arah negatif dalam kontestasi Pilpres ini, Bang? Ya,
saya mungkin ini sedikit subjektif ya, Hmm. menilai Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita Hmm. bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Nah, Muhaimin Iskandar dengan aktivitas dia yang memang santri, dia adalah keluarga dari pendiri Nahdlatul Ulama begitu ya. Kemudian partainya juga PKB, pemilihnya juga Nahdlin. Saya kira kelompok yang memilih Muhaimin Iskandar ini pasti sedikit banyak sudah mengenal Muhaimin Iskandar. Jadi bacaan saya ini tidak akan mempengaruhi apakah penurunan elektabilitas terhadap Anies Baswedan atau tidak. Terlebih ketika Muhaimin Iskandar ini nanti dalam kerja-kerja politik ya, bukan dalam propagandanya, dalam kerja-kerja politik Muhaimin dibatasi saja untuk melakukan aktivitas kampanye misalnya hanya untuk di wilayah Jawa misalnya, sementara di luar Jawa dikerjakan oleh tokoh yang lain. Meskipun dalam skala nasional sosok jenaka seperti Muhaimin Iskandar ini juga bukan sosok baru. Artinya Prabowo Subianto juga sesekali jenaka. Ganjar Pranowo juga menurut saya juga masuk kategori kelompok yang jenaka. Terlebih era Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang itu justru kejenakaan politik itu menjadi bagian dari kehidupan politik kita. Jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk itu. Oke. Prabowo saja yang semula dia memposisikan diri sebagai tokoh yang patriotik begitu ya, yang dengan ketegasan. Faktanya hari ini mereka menggunakan kampanye-kampanye jenaka, kira-kira gitu. Oke, artinya tidak akan banyak kemudian berpengaruh negatif bagi elektabilitas, namun ini juga menjadi salah satu bagian mewarnai kontestasi menuju Pilpres mendatang seperti itu ya, Bang Deddy. Bang Deddy, terima kasih banyak untuk bahasan kita pada Ya, sama-sama. kali ini. Semoga di lain kesempatan, Bang Deddy, kita bisa berbincang lagi dengan Amin. Amin. bahasan-bahasan lainnya. Bang Deddy, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya, Tribuners, demikian program Tribunson Fokus hari ini dengan tema kritik Caimin soal tukang becak yang tidak bisa lewat jalan tol dilihat dari sisi dan juga kacamata seorang pengamat. Nantikan program Tribunson Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah misalnya mendekati masa pemilihan tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Selamat malam, Tribuners. Program Tribunson Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih mengiringi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saudara, yang mana hari ini saya akan mengangkat bagaimana banyak yang menjadi sorotan dari statement Muhaimin Iskandar, termasuk yang terbaru, terkait bagaimana Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa tukang becak tidak bisa lewat jalan tol. Yang mana ini juga menjadi salah satu kritikan pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kacamata pengamat politik soal kritikan dari Muhaimin Iskandar ini? Kami akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah sudah bergabung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam, Bang Deddy. Halo, selamat malam. Baik, Bang Deddy, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sampai malam ini sehat.
Siap, terima kasih banyak Bang Deddy menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang, sebagai pengantar, saya mau minta statement terlebih dahulu dari Bang Deddy melihat bagaimana tadi juga sempat saya katakan. Ada kritikan dari Muhaimin Iskandar yang terbaru mengatakan tol ini tidak bisa dirasakan oleh sejumlah tukang becak, begitu Bang? Ya, sebetulnya kritik senada seperti Muhaimin Iskandar ini bukan sesuatu yang baru, tapi bahkan dari pemilu Pilpres 2019 juga sudah banyak yang mengatakan itu. Dan statement bahwa tukang beca mungkin juga di luar itu gitu ya, tukang ojek bahkan tidak bisa menikmati jalan tol. Ini bukan kritik yang bisa kita tafsirkan sebagai kritik langsung pada tolnya, tetapi ini adalah kritik bahwa tidak ada distribusi pajak yang secara langsung bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Itu yang pertama. Kenapa? Dan jalan tol juga saya kira juga bukan jalan yang tanpa biaya ya, meskipun mereka yang melalui jalan tol sudah bayar pajak sekalipun, faktanya kan mereka juga tetap membayar ketika memasuki jalan tol itu. Tapi kritik ini mungkin sisi yang lain tidak bijak. Kenapa? Karena mau tidak mau proses infrastruktur, kelengkapan infrastruktur itu penting juga bagi sebuah negara. Terlebih bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Artinya akses dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi penting kira-kira begitu. Tapi kalau kritik itu ditujukan bahwa sebagai antitesa di mana Joko Widodo selama ini selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur, lalu Muhaimin ingin mengatakan bahwa infrastruktur bukan sesuatu yang prioritas, itu sah-sah saja. Hanya saja apakah ini kemudian bisa berimbas pada elektoral gitu ya, artinya bisa memupuk simpati kepada Muhaimin Iskandar, saya kira kritik semacam ini cukup elitis, dampaknya tidak akan besar gitu ya, dan kelompok kelas bawah pun belum tentu mengerti dengan kritik ini. Saya rasa itu sebetulnya. Oke, artinya arahnya juga bisa menjadi salah satu penguat juga sebagai positioning Muhaimin Iskandar yang selama ini memang mengusung perubahan, itu juga bisa diartikan arahnya ke arah sana, Bang Deddy? Ya, kalau dari sisi itu saya kira apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sudah tepat. Dalam artian positioning kampanyenya memang antitesa dari Joko Widodo. Ketika Prabowo Subianto, Gibran akan melakukan endorsement terhadap program-program pemerintahan sekarang, mau tidak mau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tentu melawannya dengan kontra Jokowi, termasuk juga kontra Prabowo. Yang kesulitan kan memang nanti kemudian adalah Ganjar Pranowo karena terjepit di antara kepentingan Prabowo dengan kepentingan dari Anies Muhaimin. Tetapi yang pasti kritik Muhaimin tidak selalu keliru. Dalam artian dengan konsep negara kita yang kepulauan seperti yang saya katakan tadi itu, jalan tol itu sebetulnya malah bukan prioritas, itu benar. Dalam artian ketika akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat umum atau masyarakat mayoritas itu tidak diperhatikan, tetapi justru memprioritaskan jalan tol yang berbayar itu tadi, sebetulnya memang itu ada ketimpangan. Terlebih jalan tol itu hanya menghubungkan kota-kota besar gitu ya, dan dinikmati hanya sedikit orang. Orang yang kira-kira memerlukan akses antar kota, antar provinsi dalam jarak jauh, itu saja yang menikmati. Sementara kelompok masyarakat yang menetap, misalnya kelompok masyarakat urban gitu ya, termasuk dengan profesi tukang ojek, atau mungkin tukang beca, jelas mereka tidak akan menikmati itu. Bahkan dalam kepentingan tertentu sekalipun, mungkin juga mereka tidak akan menikmati juga. Tukang ojek misalnya perantauan di ibu kota akan menikmati jalan tol kan hanya sesekali saja dalam program tahunan misalnya mudik lebaran atau apa gitu. Jadi satu sisi kita perlu mendukung kritik ini sebagai bentuk bahwa memang jalan tol bukan sesuatu yang prioritas untuk kondisi bangsa gitu ya. Tapi sisi lain juga itu tidak kemudian bijak karena mau tidak mau gitu ya. Kita perlu melakukan pembangunan yang jangkanya itu jangka panjang dan jalan tol saya kira juga upaya yang baik juga untuk masa depan kita gitu. Oke, ini kan kritikan dari Muhaimin Iskandar kemudian dijawab oleh beberapa tokoh juga dari pasangan calon lain atau tim kampanye, termasuk juga disampaikan oleh Ridwan Kamil, ada juga disampaikan oleh Mas Kaisang, yang mana kaitannya adalah bagaimana ini adalah untuk menuju kemajuan Indonesia. Lalu seolah Caimin ini dianggap tidak mendukung juga untuk kemajuan infrastruktur di tanah air. Menurut komentar Bang Deddy, bagaimana kemudian pro kontra yang juga muncul di dalamnya setelah statement Muhaimin Iskandar ini, Bang? Ya,
kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Dan juga yang dilontarkan oleh Muhaimin itu kan ditujukan kepada pemerintah, bukan ditujukan kepada sesama calon presiden, kan begitu kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa kritik itu ada baiknya juga diperhatikan karena memang urgensinya juga tidak, apalagi kalau dikaitkan dengan pajak tadi kan urgensinya menjadi tidak ada kecuali ketika memang bahwa semua pembayar pajak itu bisa melalui jalan tol tanpa harus dipungut biaya. Misalnya kita saja yang setiap hari bisa menikmati jalan tol itu bukan serta-merta bahwa kita menikmati atas pembayaran pajak kita kan. Karena faktanya kita pembayar pajak, tetapi kita juga harus membayar jalan tol di sekali pakai, sekali bayar kan kira-kira begitu. Oke, baik Bang Deddy. Ada di momen bersamaan juga ini Bang, saya mau minta komentar dari Abang bagaimana statement lagi disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Ini berkaitan soal statementnya yang mengatakan dompet warga Bekasi ini yang saat ini kemudian disorot kempis, sementara banyak sekali mal-mal yang berada di Bekasi. Ini apakah arahnya juga untuk menuju positioning Muhaimin Iskandar sebagai pembawa perubahan atau justru ada hal lain yang Abang lihat? Ya, kalau memang dari statement itu, ya kalau kita mau mendengar dari sudut pandang yang lebih jernih, itu saya kira juga kritik yang cukup umum. Sebenarnya kan Bekasi, dimension, itu bukan persoalan ditujukan langsung pada warga yang tinggal di Bekasi kan, itu ditujukan sebetulnya representasi pada seluruh warga negara kita. Mall tidak hanya di Bekasi, bahkan di beberapa wilayah, utamanya memang kota besar, mall banyak. Tapi jadi masalah adalah lebih banyak masyarakat yang justru tidak menikmati fasilitas-fasilitas kemajuan itu karena faktor ekonomi yang rendah. Nah, kritik itu akan bagus kalau kemudian kita bisa lihat di visi misi Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan itu memang mendorong kesejahteraan, paling tidak adalah membangun kesetaraan yang berimbas pada kesejahteraan itu. Nah, persoalannya adalah apakah di visi misi Anies Muhaimin sudah cukup jelas dalam mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat atau belum? Ketika visi misi itu tidak berisikan hal-hal yang kira-kira bisa terimplementasi untuk menunjang kesejahteraan publik, maka kritik Muhaimin juga mungkin hanya sekedar kritikan saja karena tidak disertai dengan rencana apa yang membuat warga Bekasi dalam tanda kutip ya bisa betul-betul menikmati mal-mal yang ada di Bekasi gitu ya tanpa harus memikirkan bahwa dompet mereka tipis kira-kira begitu. Oke, harusnya selain kritik juga adalah yang pasti saya kira adalah bahwa kritik Muhaimin ini sebetulnya general. Ini masalah pokok di hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya memang masyarakat perkotaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan di perkotaan itu dengan biaya yang cukup mahal, tetapi tidak berbanding dengan penghasilan yang didapatkan dari jam kerja masing-masing kota itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dibenahi. Anies Muhaimin saya kira perlu menjelaskan kepada publik bagaimana caranya supaya akses terhadap fasilitas pembangunan itu sejalan dengan pendapatan warga negaranya. Sepanjang pendapatan dengan pengeluaran itu terjadi ketimpangan, maka sebetulnya kita sia-sia juga punya cita-cita Indonesia emas misalnya ya 2045, atau sia-sia juga ketika Muhaimin mengatakan dia ingin menyejahterakan warganya, tapi tidak ada proses implementasi yang cukup jelas mengarah ke sana begitu. Oke, artinya implementasi atau bagaimana solusi dari masalah-masalah atau kritik yang disampaikan ini juga harusnya dipaparkan lebih jelas seperti itu Bang Deddy agar kemudian publik yang melihat kritikan ini juga bisa mempunyai sudut pandang lain bagaimana nantinya penyelesaian yang berkemungkinan bisa dilakukan apabila memang pasangan Anies dan juga Caimin ini terpilih menjadi presiden. Ya, kita bisa lihat misalnya begini ya, dari data kemiskinan misalnya dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, itu kan yang terjadi bukan peningkatan pendapatan warga negara, yang terjadi adalah menurunkan standar penilaian kemiskinan. Ketika era SBY misalnya, masyarakat itu dianggap miskin dengan standar ketika memiliki rumah tanpa ubin misalnya. Dulu sempat ramai sekali. Tiba-tiba ketika masa Presiden Joko Widodo,
standar kemiskinan itu diubah, diturunkan menjadi penghasilan yang lebih rendah, yang misalnya per hari misalnya hanya 20 atau 15 dolar misalnya, maka itu masuk kategori miskin. Artinya jumlah orang miskin di era SBY dengan era Jokowi jangan-jangan bertambah, tapi standarnya diturunkan sehingga yang masuk kategori miskin itu menjadi lebih kecil. Nah, Muhaimin saya kira dengan kritiknya tadi yang menganalogikan di Bekasi banyak mall tapi warganya kesulitan secara ekonomi, itu harus punya visi misi yang perlu dijelaskan kepada publik. Standar kemiskinan dinaikkan, bukan diturunkan ya. Misalnya mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah misalnya dalam 1 bulan masuk kategori miskin. Sehingga pemerintah di era Muhaimin Anies Baswedan nanti ke depan, mereka berupaya supaya warga negara Indonesia itu batas minimum penghasilannya harus di atas itu. Nah, kalau itu berhasil, saya kira kritikan ini menjadi penting sekali gitu. Oke, baik. Bang Deddy, ini kan kalau kita melihat memang statement kontroversial begitu ya. Dan kerap sekali disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Saya mau minta pandangan Anda dari segi gaya politik seorang Muhaimin Iskandar ini sedianya apakah memang kritikan atau mungkin statement kontroversial ini adalah DNA dari seorang Muhaimin Iskandar atau ini hanya karena momentumnya dia adalah pengusung perubahan seperti itu, Bang? Ya, kalau kita mau lihat apakah Muhaimin Iskandar ini kontroversial atau tidak sih, hemat saya tidak ya. Kenapa? Karena kita hanya melihat kontroversinya itu kan dari sudut pandang rivalitas, dan itu pun terjadi di masa kontestasi sekarang. Sebelumnya Muhaimin tidak begitu kontroversial. Memang dia cenderung punya agresivitas yang lebih lah dibandingkan dengan politisi yang lain. Bahkan sejak 2014 sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, meskipun tidak berhasil, dan berhasil di tahun 2023 ini bersama dengan Anies Baswedan. Yang kedua, saya kira ini lebih mungkin statement Muhaimin itu ditujukan karena memang penetrasi kampanyenya, bahwa dia mau tidak mau bersama dengan Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan porsi pemilihnya sudah ditentukan sejak awal sebagai kontra pemerintah. Sehingga mau tidak mau kritik-kritik terhadap pemerintah itu kan menjadi penting. Karena tidak mungkin kritik itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo atau oleh Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo juga berusaha melakukan kritik terhadap pemerintah, tapi kan tidak berhasil. Justru dijauhi oleh pemilih. Kenapa? Karena dianggap tidak relevan. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang sama-sama mengusung Joko Widodo, dan Joko Widodo juga sesama kader dari PDI Perjuangan. Nah, momentum Muhaimin sekarang adalah di seberang Joko Widodo. Jadi itu menurut saya secara politik cukup tepat. Untuk statement-statement yang kemudian disampaikan, ini seberapa besar akan mempengaruhi elektabilitas dari pasangan nomor urut 1 ini, Bang Deddy? Kalau kita lihat dari porsi pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kalau dalam catatan saya misalnya, kelompok yang puas dengan kinerja pemerintah itu per 17 November kemarin, itu ada 48%. Ini dengan catatan kepuasan secara general ya, bukan kepuasan atas program. Kepuasan general terhadap pemerintah Joko Widodo 48% dalam catatan itu. Artinya yang tidak puas mencapai 52%. Nah, porsi Muhaimin tentu mengejar kelompok yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah, yaitu 52% ini. Sehingga kalau ditanya apakah ini nanti cukup berhasil meningkatkan elektabilitas, sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan, tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar melakukan kritik. Tapi dalam kondisi hari ini, saya kira yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar melakukan tekanan terhadap pemerintah itu sudah tepat secara politik. Kenapa? Karena memang target market mereka adalah kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Meskipun perlu hati-hati ketika kritik itu terlalu keras gitu ya, sehingga nanti kelompok rival justru memainkan posisi sebagai yang tertindas begitu ya, terzalimi, merasa
kritik terus-menerus, merasa tidak disyukuri, tidak diapresiasi, itu juga punya resiko justru simpati akan beralih ke rival. Nah, itu yang jadi masalah. Hmm. Kalau bagaimana berkaitan soal janji-janji Muhaimin Iskandar, ini kan juga banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pasangan nomor urut 1. Saya bisa sebut beberapa di antaranya, mulai soal BBM gratis, Bang Deddy, kemudian tunjangan untuk ibu hamil, sampai yang terbaru ini kan bagaimana modal 10 juta untuk anak muda bisa membuka bisnis. Kalau melihat janji dari Muhaimin Iskandar ini juga bagaimana kemudian akan berdampak pada elektoral dari pasangan nomor urut 1? Nah, ini menarik ya. Janji yang paling tidak rasional saya kira memang yang BBM gratis. Kenapa? Karena Muhaimin dalam menarasikannya tidak cukup jelas. Artinya tidak cukup jelas itu kan anggapannya bahwa semua konsumen BBM itu nanti akan gratis kan gitu. Padahal dalam catatan visi misi mereka, BBM gratis itu diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Misalnya adalah mereka yang bekerja sebagai nelayan, atau mereka yang menarik angkutan umum, atau mereka yang memang menerima subsidi misalnya. Sehingga ini menarik bagi publik. Tapi karena faktor penyampaian ide BBM gratis ini yang tidak terbatas gitu ya, justru ini menjadi propaganda bagi rival. Sehingga yang diterima publik adalah tidak akan mungkin bisa menggratiskan BBM. Dari sudut itu saya kira elektabilitas akan sulit terbangun ketika kepercayaan publik tidak cukup memadai terkait dengan program itu. Tetapi kalau publik merasa yakin bahwa program itu bisa terselenggara dengan baik, maka elektabilitas itu akan meningkat. Contohnya misalnya tadi akan memberikan bantuan usaha terhadap anak-anak muda. Nah, itu besar kemungkinan punya potensi akan meningkatkan elektabilitas. Meskipun BBM gratis itu sebetulnya kan sama dengan makan siang gratisnya Prabowo Subianto. Hanya saja kemudian ketika BBM gratis itu diterima oleh kelompok kelas kelas yang tidak terlalu bawah ya lah, kelas yang hampir menengah ke atas lah untuk BBM gratis. Sementara makan siang gratis itu adalah kelompok dari bawah sampai kelas ke maksimum kelas sebelum menengah. Jadi lebih mungkin yang dipercaya justru adalah makan siang gratis. Padahal dua-duanya sama-sama tidak rasional dan sama-sama buruk sebetulnya. Semua program pemerintah atau calon pemerintah gitu ya, termasuk Muhaimin Iskandar, sepanjang mereka menggunakan istilah gratis, itu besar kemungkinan adalah program yang sangat buruk. Program yang sangat mungkin tidak akan tercapai. Program yang sangat mungkin hanya akan berhenti pada janji-janji politik saja. Oke, program berkaitan soal statement yang mengatakan akan melakukan penggratisan, ini salah satu janji yang buruk dan kemungkinan besar prediksi Bang Deddy ini tidak akan mungkin dilaksanakan apabila di masa kepemimpinan itu terjadi. Artinya ini janji-janji politik yang disampaikan oleh paslon, dalam hal ini dalam bahasan kita bagaimana Muhaimin Iskandar, ini juga bisa berpotensi menjadi blunder nantinya, Bang? Blunder mungkin tidak, dengan catatan bahwa BBM gratis itu adalah untuk semua kalangan. Maksudnya untuk semua kalangan itu, ya anggaplah untuk semua kalangan yang menerima BBM bersubsidi misalnya. Tetapi kalau faktanya nanti dalam implementasi ternyata hanya kelompok tertentu, ya mungkin bisa saja gitu. Tapi yang jadi masalah adalah meyakinkan publik terkait program BBM gratis ini tidak mudah. Ketika banyak respon dari publik yang justru tidak percaya terhadap implementasinya, maka mungkin ya ini akan menjadi blunder bagi Muhaimin Iskandar. Sama blundernya seperti Prabowo menggunakan istilah makan siang gratis. Terakhir dari saya, Bang Deddy, ini kan kalau publik melihat ada kejenakaan dari sosok Muhaimin Iskandar, bahkan beberapa Timnas Amin juga mengatakan Caimin ini memberi warna baru karena citra nyeleneh yang memang selama ini berkali-kali disematkan oleh Muhaimin Iskandar. Kalau dari pandangan Bang Deddy sekaligus menjadi closing statement, ini dampaknya sejauh yang memang sudah terjadi saat ini lebih banyak ke arah positif atau justru ke arah negatif dalam kontestasi Pilpres ini, Bang? Ya, saya mungkin ini sedikit subjektif ya. Menilai Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Nah, Muhaimin Iskandar dengan aktivitas dia yang memang santri, dia adalah keluarga dari pendiri Nahdlatul Ulama begitu ya. Kemudian partainya juga PKB, pemilihnya juga Nahdliyin. Saya kira kelompok yang memilih Muhaimin Iskandar ini pasti sedikit banyak sudah mengenal
Muhaimin Iskandar. Jadi bacaan saya ini tidak akan mempengaruhi apakah penurunan elektabilitas terhadap Anies Baswedan atau tidak. Terlebih ketika Muhaimin Iskandar ini nanti dalam kerja-kerja politik ya, bukan dalam propagandanya, dalam kerja-kerja politik Muhaimin dibatasi saja untuk melakukan aktivitas kampanye misalnya hanya untuk di wilayah Jawa misalnya, sementara di luar Jawa dikerjakan oleh tokoh yang lain. Meskipun dalam skala nasional sosok jenaka seperti Muhaimin Iskandar ini juga bukan sosok baru. Artinya Prabowo Subianto juga sesekali jenaka. Ganjar Pranowo juga menurut saya juga masuk kategori kelompok yang jenaka. Terlebih era Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang itu justru kejenakaan politik itu menjadi bagian dari kehidupan politik kita. Jadi saya kira tidak akan ada masalah untuk itu. Prabowo saja yang semula dia memposisikan diri sebagai tokoh yang patriotik begitu ya, yang dengan ketegasan. Faktanya hari ini mereka menggunakan kampanye jenaka, kira-kira gitu. Oke, artinya tidak akan banyak kemudian berpengaruh negatif bagi elektabilitas, namun ini juga menjadi salah satu bagian mewarnai kontestasi menuju Pilpres mendatang seperti itu ya, Bang Deddy. Bang Deddy, terima kasih banyak untuk bahasan kita pada sama-sama. Ini. Semoga di lain kesempatan Bang Deddy kita bisa berbincang lagi dengan bahasan-bahasan lainnya. Bang Deddy sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Bang. Ya Tribuners, demikian program Tribunson Fokus hari ini dengan tema kritik Caimin soal tukang becak yang tidak bisa lewat jalan tol dilihat dari sisi dan juga kacamata seorang pengamat. Nantikan program Tribunson Fokus lainnya untuk bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Sepanjang mereka fokus untuk menggarap atau dengan orientasi pemilih yang ada di kelompok kontra pemerintah ini, maka besar kemungkinan berhasil. Yang jadi faktor pengganggunya atau penghalangnya adalah kalau nanti tiba-tiba terjadi upaya pemerintah, misalnya mendekati masa pemilihan, tiba-tiba ada BLT misalnya, ada bantuan sosial, ada pencairan terkait dengan dana-dana sosial yang diterima oleh publik, atau bahkan ketika program itu ditambah jumlahnya, maka ini menjadi penghalang bagi Muhaimin Iskandar. Beliau ini kan santri, dan kelompok santri itu saya kira memang dekat sekali dengan aktivitas-aktivitas yang jenaka. Kita bisa lihat misalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika memimpin bangsa ini. Kiai Abdurrahman Wahid adalah sosok jenaka, itu sudah pasti, dan semua banyak menyaksikan soal itu. Selamat malam, Tribuners. Program Tribunson Fokus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih mengiringi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saudara, yang mana hari ini saya akan mengangkat bagaimana banyak yang menjadi sorotan dari statement Muhaimin Iskandar, termasuk yang terbaru, terkait bagaimana Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa tukang becak tidak bisa lewat jalan tol. Yang mana ini juga menjadi salah satu kritikan pembangunan jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kacamata pengamat politik soal kritikan dari Muhaimin Iskandar ini? Kami akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah sudah bergabung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam Bang Deddy. Halo, selamat malam. Baik, Bang Deddy, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sampai malam ini sehat. Siap, terima kasih banyak Bang Deddy menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang, sebagai pengantar, saya mau minta statement terlebih dahulu dari Bang Deddy melihat bagaimana tadi juga sempat saya katakan. Ada kritikan dari Muhaimin Iskandar yang terbaru mengatakan tol ini tidak bisa dirasakan oleh sejumlah tukang becak, begitu Bang? Ya, sebetulnya kritik senada seperti Muhaimin Iskandar ini bukan sesuatu yang baru, tapi bahkan dari pemilu Pilpres 2019 juga sudah banyak yang mengatakan itu. Dan statement bahwa tukang beca mungkin juga di luar itu gitu ya, tukang ojek bahkan tidak bisa menikmati jalan tol.
ini bukan kritik yang bisa kita tafsirkan sebagai kritik langsung pada tolnya, tetapi ini adalah kritik bahwa tidak ada distribusi pajak yang secara langsung bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Itu yang pertama. Kenapa? Dan jalan tol juga saya kira juga bukan jalan yang tanpa biaya ya, meskipun mereka yang melalui jalan tol sudah bayar pajak sekalipun, faktanya kan mereka juga tetap membayar ketika memasuki jalan tol itu. Tapi kritik ini mungkin sisi yang lain tidak bijak. Kenapa? Karena mau tidak mau proses infrastruktur, kelengkapan infrastruktur itu penting juga bagi sebuah negara. Terlebih bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Artinya akses dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi penting, kira-kira begitu. Tapi kalau kritik itu ditujukan bahwa sebagai antitesa, di mana Joko Widodo selama ini selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur, lalu Muhaimin ingin mengatakan bahwa infrastruktur bukan sesuatu yang prioritas, itu sah-sah saja. Hanya saja apakah ini kemudian bisa berimbas pada elektoral gitu ya, artinya bisa memupuk simpati kepada Muhaimin Iskandar, saya kira kritik semacam ini cukup elitis, dampaknya tidak akan besar gitu ya, dan kelompok kelas bawah pun belum tentu mengerti dengan kritik ini. Saya rasa itu sebetulnya. Oke, artinya arahnya juga bisa menjadi salah satu penguat juga sebagai positioning Muhaimin Iskandar yang selama ini memang mengusung perubahan, itu juga bisa diartikan arahnya ke arah sana, Bang Deddy? Iya, kalau dari sisi itu saya kira apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sudah tepat. Dalam artian positioning kampanyenya memang antitesa dari Joko Widodo. Ketika Prabowo Subianto, Gibran akan melakukan endorsement terhadap program-program pemerintahan sekarang, mau tidak mau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tentu melawannya dengan kontra Jokowi, termasuk juga kontra Prabowo. Yang kesulitan kan memang nanti kemudian adalah Ganjar Pranowo karena terjepit di antara kepentingan Prabowo dengan kepentingan dari Anies Muhaimin. Tetapi yang pasti kritik Muhaimin tidak selalu keliru. Dalam artian dengan konsep negara kita yang kepulauan seperti yang saya katakan tadi itu, jalan tol itu sebetulnya malah bukan prioritas, itu benar. Dalam artian ketika akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat umum atau masyarakat mayoritas itu tidak diperhatikan, tetapi justru memprioritaskan jalan tol yang berbayar itu tadi, sebetulnya memang itu ada ketimpangan. Terlebih jalan tol itu hanya menghubungkan kota-kota besar gitu ya, dan dinikmati hanya sedikit orang. Orang yang kira-kira memerlukan akses antar kota, antar provinsi dalam jarak jauh, itu saja yang menikmati. Sementara kelompok masyarakat yang menetap, misalnya kelompok masyarakat urban gitu ya, termasuk dengan profesi tukang ojek, atau mungkin tukang beca, jelas mereka tidak akan menikmati itu. Bahkan dalam kepentingan tertentu sekalipun, mungkin juga mereka tidak akan menikmati juga. Tukang ojek misalnya perantauan di ibu kota akan menikmati jalan tol kan hanya sesekali saja dalam program tahunan misalnya mudik lebaran atau apa gitu. Jadi satu sisi kita perlu mendukung kritik ini sebagai bentuk bahwa memang jalan tol bukan sesuatu yang prioritas untuk kondisi bangsa gitu ya. Tapi sisi lain juga itu tidak kemudian bijak karena mau tidak mau gitu ya. Kita perlu melakukan pembangunan yang jangkanya itu jangka panjang dan jalan tol saya kira juga upaya yang baik juga untuk masa depan kita gitu. Oke, ini kan kritikan dari Muhaimin Iskandar kemudian dijawab oleh beberapa tokoh juga dari pasangan calon lain atau tim kampanye, termasuk juga disampaikan oleh Ridwan Kamil, ada juga disampaikan oleh Mas Kaisang, yang mana kaitannya adalah bagaimana ini adalah untuk menuju kemajuan Indonesia. Lalu seolah Caimin ini dianggap tidak mendukung juga untuk kemajuan infrastruktur di tanah air. Menurut komentar Bang Deddy, bagaimana kemudian pro kontra yang juga muncul di dalamnya setelah statement Muhaimin Iskandar ini, Bang? Ya, kritik atau kontra kritik Muhaimin saya kira jauh lebih tidak bijak dibandingkan Muhaiminnya. Kenapa? Karena kritik itu kan seharusnya diterima saja. Dalam artian persoalan itu baik atau buruk tidak jadi masalah. Apalagi sekarang momentumnya adalah momentum kontestasi. Dan juga yang dilontarkan oleh Muhaimin itu kan ditujukan kepada pemerintah, bukan ditujukan kepada sesama calon presiden, kan begitu kira-kira. Jadi sekali lagi bahwa kritik itu ada baiknya juga diperhatikan karena memang urgensinya juga tidak, apalagi kalau dikaitkan dengan pajak tadi kan urgensinya menjadi tidak ada
Kecuali ketika memang bahwa semua pembayar pajak itu bisa melalui jalan tol tanpa harus dipungut biaya. Misalnya kita saja yang setiap hari bisa menikmati jalan tol, itu bukan serta-merta bahwa kita menikmati atas pembayaran pajak kita kan? Karena faktanya kita pembayar pajak, tetapi kita juga harus membayar jalan tol di sekali pakai, sekali bayar kan kira-kira begitu. Oke, baik, Bang Deddy. Ada di momen bersamaan juga ini, Bang, saya mau minta komentar dari Abang bagaimana statement lagi disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Ini berkaitan soal statementnya yang mengatakan dompet warga Bekasi ini yang saat ini kemudian disorot kempis, sementara banyak sekali mal-mal yang berada di Bekasi. Ini apakah arahnya juga untuk menuju positioning Muhaimin Iskandar sebagai pembawa perubahan atau justru ada hal lain yang Abang lihat? Ya, kalau memang dari statement itu, ya kalau kita mau mendengar dari sudut pandang yang lebih jernih, itu saya kira juga kritik yang cukup umum. Sebenarnya kan Bekasi dimension itu bukan persoalan ditujukan langsung pada warga yang tinggal di Bekasi kan, itu ditujukan sebetulnya representasi pada seluruh warga negara kita. Mall tidak hanya di Bekasi, bahkan di beberapa wilayah, utamanya memang kota besar, mall banyak. Tapi jadi masalah adalah lebih banyak masyarakat yang justru tidak menikmati fasilitas-fasilitas kemajuan itu karena faktor ekonomi yang rendah. Nah, kritik itu akan bagus kalau kemudian kita bisa lihat di visi misi Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan itu memang mendorong kesejahteraan, paling tidak adalah membangun kesetaraan yang berimbas pada kesejahteraan itu. Nah, persoalannya adalah apakah di visi misi Anies Muhaimin sudah cukup jelas dalam mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat atau belum? Ketika visi misi itu tidak berisikan hal-hal yang kira-kira bisa terimplementasi untuk menunjang kesejahteraan publik, maka kritik Muhaimin juga mungkin hanya sekedar kritikan saja karena tidak disertai dengan rencana apa yang membuat warga Bekasi dalam tanda kutip ya bisa betul-betul menikmati mal-mal yang ada di Bekasi gitu ya tanpa harus memikirkan bahwa dompet mereka tipis kira-kira begitu. Oke, harusnya selain Yang kritik pasti juga adalah yang ya, pasti silakan. saya kira adalah bahwa kritik Muhaimin ini sebetulnya general. Ini masalah pokok di hampir seluruh lapisan masyarakat, utamanya memang masyarakat perkotaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan di perkotaan itu dengan biaya yang cukup mahal, tetapi tidak berbanding dengan penghasilan yang didapatkan dari jam kerja masing-masing kota itu. Nah, itu menurut saya yang perlu dibenahi. Anies Muhaimin saya kira perlu menjelaskan kepada publik bagaimana caranya supaya akses terhadap fasilitas pembangunan itu sejalan dengan pendapatan warga negaranya. Sepanjang pendapatan dengan pengeluaran itu terjadi ketimpangan, maka sebetulnya kita sia-sia juga punya cita-cita Indonesia emas misalnya ya 2045, atau sia-sia juga ketika Muhaimin mengatakan dia ingin menyejahterakan warganya, tapi tidak ada proses implementasi yang cukup jelas mengarah ke sana begitu. Oke, artinya implementasi atau bagaimana solusi dari masalah-masalah atau kritik yang disampaikan ini juga harusnya dipaparkan lebih jelas seperti itu, Bang Deddy, agar kemudian publik yang melihat kritikan ini juga bisa mempunyai sudut pandang lain bagaimana nantinya penyelesaian yang berkemungkinan bisa dilakukan apabila memang pasangan Anies dan juga Caimin ini terpilih menjadi presiden. Ya, kita bisa lihat misalnya begini ya, dari data kemiskinan misalnya dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, itu kan yang terjadi bukan peningkatan pendapatan warga negara, yang terjadi adalah menurunkan standar penilaian kemiskinan. Ketika era SBY misalnya, masyarakat itu dianggap miskin dengan standar ketika memiliki rumah tanpa ubin misalnya. Dulu sempat ramai sekali. Tiba-tiba ketika masa Presiden Joko Widodo, standar kemiskinan itu diturunkan menjadi penghasilan yang lebih rendah, yang misalnya per hari misalnya hanya 20 atau 15 dolar misalnya, maka itu masuk kategori miskin. Artinya jumlah orang miskin di era SBY dengan era Jokowi jangan-jangan bertambah, tapi standarnya diturunkan, sehingga yang masuk kategori miskin itu menjadi lebih kecil. Nah, Muhaimin saya kira dengan kritiknya tadi yang menganalogikan di Bekasi banyak mall, tapi warganya kesulitan secara ekonomi, itu
harus punya visi misi yang perlu dijelaskan kepada publik. Standar kemiskinan dinaikkan, bukan diturunkan ya. Misalnya mereka yang berpenghasilan di bawah 3 juta rupiah misalnya dalam 1 bulan masuk kategori miskin. Sehingga pemerintah di era Muhaimin Anies Baswedan nanti ke depan, mereka berupaya supaya warga negara Indonesia itu batas minimum penghasilannya harus di atas itu. Nah, kalau itu berhasil, saya kira kritikan ini menjadi penting sekali gitu. Oke, baik. Bang Deddy, ini kan kalau kita melihat memang statement kontroversial begitu ya. Dan kerap sekali disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Saya mau minta pandangan Anda dari segi gaya politik seorang Muhaimin Iskandar ini sedianya apakah memang kritikan atau mungkin statement kontroversial ini adalah DNA dari seorang Muhaimin Iskandar atau ini hanya karena momentumnya dia adalah pengusung perubahan seperti itu, Bang? Ya, kalau kita mau lihat apakah Muhaimin Iskandar ini kontroversial atau tidak sih, hemat saya tidak ya. Kenapa? Karena kita hanya melihat kontroversinya itu kan dari sudut pandang rivalitas. Dan itu pun terjadi di masa kontestasi sekarang. Sebelumnya Muhaimin tidak begitu kontroversial. Memang dia cenderung punya agresivitas yang lebih lah dibandingkan dengan politisi yang lain. Bahkan sejak 2014 sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Meskipun tidak berhasil dan berhasil di tahun 2023 ini bersama dengan Anies Baswedan. Yang kedua saya kira ini lebih mungkin statement Muhaimin itu ditujukan karena memang penetrasi kampanyenya. Bahwa dia mau tidak mau bersama dengan Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres dan porsi